Lembaga Survei LSI, Lembaga Survei Indonesia, juga turut melakukan simulasi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan berlaga dalam pertarungan Pilpres 2024 mendatang. Menariknya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang hingga kini belum mengumumkan siapa calon wakil presidennya justru memantik dugaan publik mengerucut pada dua kandidat nama cawapres yakni Erick Thohir dan Gibran Rakabuming Raka. Karena sudah ada dua pasangan yang cukup resmi sementara satu pasangan belum, saya kira banyak di antara kita menduga kalau Prabowo akan memilih Erick Thohir atau Hovifah atau pasca putusan MK Gibran, maka bisa kita simulasikan, ujar Jayadi. Menurut Direktur Eksekutif LSI Jayadi, jika Prabowo dipasangkan dengan Erick Thohir melawan pasangan Ganjar Mahfud hasilnya paslon Prabowo Erick akan memenangkan pertandingan. Prabowo Erick capai peroleh 50,5% sementara Ganjar Mahfud MD capai 36,2%, tulis paparan survei LSI. Kemudian, ketika Prabowo dipasangkan dengan putra sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming pun juga menghasilkan perolehan suara yang akan dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Prabowo Gibran Rakabuming Raka peroleh 47,5% sementara Ganjar Mahfud MD 38,5%, tulis survei LSI. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, itu jika dipasangkan dengan Erick ataupun Gibran dihadapkan dengan paslon Ganjar Mahfud, Prabowo akan cenderung unggul. Jadi, secara umum siapapun yang dipilih oleh Prabowo cenderung unggul signifikan, tutup Jayadi. Hasil survei LSI Denny J.A. mengungkapkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Di Jawa Barat merupakan kantong pemilihnya terbesar, yakni kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia. Prabowo unggul dengan mendapat dukungan 37,6%, sementara Ganjar 26,7% dan Anies 23,3%. Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan pada September 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur, pemilih terbesar kedua, 16,3% tampak ketat pertarungan antara Prabowo dan juga Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, sementara Ganjar di angka 41,5% dan Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Caimin, Ketua Umum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, namun progres dukungan belum terlihat. Kemudian di Banten, Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, dan Anies sebesar 30%. Sementara itu, Saiful Mujani Research and Consulting pun baru-baru ini merilis hasil surveinya. Dalam simulasi 3 nama calon presiden, elektabilitas Ganjar Pranowo paling tinggi di Jawa Timur dengan raihan 44%. Di posisi kedua ada Prabowo Subianto yang mengantongi 23% dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan angka 14,2%. Sementara yang tidak menjawab 18,8%. Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan dalam simulasi ini suara Anies cenderung tidak banyak berbeda dan bahkan lebih rendah dari tingkat nasional yang mendapat angka 17%. Berdasarkan hasil survei ini setidaknya untuk sementara ketika survei dilakukan pada 2 hingga 11 September, deklarasi Anies Muhaimin Iskandar yang dilakukan di Surabaya tidak membuat suara Anies menguat di Jawa Timur. Ganjar masih memiliki pemilih mayoritas di Jawa Timur dengan 44% untuk simulasi 3 poros capres. Selisih dengan Anies bahkan mencapai 30%. SMRC pun melakukan survei dengan simulasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat keterpilihan paling buncit di Jawa Timur. Pasangan Anies Caimin hanya memperoleh elektabilitas 12% atau yang paling rendah, di mana pasangan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil mendapatkan 46% atau tertinggi, dan pasangan Prabowo Subianto Erick Thohir 23% atau posisi kedua. Pendiri SMRC Saiful Mujani menilai berdasarkan hasil ini, basis PKB Nahdlatul Ulama dan Caimin setelah dideklarasikan sebagai bacawa pres Anies di Surabaya tidak memberikan efek kejut terhadap keterpilihan pasangan Anies Caimin di Jawa Timur. Peneliti Lembaga Survei Indonesia Denny J.A. Aji Alfarabi mengungkapkan nama Capres dan Cawapres menjadi lebih ramai dengan masuknya nama Hovifah Indar Parawansa dan juga Mahfud MD. Kedua nama tersebut tidak dipublikasikan pada Mei 2023 lalu karena belum bersinar dan mendapat sorotan seperti saat ini. Aji mengungkapkan dalam survei bagaimana jika Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir, Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar,
Hasilnya yakni Prabowo dan Erick unggul berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 39,3%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 36,9%. Lalu di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 13,6%. Kemudian jika Prabowo dipasangkan dengan Gibran, Ganjar dengan Sandiaga, dan Anies dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo masih menduduki posisi teratas. Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 38,5%. Di posisi kedua ada Ganjar Sandi sebesar 36,9%. Di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 14,1%. Jika Prabowo berpasangan dengan Erlangga Hartarto, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo Erlangga berada di posisi teratas dengan dukungan 38,8%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 35,1% dan Anies Muhaimin dengan dukungan 13,9%. Kemudian jika Prabowo menggandeng Hovifah dan Ganjar menggandeng Mahfud MD, hasilnya Prabowo Hovifah berada di posisi teratas dengan dukungan 38,7%. Kemudian disusul Ganjar Mahfud MD dengan dukungan 35,8%, dan di posisi ketiga Anies Muhaimin sebesar 14,0%. Haji mengatakan hasil elektabilitas 3 nama calon presiden yang akan bertanding pada Pilpres 2024. Hasilnya dalam simulasi 2 nama, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto unggul telak atas Ganjar dengan perbedaan 8,1%. Selama periode Januari hingga September 2023, elektabilitas Prabowo tersebut mengalami kenaikan elektabilitas sebesar 14,4%, sementara Ganjar mendapati kenaikan 0,1% dan Anies penurunan 7,6%. Hingga September 2023, Prabowo masih tetap menjadi calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Ini data pertama, jadi dari 3 nama terlihat ketat sekali pertarungan antara Prabowo dan Ganjar, 39,8 versus 37,9%. Kemudian kalau kita lihat dari sisi tracking survei, ya kebetulan tadi saya sampaikan bahwa kita secara periodik melakukan survei nasional ya untuk melihat dinamika elektabilitas para capres, dan kalau kita lihat datanya memang terjadi perubahan elektabilitas hampir setiap bulan ya. Nah, kalau kita mengacu sini, kita ambil saja hanya di tahun 2023, kita juga punya data di tahun 2022 ya, ada beberapa kali survei kita laksanakan di tahun 2022. Namun ini kita tampilkan yang hanya 2023 saja. Selama 6 kali kita melakukan survei dari Januari hingga September 2023. Kalau kita lihat datanya, di Januari 2023 saat itu Prabowo di angka 25,4%, Ganjar di angka 37,8%, Anies di angka 22,1%. Ya, di saat itu Ganjar unggul dibanding Prabowo maupun Anies. Ya. Namun kalau kita lihat datanya, memang terjadi perubahan atau tren yang positif, terutama di capres Prabowo. Ya, dari 25,4 di bulan Januari naik di 33,9 di Mei 2023. Naik lagi di 34,3% di 2023, di Juli di angka 38,2, naik agak signifikan di bulan Juli. Kemudian turun dari Juli ke Agustus 38 ke 36,2. Sekarang rebound kembali ya, rebound di September 2023 di angka 39,8%. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi angka kumulatifnya, ya Prabowo itu memang ada kenaikan dari Januari ke September kurang lebih sekitar 14,4%. Jadi kenaikan secara kumulatif dari Januari hingga September 2023. Ya, walaupun kita lihat trennya memang kalau dilihat tren per bulan itu perubahannya tidak terlalu signifikan. Ya. Naik turunnya kurang lebih sekitar hanya 2% ya. Misalnya di Juli 38,2, di Agustus turun di 36,2, sekarang naik lagi di 39,8%. Ya. Untuk Ganjar, teman-teman bisa lihat datanya, di Januari 2023, posisi Ganjar masih paling tinggi, di urutan pertama 37,8%. Kemudian turun di Mei 2023 di angka 31,9%. Ya. Kalau teman-teman masih ingat, sering kali kita sampaikan juga dalam rilis, bahwa penurunan ini juga terkait beberapa peristiwa di bulan April dan Mei, ya, terutama soal
pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, kemudian U23, kemudian image sebagai petugas partai dan lain-lain, itu cukup mengganggu Ganjar di saat itu, sehingga ada tren turun di Mei 2023 ya. Tapi kalau kita lihat data, memang Ganjar juga mengalami kenaikan elektabilitas atau ada tren yang positif juga yang terjadi pada Capres Ganjar Pranowo ya. Jadi dari 37,8 turun di Mei 31,9%. Namun secara perlahan tren Ganjar Pranowo mengalami kenaikan ya. Dengan upacara di Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk mengingatkan bahwa Partai Golkar salah satu partai yang tertua dengan usia 59 tahun ini selalu mengawal pembangunan di Indonesia, dan untuk menghadapi pemilu ini kita dorong semangat untuk persatuan dan kesatuan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi juga sekitarnya ke makam siapa aja, Pak? Tadi ke Pak Habibie, kemudian para pahlawan bangsa, Pak Sudarmono, dan juga kepada Ketua Golkar pertama. Ya. Terima kasih. Ya. Oke, terkait dengan isu politik sekarang, Pak, isu yang lain soal rencana rapat hari ini gimana Pak dengan para ketua umum KIM? Rencana hari ini kan kita tumpengan di kantor Golkar. Tapi soal pertemuan dengan para ketua umum KIM kapan, Pak, atau bahas cawapres? Nanti akan dibahas dalam 1-2 hari ke depan. Rapimnas akan bahas yang akan masuk AMPI itu gimana, Pak? Kita lihat aja. Betul ya, Pak ya? Ada kabar itu masih dan bergabung. Komunikasi sudah ada, mengenai kegiatan apa lanjutannya ditunggu saja. Pak, ini kan dua koalisi udah daftar ke KPU, Pak. Golkar sendiri gimana, Pak? Siapa? Golkar apakah mendesak? Ya, tanggal 25 masih banyak waktu. Makasih, Pak. Ya. Jadi ke Pak Habibie, kemudian para pahlawan bangsa, Pak Sudarmono, dan juga kepada Ketua Golkar pertama. Ya. Terima kasih. Ya. Oke, terkait dengan isu politik sekarang, Pak, isu yang lain soal rencana rapat hari ini gimana Pak dengan para ketua umum KIM? Rencana hari ini kan kita tumpengan di kantor Golkar. Tapi soal pertemuan dengan para ketua umum KIM kapan, Pak, atau bahas cawapres? Nanti akan dibahas dalam 1-2 hari ke depan. Rapimnas akan bahas yang akan masuk AMPI itu gimana, Pak? Kita lihat aja. Betul ya, Pak ya? Ada kabar itu masih dan bergabung. Komunikasi sudah ada, mengenai kegiatan apa lanjutannya ditunggu saja. Pak, ini kan dua koalisi udah daftar ke KPU, Pak. Golkar sendiri gimana, Pak? Siapa? Golkar apakah mendesak? Ya, tanggal 25 masih banyak waktu. Makasih, Pak. Ya. Siap. Ya. Menteri BUMN Erick Thohir dilihat sebagai sosok potensial Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh peneliti Lembaga Polling Institute Kennedy Muslim pada Jumat 15 September. Menurutnya, Erick bahkan mampu menopang kemenangan Koalisi Indonesia Maju. Erick dinilai mampu menambal lubang kelemahan elektoral Prabowo. Menteri BUMN itu disebut mampu menarik dukungan dari berbagai kalangan masyarakat. Dukungan tersebut khususnya berasal dari masyarakat Jawa Timur. Berdasarkan hasil survei Lembaga Polling Institute, nama Erick Thohir unggul di Jawa Timur. Elektoral Erick di Jawa Timur dinilai bisa memperkuat Prabowo dalam meraih kemenangan. Nama Erick kuat di Jawa Timur karena dirinya sudah menjadi keluarga Nahdlatul Ulama. Erick bahkan dipercaya sebagai anggota kehormatan Banser. Sebagai kader NU, Erick Thohir telah berhasil mengemban amanah yang diberikan oleh PBNU. Maka tak heran survei nasional dari Polling Institute menunjukkan cawapres yang cocok untuk Prabowo Subianto adalah Erick Thohir. Menteri BUMN Erick Thohir dinilai layak menjadi pendamping cawapres Prabowo Subianto. Bahkan pasangan Prabowo dan Erick dinilai potensial untuk memenangkan Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional Adib Miftahul pada Kamis 7 September 2023. Adib menilai Erick mampu menutupi kelemahan elektabilitas yang dimiliki Prabowo. Erick juga dinilai mampu menjadi pendobrak celah lemah Prabowo Subianto. Menteri BUMN itu mampu menarik berbagai dukungan dari banyak kalangan masyarakat.
seperti halnya kalangan para pendukung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pasalnya, Erick dinilai selalu memberikan keberhasilan terhadap setiap penugasan yang diberikan Jokowi. Terbaru, Erick mendapat pujian dari Jokowi karena berhasil mengajak negara di Asia Tenggara dan Indo-Pasifik untuk berkolaborasi menghadapi tantangan ekonomi global. Atas keberhasilan itu, Adib menilai Erick mampu menjadi pendobrak elektabilitas Prabowo dalam Pilpres mendatang. Apalagi berdasar hasil survei, Erick yang merupakan anggota kehormatan Banser NU tersebut mampu bertengger di posisi teratas sebagai cawapres. Lembaga Survei Indonesia LSI melakukan survei terhadap dua nama sosok Capres Prabowo Subianto head-to-head dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Survei dilakukan pada 18 hingga 20 September 2023. Hasil survei menunjukkan nama Prabowo Subianto unggul. Hasil survei LSI pada simulasi dua nama antara Anies dan Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra ini unggul 50,2% keterpilihan. Sedangkan Anies hanya mendapat separuhnya dari perolehan Prabowo, yakni 26%. Ada selisih angka 24,2%. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif LSI, Jayadi Hanan pada Rabu 4 Oktober 2023. Sementara itu, jika Prabowo head-to-head dengan Ganjar tetap hasilnya unggul Ketua Umum Partai Gerindra. Prabowo memperoleh 45,7% dibandingkan Ganjar yakni 34,4%. Ada jarak atau selisih angka sebesar 11,3%. Jayadi mengatakan keunggulan cukup signifikan dibandingkan dengan survei pada Agustus 2023 lalu. Saat itu Prabowo hanya unggul 5% jika berhadapan dengan Ganjar di putaran kedua. Jayadi mengatakan populasi dalam survei adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah dan memiliki telepon, sekitar 83% dari total populasi nasional. Pemilihan sampel dilakukan lewat metode random digit dialing yang merupakan teknik memilih sampel lewat proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Sebanyak 1.206 responden terlibat. Wawancara dengan responden dilakukan lewat sambungan telepon. Margin of error dalam survei ini lebih kurang 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Lingkaran Survei Indonesia atau LSI DNIJA kembali merilis hasil survei pemilihan Capres pada Pilpres 2024 mendatang. Mengacu pada hasil survei terbaru tersebut, Baca Pres Prabowo Subianto unggul di basis pemilih Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Di kategori pilihan partai versus 3 nama Capres, Prabowo unggul 41,4% di basis pemilih PKB. Ganjar Pranowo yang notabene pesaing Caimin juga diprediksi akan mendapatkan limpahan suara dari pemilih PKB. Dalam survei terbaru LSI, Ganjar mendapatkan 36,3% suara responden. Sedangkan Anies yang berpasangan dengan Caimin hanya meraih 21,3% suara responden di basis pemilih PKB. Selain di PKB, Prabowo juga unggul di basis pemilih Parpol Koalisi Indonesia Maju, mulai dari Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PAN. Sedangkan Ganjar unggul di PDIP dan P3, serta Anies unggul di PKS dan Nasdem. Hal ini selaras dengan hasil yang ditemukan LSI di Jawa Timur. Di provinsi yang selama ini dikenal basis PKB, Prabowo juga dinilai unggul versi survei LSI dengan 44,2 suara responden. Disusul Ganjar dengan 41,5% dan Anies yang menjadi pasangan Caimin mendapat 11,5%. Untuk diketahui, survei ini dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling pada 4 hingga 12 September 2023. Jumlah respondennya sebanyak 1.200 orang dengan teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia atau LSI DNIJA menyebut elektabilitas bakal calon Presiden Anies Baswedan di Sumatera Utara hanya 5%. Rupanya hasil tersebut membuat Partai Nasdem yang menjatuhkan dukungan ke Anies jadi meradang. Dewan Pengurus Wilayah atau DPW Partai Nasdem Sumatera Utara bersama 100 advokat lantas menyatakan akan menyomasi LSI DNIJA. Dikutip dari Tribun News, Ketua DPW Nasdem Iskandar ST menyebut hasil survei itu tak masuk akal bahkan mengada-ngada. Hasil survei yang hanya 5% itu dinilai tak cocok dengan fakta yang ada.
sehingga Partai Nasdem merasa ada kejanggalan di hasil survei tersebut. Dalam hal ini, Iskandar bersama 100 advokat meminta agar LSI membuka data terkait survei Anies di Sumatera Utara. Pasalnya, pada Mei lalu, LSI dan ICA juga merilis survei yang menunjukkan elektabilitas Anies mencapai 32%. Dikatakan Iskandar, Anies yang berpasangan dengan Caimin diyakini unggul 20 kabupaten kota di Sumatera Utara. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia LSI menunjukkan bahwa responden yang memilih PKB justru banyak memilih Prabowo Subianto sebagai presiden pilihannya. Dalam survei yang dilakukan pada periode 18 hingga 20 September ini, sebanyak 47,4% pemilih PKB memilih Prabowo sebagai presidennya. Sementara pemilih PKB yang memilih Anies Baswedan justru hanya 28,2%. Disusul pemilih PKB memilih Ganjar Pranowo 22,9%. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan pada Rabu 4 Oktober 2023. Adapun pemilih yang memilih Partai Golkar cenderung memilih Prabowo Subianto yakni 48,2%. Namun pemilih Golkar juga banyak yang memilih Anies yakni sebanyak 34%. Pemilih Nasdem mantap mendukung Anies dengan 79,3%. Sisanya yakni 14,9% memilih Prabowo dan 5,6% memilih Ganjar. Partai Hanura yang telah menyatakan dukungan ke Ganjar, pemilihnya justru lebih banyak memilih Prabowo sebagai presiden dengan 66% porsi berbanding dengan 27,9% untuk Ganjar. Survei dilakukan pada 18 hingga 20 September 2023. Populasi dalam survei adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon sekitar 83% dari total populasi nasional. Pemilihan sampel dilakukan lewat metode random digit dialing yang merupakan teknik memilih sampel lewat proses pembagian nomor telepon secara acak. Sebanyak 1.206 responden terlibat. Wawancara dengan responden dilakukan lewat sambungan telepon. Margin of error dalam survei ini lebih kurang 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Lembaga Survei LSI, Lembaga Survei Indonesia, juga turut melakukan simulasi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan berlaga dalam pertarungan Pilpres 2024 mendatang. Menariknya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang hingga kini belum mengumumkan siapa calon wakil presidennya justru memantik dugaan publik mengerucut pada dua kandidat nama cawapres yakni Erick Thohir dan Gibran Rakabuming Raka. Karena sudah ada dua pasangan yang cukup resmi sementara satu pasangan belum, saya kira banyak di antara kita menduga kalau Prabowo akan memilih Erick Thohir atau Hovifah atau pasca putusan MK Gibran, maka bisa kita simulasikan, ujar Jayadi. Menurut Direktur Eksekutif LSI Jayadi, jika Prabowo dipasangkan dengan Erick Thohir melawan pasangan Ganjar Mahfud hasilnya paslon Prabowo Erick akan memenangkan pertandingan. Prabowo Erick capai peroleh 50,5% sementara Ganjar Mahfud MD capai 36,2%, tulis paparan survei LSI. Kemudian, ketika Prabowo dipasangkan dengan putra sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming pun juga menghasilkan perolehan suara yang akan dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Prabowo Gibran Rakabuming Raka peroleh 47,5% sementara Ganjar Mahfud MD 38,5%, tulis survei LSI. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, itu jika dipasangkan dengan Erick ataupun Gibran dihadapkan dengan paslon Ganjar Mahfud, Prabowo akan cenderung unggul. Jadi, secara umum siapapun yang dipilih oleh Prabowo cenderung unggul signifikan, tutup Jayadi. Hasil survei LSI Denny J.A. mengungkapkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Di Jawa Barat merupakan kantong pemilihnya terbesar, yakni kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia. Prabowo unggul dengan mendapat dukungan 37,6%, sementara Ganjar 26,7% dan Anies 23,3%. Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan pada September 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur, pemilih terbesar kedua, 16,3% tampak ketat pertarungan antara Prabowo dan juga Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, sementara Ganjar di angka 41,5% dan Anies 11,5%.
Meski Anies sudah berkoalisi dengan Caimin, Ketua Umum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, namun progres dukungan belum terlihat. Kemudian di Banten, Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, dan Anies sebesar 30%. Sementara itu, Saiful Mujani Research and Consulting pun baru-baru ini merilis hasil surveinya. Dalam simulasi 3 nama calon presiden, elektabilitas Ganjar Pranowo paling tinggi di Jawa Timur dengan raihan 44%. Di posisi kedua ada Prabowo Subianto yang mengantongi 23% dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan angka 14,2%. Sementara yang tidak menjawab 18,8%. Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan dalam simulasi ini suara Anies cenderung tidak banyak berbeda dan bahkan lebih rendah dari tingkat nasional yang mendapat angka 17%. Berdasarkan hasil survei ini setidaknya untuk sementara ketika survei dilakukan pada 2 hingga 11 September, deklarasi Anies Muhaimin Iskandar yang dilakukan di Surabaya tidak membuat suara Anies menguat di Jawa Timur. Ganjar masih memiliki pemilih mayoritas di Jawa Timur dengan 44% untuk simulasi 3 poros capres. Selisih dengan Anies bahkan mencapai 30%. SMRC pun melakukan survei dengan simulasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat keterpilihan paling buncit di Jawa Timur. Pasangan Anies Caimin hanya memperoleh elektabilitas 12% atau yang paling rendah, di mana pasangan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil mendapatkan 46% atau tertinggi, dan pasangan Prabowo Subianto Erick Thohir 23% atau posisi kedua. Pendiri SMRC Saiful Mujani menilai berdasarkan hasil ini, basis PKB Nahdlatul Ulama dan Caimin setelah dideklarasikan sebagai bacawa pres Anies di Surabaya tidak memberikan efek kejut terhadap keterpilihan pasangan Anies Caimin di Jawa Timur. Peneliti Lembaga Survei Indonesia DNICA Aji Alfarabi mengungkapkan nama Capres dan Cawapres menjadi lebih ramai dengan masuknya nama Hovifah Indar Parawansa dan juga Mahfud MD. Kedua nama tersebut tidak dipublikasikan pada Mei 2023 lalu karena belum bersinar dan mendapat sorotan seperti saat ini. Aji mengungkapkan dalam survei bagaimana jika Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir, Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya yakni Prabowo dan Erick unggul berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 39,3%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 36,9%. Lalu di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 13,6%. Kemudian jika Prabowo dipasangkan dengan Gibran, Ganjar dengan Sandiaga, dan Anies dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo masih menduduki posisi teratas. Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 38,5%. Di posisi kedua ada Ganjar Sandi sebesar 36,9%. Di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 14,1%. Jika Prabowo berpasangan dengan Erlangga Hartarto, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo Erlangga berada di posisi teratas dengan dukungan 38,8%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 35,1% dan Anies Muhaimin dengan dukungan 13,9%. Kemudian jika Prabowo menggandeng Hovifah dan Ganjar menggandeng Mahfud MD, hasilnya Prabowo Hovifah berada di posisi teratas dengan dukungan 38,7%. Kemudian disusul Ganjar Mahfud MD dengan dukungan 35,8% dan di posisi ketiga Anies Muhaimin sebesar 14,0%. Aji mengatakan hasil elektabilitas 3 nama calon presiden yang akan bertanding pada Pilpres 2024. Hasilnya dalam simulasi 2 nama, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto unggul telak atas Ganjar dengan perbedaan 8,1%. Selama periode Januari hingga September 2023, elektabilitas Prabowo tersebut mengalami kenaikan elektabilitas sebesar 14,4%, sementara Ganjar mendapati kenaikan 0,1% dan Anies penurunan 7,6%. Hingga September 2023, Prabowo masih tetap menjadi calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Ini data pertama, jadi dari 3 nama terlihat ketat sekali pertarungan antara Prabowo dan Ganjar, 39,8 versus 37,9%. Kemudian kalau kita lihat dari sisi tracking survei, ya, kebetulan tadi saya sampaikan bahwa kita secara periodik melakukan survei nasional untuk melihat dinamika elektabilitas para capres
Dan kalau kita lihat datanya, memang terjadi perubahan-perubahan elektabilitas hampir setiap bulan ya. Nah, kalau kita mengacu sini, kita ambil saja hanya di tahun 2023, kita juga punya data di tahun 2022 ya, ada beberapa kali survei kita laksanakan di tahun 2022. Namun ini kita tampilkan yang hanya 2023 saja. Selama 6 kali kita melakukan survei dari Januari hingga September 2023. Kalau kita lihat datanya, di Januari 2023 saat itu Prabowo di angka 25,4%, Ganjar di angka 37,8%, Anies di angka 22,1%. Ya, di saat itu Ganjar unggul dibanding Prabowo maupun Anies. Ya. Namun kalau kita lihat datanya, memang terjadi perubahan atau tren yang positif, terutama di capres Prabowo. Ya, dari 25,4 di bulan Januari naik di 33,9 di Mei 2023. Naik lagi di 34,3% di 2023, di Juli di angka 38,2, naik agak signifikan di bulan Juli. Kemudian turun dari Juli ke Agustus 38 ke 36,2. Sekarang rebound kembali ya, rebound di September 2023 di angka 39,8%. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi angka kumulatifnya, ya Prabowo itu memang ada kenaikan dari Januari ke September kurang lebih sekitar 14,4%. Jadi kenaikan secara kumulatif dari Januari hingga September 2023. Ya, walaupun kita lihat trennya memang kalau dilihat tren per bulan itu perubahannya tidak terlalu signifikan. Ya, naik turunnya kurang lebih sekitar hanya 2% ya. Misalnya di Juli 38,2, di Agustus turun di 36,2, sekarang naik lagi di 39,8%. Ya. Untuk Ganjar, teman-teman bisa lihat datanya, di Januari 2023, posisi Ganjar masih paling tinggi, di urutan pertama 37,8%. Kemudian turun di Mei 2023 di angka 31,9%. Ya. Kalau teman-teman masih ingat, sering kali kita sampaikan juga dalam rilis, bahwa penurunan ini juga terkait beberapa peristiwa di bulan April dan Mei, ya, terutama soal pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, kemudian U23, kemudian image sebagai petugas partai dan lain-lain, itu cukup mengganggu Ganjar di saat itu, sehingga ada tren turun di Mei 2023. Ya. Tapi kalau kita lihat data, memang Ganjar juga mengalami kenaikan elektabilitas atau ada tren yang positif juga yang terjadi pada capres Ganjar Pranowo. Ya. Jadi dari 37,8 turun di Mei 31,9%. Namun secara perlahan tren Ganjar Pranowo mengalami kenaikan. Ya. Dengan upacara di Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk mengingatkan bahwa Partai Golkar salah satu partai yang tertua dengan usia 59 tahun ini selalu mengawal pembangunan di Indonesia, dan untuk menghadapi pemilu ini kita dorong semangat untuk persatuan dan kesatuan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi juga sekitarnya ke makam siapa aja, Pak? Tadi ke Pak Habibie, kemudian para pahlawan bangsa, Pak Sudarmono, dan juga kepada Ketua Golkar pertama. Ya. Terima kasih. Oke, terkait dengan isu politik sekarang, Pak, isu yang lain, soal rencana rapat hari ini gimana Pak dengan para ketua umum KIM? Rencana hari ini kan kita tumpengan di kantor Golkar. Tapi soal pertemuan dengan para ketua umum KIM kapan, Pak, atau bahas cawapres? Nanti akan dibahas dalam 1-2 hari ke depan. Rapimnas akan bahas yang akan masuk AMPI itu gimana, Pak? Kita lihat aja. Betul ya, Pak ya? Ada kabar itu masih dan juga bilang. Komunikasi sudah ada, mengenai kegiatan apa lanjutannya ditunggu saja. Pak, ini kan dua koalisi udah daftar ke KPU, Pak. Golkar sendiri gimana, Pak? Siapa? Golkar apakah mendesak? Ya, tanggal 25 masih banyak waktu. Makasih, Pak. Ya. Jadi ke Pak Habibie, kemudian para pahlawan bangsa, Pak Sudarmono, dan juga kepada Ketua Golkar pertama. Ya. Terima kasih. Ya. Oke, terkait dengan isu politik sekarang, Pak, isu yang lain, soal rencana rapat hari ini gimana Pak dengan para ketua umum KIM?
Rencana hari ini kan kita tumpengan di kantor Golkar. Tapi soal pertemuan dengan para ketum KIM kapan Pak untuk membahas cawapres? Nanti akan dibahas dalam 1-2 hari ke depan. Timnas akan bahas. Yang akan masuk AMPI itu gimana Pak? Kita lihat aja. Betul ya Pak ya? Ada kabar itu masih dan bergabung. Komunikasi sudah ada, mengenai kegiatan apa lanjutannya ditunggu saja. Pak, ini kan dua koalisi udah daftar ke KPU Pak, Golkar. Jadi gimana Pak? Siapa? Kan dua koalisi udah daftar ke KPU. Ya tanggal 25 masih banyak waktu. Makasih Pak. Ya. Siap. Menteri BUMN Erick Thohir dilihat sebagai sosok potensial Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh peneliti Lembaga Polling Institute Kennedy Muslim pada Jumat 15 September. Menurutnya, Erick bahkan mampu menopang kemenangan Koalisi Indonesia Maju. Erick dinilai mampu menambal lubang kelemahan elektoral Prabowo. Menteri BUMN itu disebut mampu menarik dukungan dari berbagai kalangan masyarakat. Dukungan tersebut khususnya berasal dari masyarakat Jawa Timur. Berdasarkan hasil survei Lembaga Polling Institute, nama Erick Thohir unggul di Jawa Timur. Elektoral Erick di Jawa Timur dinilai bisa memperkuat Prabowo dalam meraih kemenangan. Nama Erick kuat di Jawa Timur karena dirinya sudah menjadi keluarga Nahdlatul Ulama. Erick bahkan dipercaya sebagai anggota kehormatan Banser. Sebagai kader NU, Erick Thohir telah berhasil mengemban amanah yang diberikan oleh PBNU. Maka tak heran survei nasional dari Polling Institute menunjukkan cawapres yang cocok untuk Prabowo Subianto adalah Erick Thohir. Menteri BUMN Erick Thohir dinilai layak menjadi pendamping cawapres Prabowo Subianto. Bahkan pasangan Prabowo dan Erick dinilai potensial untuk memenangkan Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional Adib Miftahul pada Kamis 7 September 2023. Adib menilai Erick mampu menutupi kelemahan elektabilitas yang dimiliki Prabowo. Erick juga dinilai mampu menjadi pendobrak celah lemah Prabowo Subianto. Menteri BUMN itu mampu menarik berbagai dukungan dari banyak kalangan masyarakat. Seperti halnya kalangan para pendukung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pasalnya, Erick dinilai selalu memberikan keberhasilan terhadap setiap penugasan yang diberikan Jokowi. Terbaru, Erick mendapat pujian dari Jokowi karena berhasil mengajak negara di Asia Tenggara dan Indo-Pasifik untuk berkolaborasi menghadapi tantangan ekonomi global. Atas keberhasilan itu, Adib menilai Erick mampu menjadi pendobrak elektabilitas Prabowo dalam Pilpres mendatang. Apalagi berdasar hasil survei, Erick yang merupakan anggota kehormatan Banser NU tersebut mampu bertengger di posisi teratas sebagai cawapres. Lembaga Survei Indonesia LSI melakukan survei terhadap dua nama sosok Capres Prabowo Subianto head-to-head dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Survei dilakukan pada 18 hingga 20 September 2023. Hasil survei menunjukkan nama Prabowo Subianto unggul. Hasil survei LSI pada simulasi dua nama antara Anies dan Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra ini unggul 50,2% keterpilihan. Sedangkan Anies hanya mendapat separuhnya dari perolehan Prabowo, yakni 26%. Ada selisih angka 24,2%. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif LSI, Jayadi Hanan pada Rabu 4 Oktober 2023. Sementara itu, jika Prabowo head-to-head dengan Ganjar tetap hasilnya unggul Ketua Umum Partai Gerindra. Prabowo memperoleh 45,7% dibandingkan Ganjar yakni 34,4%. Ada jarak atau selisih angka sebesar 11,3%. Jayadi mengatakan keunggulan cukup signifikan dibandingkan dengan survei pada Agustus 2023 lalu. Saat itu Prabowo hanya unggul 5% jika berhadapan dengan Ganjar di putaran kedua. Jayadi mengatakan populasi dalam survei adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah dan memiliki telepon, sekitar 83% dari total populasi nasional. Pemilihan sampel dilakukan lewat metode random digit dialing yang merupakan teknik memilih sampel lewat proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Sebanyak 1.206 responden terlibat. Wawancara dengan responden dilakukan lewat sambungan telepon. Margin of error dalam survei ini lebih kurang 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.
Lingkaran Survei Indonesia atau LSI DNI.JA kembali merilis hasil survei pemilihan Capres pada Pilpres 2024 mendatang. Mengacu pada hasil survei terbaru tersebut, Baca Pres Prabowo Subianto unggul di basis pemilih Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Di kategori pilihan partai versus 3 nama Capres, Prabowo unggul 41,4% di basis pemilih PKB. Ganjar Pranowo yang notabene pesaing Caimin juga diprediksi akan mendapatkan limpahan suara dari pemilih PKB. Dalam survei terbaru LSI, Ganjar mendapatkan 36,3% suara responden. Sedangkan Anies yang berpasangan dengan Caimin hanya meraih 21,3% suara responden di basis pemilih PKB. Selain di PKB, Prabowo juga unggul di basis pemilih Parpol Koalisi Indonesia Maju, mulai dari Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PAN. Sedangkan Ganjar unggul di PDIP dan P3, serta Anies unggul di PKS dan Nasdem. Hal ini selaras dengan hasil yang ditemukan LSI di Jawa Timur. Di provinsi yang selama ini dikenal basis PKB, Prabowo juga dinilai unggul versi survei LSI dengan 44,2 suara responden. Disusul Ganjar dengan 41,5% dan Anies yang menjadi pasangan Caimin mendapat 11,5%. Untuk diketahui, survei ini dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling pada 4 hingga 12 September 2023. Jumlah respondennya sebanyak 1.200 orang dengan teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia atau LSI DNI.JA menyebut elektabilitas bakal calon Presiden Anies Baswedan di Sumatera Utara hanya 5%. Rupanya hasil tersebut membuat Partai Nasdem yang menjatuhkan dukungan ke Anies jadi meradang. Dewan Pengurus Wilayah atau DPW Partai Nasdem Sumatera Utara bersama 100 advokat lantas menyatakan akan menyomasi LSI DNI.JA. Dikutip dari Tribun News, Ketua DPW Nasdem Iskandar ST menyebut hasil survei itu tak masuk akal bahkan mengada-ngada. Hasil survei yang hanya 5% itu dinilai tak cocok dengan fakta yang ada. Sehingga Partai Nasdem merasa ada kejanggalan di hasil survei tersebut. Dalam hal ini, Iskandar bersama 100 advokat meminta agar LSI membuka data terkait survei Anies di Sumatera Utara. Pasalnya, pada Mei lalu, LSI DNI.JA juga merilis survei yang menunjukkan elektabilitas Anies mencapai 32%. Dikatakan Iskandar, Anies yang berpasangan dengan Caimin diyakini unggul 20 kabupaten kota di Sumatera Utara. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia LSI menunjukkan bahwa responden yang memilih PKB justru banyak memilih Prabowo Subianto sebagai presiden pilihannya. Dalam survei yang dilakukan pada periode 18 hingga 20 September ini, sebanyak 47,4% pemilih PKB memilih Prabowo sebagai presidennya. Sementara pemilih PKB yang memilih Anies Baswedan justru hanya 28,2%. Disusul pemilih PKB memilih Ganjar Pranowo 22,9%. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan pada Rabu 4 Oktober 2023. Adapun pemilih yang memilih Partai Golkar cenderung memilih Prabowo Subianto yakni 48,2%. Namun pemilih Golkar juga banyak yang memilih Anies yakni sebanyak 34%. Pemilih Nasdem mantap mendukung Anies dengan 79,3%. Sisanya yakni 14,9% memilih Prabowo dan 5,6% memilih Ganjar. Partai Hanura yang telah menyatakan dukungan ke Ganjar, pemilihnya justru lebih banyak memilih Prabowo sebagai presiden dengan 66% porsi berbanding dengan 27,9% untuk Ganjar. Survei dilakukan pada 18 hingga 20 September 2023. Populasi dalam survei adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon sekitar 83% dari total populasi nasional. Pemilihan sampel dilakukan lewat metode random digit dialing yang merupakan teknik memilih sampel lewat proses pembagian nomor telepon secara acak. Sebanyak 1.206 responden terlibat. Wawancara dengan responden dilakukan lewat sambungan telepon. Margin of error dalam survei ini lebih kurang 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Lembaga Survei LSI
Lembaga Survei Indonesia juga turut melakukan simulasi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan berlaga dalam pertarungan Pilpres 2024 mendatang. Menariknya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang hingga kini belum mengumumkan siapa calon wakil presidennya justru memantik dugaan publik mengerucut pada dua kandidat nama cawapres yakni Erick Thohir dan Gibran Rakabuming Raka. Karena sudah ada dua pasangan yang cukup resmi sementara satu pasangan belum, saya kira banyak di antara kita menduga kalau Prabowo akan memilih Erick Thohir atau Hovifah atau pasca putusan MK Gibran, maka bisa kita simulasikan, ujar Jayadi. Menurut Direktur Eksekutif LSI Jayadi, jika Prabowo dipasangkan dengan Erick Thohir melawan pasangan Ganjar Mahfud hasilnya paslon Prabowo Erick akan memenangkan pertandingan. Prabowo Erick capai peroleh 50,5% sementara Ganjar Mahfud MD capai 36,2%, tulis paparan survei LSI. Kemudian, ketika Prabowo dipasangkan dengan putra sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming pun juga menghasilkan perolehan suara yang akan dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Prabowo Gibran Rakabuming Raka peroleh 47,5% sementara Ganjar Mahfud MD 38,5%, tulis survei LSI. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, itu jika dipasangkan dengan Erick ataupun Gibran dihadapkan dengan paslon Ganjar Mahfud, Prabowo akan cenderung unggul. Jadi, secara umum siapapun yang dipilih oleh Prabowo cenderung unggul signifikan, tutup Jayadi. Hasil survei LSI Denny JA mengungkapkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Di Jawa Barat merupakan kantong pemilihnya terbesar, yakni kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia. Prabowo unggul dengan mendapat dukungan 37,6%, sementara Ganjar 26,7% dan Anies 23,3%. Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan pada September 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur, pemilih terbesar kedua, 16,3% tampak ketat pertarungan antara Prabowo dan juga Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, sementara Ganjar di angka 41,5% dan Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Caimin, Ketua Umum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, namun progres dukungan belum terlihat. Kemudian di Banten, Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, dan Anies sebesar 30%. Sementara itu, Saiful Mujani Research and Consulting pun baru-baru ini merilis hasil surveinya. Dalam simulasi 3 nama calon presiden, elektabilitas Ganjar Pranowo paling tinggi di Jawa Timur dengan raihan 44%. Di posisi kedua ada Prabowo Subianto yang mengantongi 23% dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan angka 14,2%. Sementara yang tidak menjawab 18,8%. Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan dalam simulasi ini suara Anies cenderung tidak banyak berbeda dan bahkan lebih rendah dari tingkat nasional yang mendapat angka 17%. Berdasarkan hasil survei ini setidaknya untuk sementara ketika survei dilakukan pada 2 hingga 11 September, deklarasi Anies Muhaimin Iskandar yang dilakukan di Surabaya tidak membuat suara Anies menguat di Jawa Timur. Ganjar masih memiliki pemilih mayoritas di Jawa Timur dengan 44% untuk simulasi 3 poros capres. Selisih dengan Anies bahkan mencapai 30%. SMRC pun melakukan survei dengan simulasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat keterpilihan paling buncit di Jawa Timur. Pasangan Anies Caimin hanya memperoleh elektabilitas 12% atau yang paling rendah, di mana pasangan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil mendapatkan 46% atau tertinggi, dan pasangan Prabowo Subianto Erick Thohir 23% atau posisi kedua. Pendiri SMRC Saiful Mujani menilai berdasarkan hasil ini, basis PKB Nahdlatul Ulama dan Caimin setelah dideklarasikan sebagai bacawa pres Anies di Surabaya tidak memberikan efek kejut terhadap keterpilihan pasangan Anies Caimin di Jawa Timur. Peneliti Lembaga Survei Indonesia Denny JA Aji Alfarabi mengungkapkan nama Capres dan Cawapres menjadi lebih ramai dengan masuknya nama Hovifah Indar Parawansa dan juga Mahfud MD. Kedua nama tersebut tidak dipublikasikan pada Mei 2023 lalu karena belum bersinar dan mendapat sorotan seperti saat ini. Aji mengungkapkan dalam survei bagaimana jika Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir, Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar,
Hasilnya yakni Prabowo dan Erick unggul berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 39,3%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 36,9%. Lalu di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 13,6%. Kemudian jika Prabowo dipasangkan dengan Gibran, Ganjar dengan Sandiaga dan Anies dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo masih menduduki posisi teratas. Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 38,5%. Di posisi kedua ada Ganjar Sandi sebesar 36,9%. Di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 14,1%. Jika Prabowo berpasangan dengan Erlangga Hartarto, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo Erlangga berada di posisi teratas dengan dukungan 38,8%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 35,1% dan Anies Muhaimin dengan dukungan 13,9%. Kemudian jika Prabowo menggandeng Hovifah dan Ganjar menggandeng Mahfud MD, hasilnya Prabowo Hovifah berada di posisi teratas dengan dukungan 38,7%. Kemudian disusul Ganjar Mahfud MD dengan dukungan 35,8% dan di posisi ketiga Anies Muhaimin sebesar 14,0%. Haji mengatakan hasil elektabilitas 3 nama calon presiden yang akan bertanding pada Pilpres 2024. Hasilnya dalam simulasi 2 nama, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto unggul telak atas Ganjar dengan perbedaan 8,1%. Selama periode Januari hingga September 2023, elektabilitas Prabowo tersebut mengalami kenaikan elektabilitas sebesar 14,4%, sementara Ganjar mendapati kenaikan 0,1% dan Anies penurunan 7,6%. Hingga September 2023, Prabowo masih tetap menjadi calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Ini data pertama, jadi dari 3 nama terlihat ketat sekali pertarungan antara Prabowo dan Ganjar, 39,8 versus 37,9%. Kemudian kalau kita lihat dari sisi tracking survei, ya, kebetulan tadi saya sampaikan bahwa kita secara periodik melakukan survei nasional ya untuk melihat dinamika elektabilitas para capres, dan kalau kita lihat datanya memang terjadi perubahan-perubahan elektabilitas hampir setiap bulan ya. Nah, kalau kita mengacu sini, kita ambil saja hanya di tahun 2023, kita juga punya data di tahun 2022 ya, ada beberapa kali survei kita laksanakan di tahun 2022. Namun ini kita tampilkan yang hanya 2023 saja. Selama 6 kali kita melakukan survei dari Januari hingga September 2023. Kalau kita lihat datanya, di Januari 2023 saat itu Prabowo di angka 25,4%, Ganjar di angka 37,8%, Anies di angka 22,1%. Ya, di saat itu Ganjar unggul dibanding Prabowo maupun Anies. Ya. Namun kalau kita lihat datanya, memang terjadi perubahan atau tren yang positif, terutama di capres Prabowo. Ya, dari 25,4 di bulan Januari naik di 33,9 di Mei 2023. Naik lagi di 34,3% di 2023, di Juli di angka 38,2, naik agak signifikan di bulan Juli. Kemudian turun dari Juli ke Agustus 38 ke 36,2. Sekarang rebound kembali ya, rebound di September 2023 di angka 39,8%. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi angka kumulatifnya, ya Prabowo itu memang ada kenaikan dari Januari ke September kurang lebih sekitar 14,4%. Jadi kenaikan secara kumulatif dari Januari hingga September 2023. Ya, walaupun kita lihat trennya memang kalau dilihat tren per bulan itu perubahannya tidak terlalu signifikan. Ya, naik turunnya kurang lebih sekitar hanya 2% ya. Misalnya di Juli 38,2, di Agustus turun di 36,2, sekarang naik lagi di 39,8%. Ya. Untuk Ganjar, teman-teman bisa lihat datanya, di Januari 2023, posisi Ganjar masih paling tinggi, di urutan pertama 37,8%. Kemudian turun di Mei 2023 di angka 31,9%. Ya. Kalau teman-teman masih ingat, sering kali kita sampaikan juga dalam rilis, bahwa penurunan ini juga terkait beberapa peristiwa di bulan April dan Mei, ya, terutama soal
pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, kemudian U23, kemudian image sebagai petugas partai dan lain-lain, itu cukup mengganggu Ganjar di saat itu, sehingga ada tren turun di Mei 2023 ya. Tapi kalau kita lihat data, memang Ganjar juga mengalami kenaikan elektabilitas atau ada tren yang positif juga yang terjadi pada Capres Ganjar Pranowo ya. Jadi dari 37,8 turun di Mei 31,9%. Namun secara perlahan tren Ganjar Pranowo mengalami kenaikan ya. Dengan upacara di Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk mengingatkan bahwa Partai Golkar salah satu partai yang tertua dengan usia 59 tahun ini selalu mengawal pembangunan di Indonesia, dan untuk menghadapi pemilu ini kita dorong semangat untuk persatuan dan kesatuan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi juga sekitarnya ke makam siapa aja, Pak? Tadi ke Pak Habibie, kemudian para pahlawan bangsa, Pak Sudarmono, dan juga kepada Ketua Golkar pertama. Ya. Terima kasih. Oke, terkait dengan isu politik sekarang, Pak, isu yang lain, soal rencana rapat hari ini gimana Pak dengan para ketua umum KIN? Rencana hari ini kan kita tumpengan di kantor Golkar. Tapi soal pertemuan dengan para ketua umum KIN kapan, Pak, atau bahas cawapres? Nanti akan dibahas dalam 1-2 hari ke depan. Rapimnas akan bahas yang akan masuk AMPI itu gimana, Pak? Kita lihat aja. Betul ya, Pak ya? Ada kabar itu masih dan bergabung. Komunikasi sudah ada, mengenai kegiatan apa lanjutannya ditunggu saja. Pak, ini kan dua koalisi udah daftar ke KPU, Pak, Golkar. Jadi gimana, Pak? Siapa? Golkar apakah mendesak? Ya, tanggal 25 masih banyak waktu. Makasih, Pak. Ya, jadi ke Pak Habibie, kemudian para pahlawan bangsa, Pak Sudarmono, dan juga kepada Ketua Golkar pertama. Ya. Terima kasih. Oke, terkait dengan isu politik sekarang, Pak, isu yang lain, soal rencana rapat hari ini gimana Pak dengan para ketua umum KIN? Rencana hari ini kan kita tumpengan di kantor Golkar. Tapi soal pertemuan dengan para ketua umum KIN kapan, Pak, atau bahas cawapres? Nanti akan dibahas dalam 1-2 hari ke depan. Rapimnas akan bahas yang akan masuk AMPI itu gimana, Pak? Kita lihat aja. Betul ya, Pak ya? Ada kabar itu masih dan bergabung. Komunikasi sudah ada, mengenai kegiatan apa lanjutannya ditunggu saja. Pak, ini kan dua koalisi udah daftar ke KPU, Pak, Golkar. Jadi gimana, Pak? Siapa? Golkar apakah mendesak? Ya, tanggal 25 masih banyak waktu. Makasih, Pak. Ya. Siap. Ya. Menteri BUMN Erick Thohir dilihat sebagai sosok potensial Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh peneliti Lembaga Polling Institute Kennedy Muslim pada Jumat 15 September. Menurutnya, Erick bahkan mampu menopang kemenangan Koalisi Indonesia Maju. Erick dinilai mampu menambal lubang kelemahan elektoral Prabowo. Menteri BUMN itu disebut mampu menarik dukungan dari berbagai kalangan masyarakat. Dukungan tersebut khususnya berasal dari masyarakat Jawa Timur. Berdasarkan hasil survei Lembaga Polling Institute, nama Erick Thohir unggul di Jawa Timur. Elektoral Erick di Jawa Timur dinilai bisa memperkuat Prabowo dalam meraih kemenangan. Nama Erick kuat di Jawa Timur karena dirinya sudah menjadi keluarga Nahdlatul Ulama. Erick bahkan dipercaya sebagai anggota kehormatan Banser. Sebagai kader NU, Erick Thohir telah berhasil mengemban amanah yang diberikan oleh PBNU. Maka tak heran survei nasional dari Polling Institute menunjukkan cawapres yang cocok untuk Prabowo Subianto adalah Erick Thohir. Menteri BUMN Erick Thohir dinilai layak menjadi pendamping cawapres Prabowo Subianto. Bahkan pasangan Prabowo dan Erick dinilai potensial untuk memenangkan Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional Adib Miftahul pada Kamis 7 September 2023. Adib menilai Erick mampu menutupi kelemahan elektabilitas yang dimiliki Prabowo. Erick juga dinilai mampu menjadi pendobrak celah lemah Prabowo Subianto. Menteri BUMN itu mampu menarik berbagai dukungan dari banyak kalangan masyarakat. Seperti halnya kalangan para pendukung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Pasalnya, Erik dinilai selalu memberikan keberhasilan terhadap setiap penugasan yang diberikan Jokowi. Terbaru, Erik mendapat pujian dari Jokowi karena berhasil mengajak negara di Asia Tenggara dan Indo-Pasifik untuk berkolaborasi menghadapi tantangan ekonomi global. Atas keberhasilan itu, Adib menilai Erik mampu menjadi pendobrak elektabilitas Prabowo dalam Pilpres mendatang. Apalagi berdasar hasil survei, Erik yang merupakan anggota kehormatan Banser NU tersebut mampu bertengger di posisi teratas sebagai cawapres. Lembaga Survei Indonesia LSI melakukan survei terhadap dua nama sosok Capres Prabowo Subianto head-to-head dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Survei dilakukan pada 18 hingga 20 September 2023. Hasil survei menunjukkan nama Prabowo Subianto unggul. Hasil survei LSI pada simulasi dua nama antara Anies dan Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra ini unggul 50,2% keterpilihan. Sedangkan Anies hanya mendapat separuhnya dari perolehan Prabowo, yakni 26%. Ada selisih angka 24,2%. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif LSI, Jayadi Hanan pada Rabu 4 Oktober 2023. Sementara itu, jika Prabowo head-to-head dengan Ganjar tetap hasilnya unggul Ketua Umum Partai Gerindra. Prabowo memperoleh 45,7% dibandingkan Ganjar yakni 34,4%. Ada jarak atau selisih angka sebesar 11,3%. Jayadi mengatakan keunggulan cukup signifikan dibandingkan dengan survei pada Agustus 2023 lalu. Saat itu Prabowo hanya unggul 5% jika berhadapan dengan Ganjar di putaran kedua. Jayadi mengatakan populasi dalam survei adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah dan memiliki telepon, sekitar 83% dari total populasi nasional. Pemilihan sampel dilakukan lewat metode random digit dialing yang merupakan teknik memilih sampel lewat proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Sebanyak 1.206 responden terlibat. Wawancara dengan responden dilakukan lewat sambungan telepon. Margin of error dalam survei ini lebih kurang 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Lingkaran Survei Indonesia atau LSI DNIJA kembali merilis hasil survei pemilihan Capres pada Pilpres 2024 mendatang. Mengacu pada hasil survei terbaru tersebut, Baca Pres Prabowo Subianto unggul di basis pemilih Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Di kategori pilihan partai versus 3 nama Capres, Prabowo unggul 41,4% di basis pemilih PKB. Ganjar Pranowo yang notabene pesaing Caimin juga diprediksi akan mendapatkan limpahan suara dari pemilih PKB. Dalam survei terbaru LSI, Ganjar mendapatkan 36,3% suara responden. Sedangkan Anies yang berpasangan dengan Caimin hanya meraih 21,3% suara responden di basis pemilih PKB. Selain di PKB, Prabowo juga unggul di basis pemilih Parpol Koalisi Indonesia Maju, mulai dari Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PAN. Sedangkan Ganjar unggul di PDIP dan P3, serta Anies unggul di PKS dan Nasdem. Hal ini selaras dengan hasil yang ditemukan LSI di Jawa Timur. Di provinsi yang selama ini dikenal basis PKB, Prabowo juga dinilai unggul versi survei LSI dengan 44,2 suara responden. Disusul Ganjar dengan 41,5% dan Anies yang menjadi pasangan Caimin mendapat 11,5%. Untuk diketahui, survei ini dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling pada 4 hingga 12 September 2023. Jumlah respondennya sebanyak 1.200 orang dengan teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia atau LSI DNIJA menyebut elektabilitas bakal calon Presiden Anies Baswedan di Sumatera Utara hanya 5%. Rupanya hasil tersebut membuat Partai Nasdem yang menjatuhkan dukungan ke Anies jadi meradang. Dewan Pengurus Wilayah atau DPW Partai Nasdem Sumatera Utara bersama 100 advokat lantas menyatakan akan menyomasi LSI DNIJA. Dikutip dari Tribun News, Ketua DPW Nasdem Iskandar ST menyebut hasil survei itu tak masuk akal bahkan mengada-ngada. Hasil survei yang hanya 5% itu dinilai tak cocok dengan fakta yang ada. Sehingga Partai Nasdem merasa ada kejanggalan di hasil survei tersebut.
Dalam hal ini, Iskandar bersama 100 advokat meminta agar LSI membuka data terkait survei Anies di Sumatera Utara. Pasalnya, pada Mei lalu, LSI dan IJA juga merilis survei yang menunjukkan elektabilitas Anies mencapai 32%. Dikatakan Iskandar, Anies yang berpasangan dengan Caimin diyakini unggul 20 kabupaten kota di Sumatera Utara. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia LSI menunjukkan bahwa responden yang memilih PKB justru banyak memilih Prabowo Subianto sebagai presiden pilihannya. Dalam survei yang dilakukan pada periode 18 hingga 20 September ini, sebanyak 47,4% pemilih PKB memilih Prabowo sebagai presidennya. Sementara pemilih PKB yang memilih Anies Baswedan justru hanya 28,2%. Disusul pemilih PKB memilih Ganjar Pranowo 22,9%. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan pada Rabu 4 Oktober 2023. Adapun pemilih yang memilih Partai Golkar cenderung memilih Prabowo Subianto yakni 48,2%. Namun pemilih Golkar juga banyak yang memilih Anies yakni sebanyak 34%. Pemilih Nasdem mantap mendukung Anies dengan 79,3%. Sisanya yakni 14,9% memilih Prabowo dan 5,6% memilih Ganjar. Partai Hanura yang telah menyatakan dukungan ke Ganjar, pemilihnya justru lebih banyak memilih Prabowo sebagai presiden dengan 66% porsi berbanding dengan 27,9% untuk Ganjar. Survei dilakukan pada 18 hingga 20 September 2023. Populasi dalam survei adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon sekitar 83% dari total populasi nasional. Pemilihan sampel dilakukan lewat metode random digit dialing yang merupakan teknik memilih sampel lewat proses pembagian nomor telepon secara acak. Sebanyak 1.206 responden terlibat. Wawancara dengan responden dilakukan lewat sambungan telepon. Margin of error dalam survei ini lebih kurang 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Lembaga Survei LSI, Lembaga Survei Indonesia, juga turut melakukan simulasi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan berlaga dalam pertarungan Pilpres 2024 mendatang. Menariknya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang hingga kini belum mengumumkan siapa calon wakil presidennya justru memantik dugaan publik mengerucut pada dua kandidat nama cawapres yakni Erick Thohir dan Gibran Rakabuming Raka. Karena sudah ada dua pasangan yang cukup resmi sementara satu pasangan belum, saya kira banyak di antara kita menduga kalau Prabowo akan memilih Erick Thohir atau Hovifah atau pasca putusan MK Gibran, maka bisa kita simulasikan, ujar Jayadi. Menurut Direktur Eksekutif LSI Jayadi, jika Prabowo dipasangkan dengan Erick Thohir melawan pasangan Ganjar Mahfud hasilnya paslon Prabowo Erick akan memenangkan pertandingan. Prabowo Erick capai peroleh 50,5% sementara Ganjar Mahfud MD capai 36,2%, tulis paparan survei LSI. Kemudian, ketika Prabowo dipasangkan dengan putra sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming pun juga menghasilkan perolehan suara yang akan dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Prabowo Gibran Rakabuming Raka peroleh 47,5% sementara Ganjar Mahfud MD 38,5%, tulis survei LSI. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, itu jika dipasangkan dengan Erick ataupun Gibran dihadapkan dengan paslon Ganjar Mahfud, Prabowo akan cenderung unggul. Jadi, secara umum siapapun yang dipilih oleh Prabowo cenderung unggul signifikan, tutup Jayadi. Hasil survei LSI dan IJA mengungkapkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Di Jawa Barat merupakan kantong pemilihnya terbesar, yakni kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia. Prabowo unggul dengan mendapat dukungan 37,6%, sementara Ganjar 26,7% dan Anies 23,3%. Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan pada September 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur, pemilih terbesar kedua, 16,3% tampak ketat pertarungan antara Prabowo dan juga Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, sementara Ganjar di angka 41,5% dan Anies 11,5%.
Meski Anies sudah berkoalisi dengan Caimin, Ketua Umum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, namun progres dukungan belum terlihat. Kemudian di Banten, Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, dan Anies sebesar 30%. Sementara itu, Saiful Mujani Research and Consulting pun baru-baru ini merilis hasil surveinya. Dalam simulasi 3 nama calon presiden, elektabilitas Ganjar Pranowo paling tinggi di Jawa Timur dengan raihan 44%. Di posisi kedua ada Prabowo Subianto yang mengantongi 23% dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan angka 14,2%. Sementara yang tidak menjawab 18,8%. Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan dalam simulasi ini suara Anies cenderung tidak banyak berbeda dan bahkan lebih rendah dari tingkat nasional yang mendapat angka 17%. Berdasarkan hasil survei ini setidaknya untuk sementara ketika survei dilakukan pada 2 hingga 11 September, deklarasi Anies Muhaimin Iskandar yang dilakukan di Surabaya tidak membuat suara Anies menguat di Jawa Timur. Ganjar masih memiliki pemilih mayoritas di Jawa Timur dengan 44% untuk simulasi 3 poros capres. Selisih dengan Anies bahkan mencapai 30%. SMRC pun melakukan survei dengan simulasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat keterpilihan paling buncit di Jawa Timur. Pasangan Anies Caimin hanya memperoleh elektabilitas 12% atau yang paling rendah, di mana pasangan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil mendapatkan 46% atau tertinggi, dan pasangan Prabowo Subianto Erick Thohir 23% atau posisi kedua. Pendiri SMRC Saiful Mujani menilai berdasarkan hasil ini, basis PKB Nahdlatul Ulama dan Caimin setelah dideklarasikan sebagai bacawa pres Anies di Surabaya tidak memberikan efek kejut terhadap keterpilihan pasangan Anies Caimin di Jawa Timur. Peneliti Lembaga Survei Indonesia DNICA Aji Alfarabi mengungkapkan nama Capres dan Cawapres menjadi lebih ramai dengan masuknya nama Khofifah Indar Parawansa dan juga Mahfud MD. Kedua nama tersebut tidak dipublikasikan pada Mei 2023 lalu karena belum bersinar dan mendapat sorotan seperti saat ini. Aji mengungkapkan dalam survei bagaimana jika Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir, Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya yakni Prabowo dan Erick unggul berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 39,3%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 36,9%. Lalu di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 13,6%. Kemudian jika Prabowo dipasangkan dengan Gibran, Ganjar dengan Sandiaga, dan Anies dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo masih menduduki posisi teratas. Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 38,5%. Di posisi kedua ada Ganjar Sandi sebesar 36,9%. Di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 14,1%. Jika Prabowo berpasangan dengan Erlangga Hartarto, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo Erlangga berada di posisi teratas dengan dukungan 38,8%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 35,1% dan Anies Muhaimin dengan dukungan 13,9%. Kemudian jika Prabowo menggandeng Khofifah dan Ganjar menggandeng Mahfud MD, hasilnya Prabowo Khofifah berada di posisi teratas dengan dukungan 38,7%. Kemudian disusul Ganjar Mahfud MD dengan dukungan 35,8% dan di posisi ketiga Anies Muhaimin sebesar 14,0%. Aji mengatakan hasil elektabilitas 3 nama calon presiden yang akan bertanding pada Pilpres 2024. Hasilnya dalam simulasi 2 nama, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto unggul telak atas Ganjar dengan perbedaan 8,1%. Selama periode Januari hingga September 2023, elektabilitas Prabowo tersebut mengalami kenaikan elektabilitas sebesar 14,4%, sementara Ganjar mendapati kenaikan 0,1% dan Anies penurunan 7,6%. Hingga September 2023, Prabowo masih tetap menjadi calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Ini data pertama, jadi dari 3 nama terlihat ketat sekali pertarungan antara Prabowo dan Ganjar, 39,8 versus 37,9%. Kemudian kalau kita lihat dari sisi tracking survei, ya kebetulan tadi saya sampaikan bahwa kita secara periodik melakukan survei nasional ya untuk melihat dinamika elektabilitas para capres
Dan kalau kita lihat datanya, memang terjadi perubahan-perubahan elektabilitas hampir setiap bulan ya. Nah, kalau kita mengacu sini, kita ambil saja hanya di tahun 2023, kita juga punya data di tahun 2022 ya, ada beberapa kali survei kita laksanakan di tahun 2022. Namun ini kita tampilkan yang hanya 2023 saja. Selama 6 kali kita melakukan survei dari Januari hingga September 2023. Kalau kita lihat datanya, di Januari 2023 saat itu Prabowo di angka 25,4%, Ganjar di angka 37,8%, Anies di angka 22,1%. Ya, di saat itu Ganjar unggul dibanding Prabowo maupun Anies. Ya. Namun kalau kita lihat datanya, memang terjadi perubahan atau tren yang positif, terutama di capres Prabowo. Ya, dari 25,4 di bulan Januari naik di 33,9 di Mei 2023. Naik lagi di 34,3% di 2023, di Juli di angka 38,2, naik agak signifikan di bulan Juli. Kemudian turun dari Juli ke Agustus 38 ke 36,2. Sekarang rebound kembali ya, rebound di September 2023 di angka 39,8%. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi angka kumulatifnya, ya Prabowo itu memang ada kenaikan dari Januari ke September kurang lebih sekitar 14,4%. Jadi kenaikan secara kumulatif dari Januari hingga September 2023. Ya, walaupun kita lihat trennya memang kalau dilihat tren per bulan itu perubahannya tidak terlalu signifikan. Ya, naik turunnya kurang lebih sekitar hanya 2%. Ya, misalnya di Juli 38,2, di Agustus turun di 36,2, sekarang naik lagi di 39,8%. Ya. Untuk Ganjar, teman-teman bisa lihat datanya, di Januari 2023, posisi Ganjar masih paling tinggi, di urutan pertama 37,8%. Kemudian turun di Mei 2023 di angka 31,9%. Ya. Kalau teman-teman masih ingat, sering kali kita sampaikan juga dalam rilis, bahwa penurunan ini juga terkait beberapa peristiwa di bulan April dan Mei, ya, terutama soal pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, kemudian U23, kemudian image sebagai petugas partai dan lain-lain, itu cukup mengganggu Ganjar di saat itu, sehingga ada tren turun di Mei 2023. Ya. Tapi kalau kita lihat data, memang Ganjar juga mengalami kenaikan elektabilitas atau ada tren yang positif juga yang terjadi pada capres Ganjar Pranowo. Ya. Jadi dari 37,8 turun di Mei 31,9%. Namun secara perlahan tren Ganjar Pranowo mengalami kenaikan. Ya. Dengan upacara di Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk mengingatkan bahwa Partai Golkar salah satu partai yang tertua dengan usia 59 tahun ini selalu mengawal pembangunan di Indonesia, dan untuk menghadapi pemilu ini kita dorong semangat untuk persatuan dan kesatuan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi juga sekitarnya ke makam siapa aja, Pak? Tadi ke Pak Habibie, kemudian para pahlawan bangsa, Pak Sudarmono, dan juga kepada Ketua Golkar pertama. Ya. Terima kasih. Ya. Oke, terkait dengan isu politik sekarang, Pak, isu yang lain, soal rencana rapat hari ini gimana Pak dengan para ketua umum KIN? Rencana hari ini kan kita tumpengan di kantor Golkar. Tapi soal pertemuan dengan para ketua umum KIN kapan, Pak, atau membahas siapa? Nanti akan dibahas dalam 1-2 hari ke depan. Timnas akan bahas yang akan masuk AMPI itu gimana, Pak? Kita lihat aja. Betul ya, Pak ya? Ada kabar itu masih dan bergabung. Komunikasi sudah ada, mengenai kegiatan apa lanjutannya ditunggu saja. Pak, ini kan dua koalisi udah daftar ke KPU, Pak, Golkar. Jadi gimana, Pak? Siapa? Golkar apakah mendesak? Ya, tanggal 25 masih banyak waktu. Makasih, Pak. Ya. Jadi ke Pak Habibie, kemudian para pahlawan bangsa, Pak Sudarmono, dan juga kepada Ketua Golkar pertama. Ya. Terima kasih. Ya. Oke, terkait dengan isu politik sekarang, Pak, isu yang lain, soal rencana rapat hari ini gimana Pak dengan para ketua umum KIN?
Rencana hari ini kan kita tumpengan di kantor Golkar. Tapi soal pertemuan dengan para ketum KIM kapan Pak untuk membahas cawapres? Nanti akan dibahas dalam 1-2 hari ke depan. Rapimnas akan bahas. Yang akan masuk AMPI itu gimana Pak? Kita lihat aja. Betul ya Pak ya? Ada kabar itu masih dan akan bergabung. Komunikasi sudah ada, mengenai kegiatan apa lanjutannya ditunggu saja. Pak, ini kan dua koalisi udah daftar ke KPU Pak Golkar. Jadi gimana Pak? Siapa? Kan dua koalisi apakah udah mendesak? daftar ke KPU. Ya tanggal 25 masih banyak waktu. Makasih Pak. Ya. Siap. Ya. Menteri BUMN Erick Thohir dilihat sebagai sosok potensial Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh peneliti Lembaga Polling Institute Kennedy Muslim pada Jumat 15 September. Menurutnya, Erick bahkan mampu menopang kemenangan Koalisi Indonesia Maju. Erick dinilai mampu menambal lubang kelemahan elektoral Prabowo. Menteri BUMN itu disebut mampu menarik dukungan dari berbagai kalangan masyarakat. Dukungan tersebut khususnya berasal dari masyarakat Jawa Timur. Berdasarkan hasil survei Lembaga Polling Institute, nama Erick Thohir unggul di Jawa Timur. Elektoral Erick di Jawa Timur dinilai bisa memperkuat Prabowo dalam meraih kemenangan. Nama Erick kuat di Jawa Timur karena dirinya sudah menjadi keluarga Nahdlatul Ulama. Erick bahkan dipercaya sebagai anggota kehormatan Banser. Sebagai kader NU, Erick Thohir telah berhasil mengemban amanah yang diberikan oleh PBNU. Maka tak heran survei nasional dari Polling Institute menunjukkan cawapres yang cocok untuk Prabowo Subianto adalah Erick Thohir. Menteri BUMN Erick Thohir dinilai layak menjadi pendamping cawapres Prabowo Subianto. Bahkan pasangan Prabowo dan Erick dinilai potensial untuk memenangkan Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional Adib Miftahul pada Kamis 7 September 2023. Adib menilai Erick mampu menutupi kelemahan elektabilitas yang dimiliki Prabowo. Erick juga dinilai mampu menjadi pendobrak celah lemah Prabowo Subianto. Menteri BUMN itu mampu menarik berbagai dukungan dari banyak kalangan masyarakat, seperti halnya kalangan para pendukung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pasalnya, Erick dinilai selalu memberikan keberhasilan terhadap setiap penugasan yang diberikan Jokowi. Terbaru, Erick mendapat pujian dari Jokowi karena berhasil mengajak negara di Asia Tenggara dan Indo-Pasifik untuk berkolaborasi menghadapi tantangan ekonomi global. Atas keberhasilan itu, Adib menilai Erick mampu menjadi pendobrak elektabilitas Prabowo dalam Pilpres mendatang. Apalagi berdasar hasil survei, Erick yang merupakan anggota kehormatan Banser NU tersebut mampu bertengger di posisi teratas sebagai cawapres. Lembaga Survei Indonesia LSI melakukan survei terhadap dua nama sosok Capres Prabowo Subianto head-to-head dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Survei dilakukan pada 18 hingga 20 September 2023. Hasil survei menunjukkan nama Prabowo Subianto unggul. Hasil survei LSI pada simulasi dua nama antara Anies dan Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra ini unggul 50,2% keterpilihan. Sedangkan Anies hanya mendapat separuhnya dari perolehan Prabowo, yakni 26%. Ada selisih angka 24,2%. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif LSI, Jayadi Hanan pada Rabu 4 Oktober 2023. Sementara itu, jika Prabowo head-to-head dengan Ganjar tetap hasilnya unggul Ketua Umum Partai Gerindra. Prabowo memperoleh 45,7% dibandingkan Ganjar yakni 34,4%. Ada jarak atau selisih angka sebesar 11,3%. Jayadi mengatakan keunggulan cukup signifikan dibandingkan dengan survei pada Agustus 2023 lalu. Saat itu Prabowo hanya unggul 5% jika berhadapan dengan Ganjar di putaran kedua. Jayadi mengatakan populasi dalam survei adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah dan memiliki telepon, sekitar 83% dari total populasi nasional. Pemilihan sampel dilakukan lewat metode random digit dialing yang merupakan teknik memilih sampel lewat proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Sebanyak 1.206 responden terlibat. Wawancara dengan responden dilakukan lewat sambungan telepon. Margin of error dalam survei ini lebih kurang 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.
Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA kembali merilis hasil survei pemilihan Capres pada Pilpres 2024 mendatang. Mengacu pada hasil survei terbaru tersebut, Baca Pres Prabowo Subianto unggul di basis pemilih Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Di kategori pilihan partai versus 3 nama Capres, Prabowo unggul 41,4% di basis pemilih PKB. Ganjar Pranowo yang notabene pesaing Caimin juga diprediksi akan mendapatkan limpahan suara dari pemilih PKB. Dalam survei terbaru LSI, Ganjar mendapatkan 36,3% suara responden. Sedangkan Anies yang berpasangan dengan Caimin hanya meraih 21,3% suara responden di basis pemilih PKB. Selain di PKB, Prabowo juga unggul di basis pemilih Parpol Koalisi Indonesia Maju, mulai dari Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PAN. Sedangkan Ganjar unggul di PDIP dan P3, serta Anies unggul di PKS dan Nasdem. Hal ini selaras dengan hasil yang ditemukan LSI di Jawa Timur. Di provinsi yang selama ini dikenal basis PKB, Prabowo juga dinilai unggul versi survei LSI dengan 44,2 suara responden. Disusul Ganjar dengan 41,5% dan Anies yang menjadi pasangan Caimin mendapat 11,5%. Untuk diketahui, survei ini dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling pada 4 hingga 12 September 2023. Jumlah respondennya sebanyak 1.200 orang dengan teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA menyebut elektabilitas bakal calon Presiden Anies Baswedan di Sumatera Utara hanya 5%. Rupanya hasil tersebut membuat Partai Nasdem yang menjatuhkan dukungan ke Anies jadi meradang. Dewan Pengurus Wilayah atau DPW Partai Nasdem Sumatera Utara bersama 100 advokat lantas menyatakan akan menyomasi LSI Denny JA. Dikutip dari Tribun News, Ketua DPW Nasdem Iskandar ST menyebut hasil survei itu tak masuk akal bahkan mengada-ngada. Hasil survei yang hanya 5% itu dinilai tak cocok dengan fakta yang ada. Sehingga Partai Nasdem merasa ada kejanggalan di hasil survei tersebut. Dalam hal ini, Iskandar bersama 100 advokat meminta agar LSI membuka data terkait survei Anies di Sumatera Utara. Pasalnya, pada Mei lalu, LSI Denny JA juga merilis survei yang menunjukkan elektabilitas Anies mencapai 32%. Dikatakan Iskandar, Anies yang berpasangan dengan Caimin diyakini unggul 20 kabupaten kota di Sumatera Utara. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia LSI menunjukkan bahwa responden yang memilih PKB justru banyak memilih Prabowo Subianto sebagai presiden pilihannya. Dalam survei yang dilakukan pada periode 18 hingga 20 September ini, sebanyak 47,4% memilih PKB memilih Prabowo sebagai presidennya. Sementara pemilih PKB yang memilih Anies Baswedan justru hanya 28,2%. Disusul pemilih PKB memilih Ganjar Pranowo 22,9%. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan pada Rabu 4 Oktober 2023. Adapun pemilih yang memilih Partai Golkar cenderung memilih Prabowo Subianto yakni 48,2%. Namun pemilih Golkar juga banyak yang memilih Anies yakni sebanyak 34%. Pemilih Nasdem mantap mendukung Anies dengan 79,3%. Sisanya yakni 14,9% memilih Prabowo dan 5,6% memilih Ganjar. Partai Hanura yang telah menyatakan dukungan ke Ganjar, pemilihnya justru lebih banyak memilih Prabowo sebagai presiden dengan 66% porsi berbanding dengan 27,9% untuk Ganjar. Survei dilakukan pada 18 hingga 20 September 2023. Populasi dalam survei adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon sekitar 83% dari total populasi nasional. Pemilihan sampel dilakukan lewat metode random digit dialing yang merupakan teknik memilih sampel lewat proses pembagian nomor telepon secara acak. Sebanyak 1.206 responden terlibat. Wawancara dengan responden dilakukan lewat sambungan telepon. Margin of error dalam survei ini lebih kurang 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Lembaga Survei LSI, Lembaga Survei Indonesia,
juga turut melakukan simulasi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan berlaga dalam pertarungan Pilpres 2024 mendatang. Menariknya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang hingga kini belum mengumumkan siapa calon wakil presidennya justru memantik dugaan publik mengerucut pada dua kandidat nama cawapres yakni Erick Thohir dan Gibran Raka Buming Raka. Karena sudah ada dua pasangan yang cukup resmi sementara satu pasangan belum, saya kira banyak di antara kita menduga kalau Prabowo akan memilih Erick Thohir atau Hovifah atau pasca putusan MK Gibran, maka bisa kita simulasikan, ujar Jayadi. Menurut Direktur Eksekutif LSI Jayadi, jika Prabowo dipasangkan dengan Erick Thohir melawan pasangan Ganjar Mahfud hasilnya paslon Prabowo Erick akan memenangkan pertandingan. Prabowo Erick capai peroleh 50,5% sementara Ganjar Mahfud MD capai 36,2%, tulis paparan survei LSI. Kemudian, ketika Prabowo dipasangkan dengan putra sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Raka Buming pun juga menghasilkan perolehan suara yang akan dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Prabowo Gibran Raka Buming Raka peroleh 47,5% sementara Ganjar Mahfud MD 38,5%, tulis survei LSI. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, itu jika dipasangkan dengan Erick ataupun Gibran dihadapkan dengan paslon Ganjar Mahfud, Prabowo akan cenderung unggul. Jadi, secara umum siapapun yang dipilih oleh Prabowo cenderung unggul signifikan, tutup Jayadi. Hasil survei LSI Denny JA mengungkapkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Di Jawa Barat merupakan kantong pemilihnya terbesar, yakni kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia. Prabowo unggul dengan mendapat dukungan 37,6%, sementara Ganjar 26,7% dan Anies 23,3%. Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan pada September 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur, pemilih terbesar kedua, 16,3% tampak ketat pertarungan antara Prabowo dan juga Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, sementara Ganjar di angka 41,5% dan Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Caimin, Ketua Umum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, namun progres dukungan belum terlihat. Kemudian di Banten, Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, dan Anies sebesar 30%. Sementara itu, Saiful Mujani Research and Consulting pun baru-baru ini merilis hasil surveinya. Dalam simulasi 3 nama calon presiden, elektabilitas Ganjar Pranowo paling tinggi di Jawa Timur dengan raihan 44%. Di posisi kedua ada Prabowo Subianto yang mengantongi 23% dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan angka 14,2%. Sementara yang tidak menjawab 18,8%. Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan dalam simulasi ini suara Anies cenderung tidak banyak berbeda dan bahkan lebih rendah dari tingkat nasional yang mendapat angka 17%. Berdasarkan hasil survei ini setidaknya untuk sementara ketika survei dilakukan pada 2 hingga 11 September, deklarasi Anies Muhaimin Iskandar yang dilakukan di Surabaya tidak membuat suara Anies menguat di Jawa Timur. Ganjar masih memiliki pemilih mayoritas di Jawa Timur dengan 44% untuk simulasi 3 poros capres. Selisih dengan Anies bahkan mencapai 30%. SMRC pun melakukan survei dengan simulasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat keterpilihan paling buncit di Jawa Timur. Pasangan Anies Caimin hanya memperoleh elektabilitas 12% atau yang paling rendah, di mana pasangan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil mendapatkan 46% atau tertinggi, dan pasangan Prabowo Subianto Erick Thohir 23% atau posisi kedua. Pendiri SMRC Saiful Mujani menilai berdasarkan hasil ini, basis PKB Nahdlatul Ulama dan Caimin setelah dideklarasikan sebagai bacawa pres Anies di Surabaya tidak memberikan efek kejut terhadap keterpilihan pasangan Anies Caimin di Jawa Timur. Peneliti Lembaga Survei Indonesia Denny JA Aji Alfarabi mengungkapkan nama Capres dan Cawapres menjadi lebih ramai dengan masuknya nama Hovifah Indar Parawansa dan juga Mahfud MD. Kedua nama tersebut tidak dipublikasikan pada Mei 2023 lalu karena belum bersinar dan mendapat sorotan seperti saat ini. Aji mengungkapkan dalam survei bagaimana jika Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir, Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar,
Hasilnya yakni Prabowo dan Erick unggul berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 39,3%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 36,9%. Lalu di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 13,6%. Kemudian jika Prabowo dipasangkan dengan Gibran, Ganjar dengan Sandiaga dan Anies dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo masih menduduki posisi teratas. Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 38,5%. Di posisi kedua ada Ganjar Sandi sebesar 36,9%. Di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 14,1%. Jika Prabowo berpasangan dengan Erlangga Hartarto, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo Erlangga berada di posisi teratas dengan dukungan 38,8%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 35,1% dan Anies Muhaimin dengan dukungan 13,9%. Kemudian jika Prabowo menggandeng Hovifah dan Ganjar menggandeng Mahfud MD, hasilnya Prabowo Hovifah berada di posisi teratas dengan dukungan 38,7%. Kemudian disusul Ganjar Mahfud MD dengan dukungan 35,8% dan di posisi ketiga Anies Muhaimin sebesar 14,0%. Haji mengatakan hasil elektabilitas 3 nama calon presiden yang akan bertanding pada Pilpres 2024. Hasilnya dalam simulasi 2 nama, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto unggul telak atas Ganjar dengan perbedaan 8,1%. Selama periode Januari hingga September 2023, elektabilitas Prabowo tersebut mengalami kenaikan elektabilitas sebesar 14,4%, sementara Ganjar mendapati kenaikan 0,1% dan Anies penurunan 7,6%. Hingga September 2023, Prabowo masih tetap menjadi calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Ini data pertama, jadi dari 3 nama terlihat ketat sekali pertarungan antara Prabowo dan Ganjar, 39,8 versus 37,9%. Kemudian kalau kita lihat dari sisi tracking survei, ya, kebetulan tadi saya sampaikan bahwa kita secara periodik melakukan survei nasional ya untuk melihat dinamika elektabilitas para capres, dan kalau kita lihat datanya memang terjadi perubahan-perubahan elektabilitas hampir setiap bulan ya. Nah, kalau kita mengacu sini, kita ambil saja hanya di tahun 2023, kita juga punya data di tahun 2022 ya, ada beberapa kali survei kita laksanakan di tahun 2022. Namun ini kita tampilkan yang hanya 2023 saja. Selama 6 kali kita melakukan survei dari Januari hingga September 2023. Kalau kita lihat datanya, di Januari 2023 saat itu Prabowo di angka 25,4%, Ganjar di angka 37,8%, Anies di angka 22,1%. Ya, di saat itu Ganjar unggul dibanding Prabowo maupun Anies. Ya. Namun kalau kita lihat datanya, memang terjadi perubahan atau tren yang positif, terutama di capres Prabowo. Ya, dari 25,4 di bulan Januari naik di 33,9 di Mei 2023. Naik lagi di 34,3% di 2023, di Juli di angka 38,2, naik agak signifikan di bulan Juli. Kemudian turun dari Juli ke Agustus 38 ke 36,2. Sekarang rebound kembali ya, rebound di September 2023 di angka 39,8%. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi angka kumulatifnya, ya Prabowo itu memang ada kenaikan dari Januari ke September kurang lebih sekitar 14,4%. Jadi kenaikan secara kumulatif dari Januari hingga September 2023. Ya, walaupun kita lihat trennya memang kalau dilihat tren per bulan itu perubahannya tidak terlalu signifikan. Ya, naik turunnya kurang lebih sekitar hanya 2% ya. Misalnya di Juli 38,2, di Agustus turun di 36,2, sekarang naik lagi di 39,8%. Ya. Untuk Ganjar, teman-teman bisa lihat datanya, di Januari 2023, posisi Ganjar masih paling tinggi, di urutan pertama 37,8%. Kemudian turun di Mei 2023 di angka 31,9%. Ya. Kalau teman-teman masih ingat, sering kali kita sampaikan juga dalam rilis bahwa penurunan ini juga terkait beberapa peristiwa di bulan April dan Mei, ya, terutama soal
pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, kemudian U23, kemudian image sebagai petugas partai dan lain-lain, itu cukup mengganggu Ganjar di saat itu, sehingga ada tren turun di Mei 2023 ya. Tapi kalau kita lihat data, memang Ganjar juga mengalami kenaikan elektabilitas atau ada tren yang positif juga yang terjadi pada Capres Ganjar Pranowo ya. Jadi dari 37,8 turun di Mei 31,9%. Namun secara perlahan tren Ganjar Pranowo mengalami kenaikan ya. Dengan upacara di Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk mengingatkan bahwa Partai Golkar salah satu partai yang tertua dengan usia 59 tahun ini selalu mengawal pembangunan di Indonesia, dan untuk menghadapi pemilu ini kita dorong semangat untuk persatuan dan kesatuan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi juga sekitarnya ke makam siapa aja, Pak? Tadi ke Pak Habibie, kemudian para pahlawan bangsa, Pak Sudarmono, dan juga kepada Ketua Golkar pertama. Ya. Terima kasih. Ya. Oke, terkait dengan isu politik sekarang, Pak, isu yang lain, soal rencana rapat hari ini gimana Pak dengan para ketua umum KIN? Rencana hari ini kan kita tumpengan di kantor Golkar. Tapi soal pertemuan dengan para ketua umum KIN kapan, Pak, atau bahas cawapres? Nanti akan dibahas dalam 1-2 hari ke depan. Rapimnas akan bahas yang akan masuk AMPI itu gimana, Pak? Kita lihat aja. Betul ya, Pak ya? Ada kabar itu masih dan bergabung. Komunikasi sudah ada, mengenai kegiatan apa lanjutannya ditunggu saja. Pak, ini kan dua koalisi udah daftar ke KPU, Pak, Golkar. Jadi gimana, Pak? Siapa? Golkar apakah mendesak? Ya, tanggal 25 masih banyak waktu. Makasih, Pak. Ya. Jadi ke Pak Habibie, kemudian para pahlawan bangsa, Pak Sudarmono, dan juga kepada Ketua Golkar pertama. Ya. Terima kasih. Ya. Oke, terkait dengan isu politik sekarang, Pak, isu yang lain, soal rencana rapat hari ini gimana Pak dengan para ketua umum KIN? Rencana hari ini kan kita tumpengan di kantor Golkar. Tapi soal pertemuan dengan para ketua umum KIN kapan, Pak, atau bahas cawapres? Nanti akan dibahas dalam 1-2 hari ke depan. Rapimnas akan bahas yang akan masuk AMPI itu gimana, Pak? Kita lihat aja. Betul ya, Pak ya? Ada kabar itu masih dan bergabung. Komunikasi sudah ada, mengenai kegiatan apa lanjutannya ditunggu saja. Pak, ini kan dua koalisi udah daftar ke KPU, Pak, Golkar. Jadi gimana, Pak? Siapa? Golkar apakah mendesak? Ya, tanggal 25 masih banyak waktu. Makasih, Pak. Ya. Siap. Ya. Menteri BUMN Erick Thohir dilihat sebagai sosok potensial Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh peneliti Lembaga Polling Institute Kennedy Muslim pada Jumat 15 September. Menurutnya, Erick bahkan mampu menopang kemenangan Koalisi Indonesia Maju. Erick dinilai mampu menambal lubang kelemahan elektoral Prabowo. Menteri BUMN itu disebut mampu menarik dukungan dari berbagai kalangan masyarakat. Dukungan tersebut khususnya berasal dari masyarakat Jawa Timur. Berdasarkan hasil survei Lembaga Polling Institute, nama Erick Thohir unggul di Jawa Timur. Elektoral Erick di Jawa Timur dinilai bisa memperkuat Prabowo dalam meraih kemenangan. Nama Erick kuat di Jawa Timur karena dirinya sudah menjadi keluarga Nahdlatul Ulama. Erick bahkan dipercaya sebagai anggota kehormatan Banser. Sebagai kader NU, Erick Thohir telah berhasil mengemban amanah yang diberikan oleh PBNU. Maka tak heran survei nasional dari Polling Institute menunjukkan cawapres yang cocok untuk Prabowo Subianto adalah Erick Thohir. Menteri BUMN Erick Thohir dinilai layak menjadi pendamping cawapres Prabowo Subianto. Bahkan pasangan Prabowo dan Erick dinilai potensial untuk memenangkan Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional Adib Miftahul pada Kamis 7 September 2023. Adib menilai Erick mampu menutupi kelemahan elektabilitas yang dimiliki Prabowo. Erick juga dinilai mampu menjadi pendobrak celah lemah Prabowo Subianto. Menteri BUMN itu mampu menarik berbagai dukungan dari banyak kalangan masyarakat.
seperti halnya kalangan para pendukung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pasalnya, Erick dinilai selalu memberikan keberhasilan terhadap setiap penugasan yang diberikan Jokowi. Terbaru, Erick mendapat pujian dari Jokowi karena berhasil mengajak negara di Asia Tenggara dan Indo-Pasifik untuk berkolaborasi menghadapi tantangan ekonomi global. Atas keberhasilan itu, Adib menilai Erick mampu menjadi pendobrak elektabilitas Prabowo dalam Pilpres mendatang. Apalagi berdasar hasil survei, Erick yang merupakan anggota kehormatan Banser NU tersebut mampu bertengger di posisi teratas sebagai cawapres. Lembaga Survei Indonesia LSI melakukan survei terhadap dua nama sosok Capres Prabowo Subianto head-to-head dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Survei dilakukan pada 18 hingga 20 September 2023. Hasil survei menunjukkan nama Prabowo Subianto unggul. Hasil survei LSI pada simulasi dua nama antara Anies dan Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra ini unggul 50,2% keterpilihan. Sedangkan Anies hanya mendapat separuhnya dari perolehan Prabowo, yakni 26%. Ada selisih angka 24,2%. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif LSI, Jayadi Hanan pada Rabu 4 Oktober 2023. Sementara itu, jika Prabowo head-to-head dengan Ganjar tetap hasilnya unggul Ketua Umum Partai Gerindra. Prabowo memperoleh 45,7% dibandingkan Ganjar yakni 34,4%. Ada jarak atau selisih angka sebesar 11,3%. Jayadi mengatakan keunggulan cukup signifikan dibandingkan dengan survei pada Agustus 2023 lalu. Saat itu Prabowo hanya unggul 5% jika berhadapan dengan Ganjar di putaran kedua. Jayadi mengatakan populasi dalam survei adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah dan memiliki telepon, sekitar 83% dari total populasi nasional. Pemilihan sampel dilakukan lewat metode random digit dialing yang merupakan teknik memilih sampel lewat proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Sebanyak 1.206 responden terlibat. Wawancara dengan responden dilakukan lewat sambungan telepon. Margin of error dalam survei ini lebih kurang 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Lingkaran Survei Indonesia atau LSI DNIJA kembali merilis hasil survei pemilihan Capres pada Pilpres 2024 mendatang. Mengacu pada hasil survei terbaru tersebut, Baca Pres Prabowo Subianto unggul di basis pemilih Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Di kategori pilihan partai versus 3 nama Capres, Prabowo unggul 41,4% di basis pemilih PKB. Ganjar Pranowo yang notabene pesaing Caimin juga diprediksi akan mendapatkan limpahan suara dari pemilih PKB. Dalam survei terbaru LSI, Ganjar mendapatkan 36,3% suara responden. Sedangkan Anies yang berpasangan dengan Caimin hanya meraih 21,3% suara responden di basis pemilih PKB. Selain di PKB, Prabowo juga unggul di basis pemilih Parpol Koalisi Indonesia Maju, mulai dari Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PAM. Sedangkan Ganjar unggul di PDIP dan P3, serta Anies unggul di PKS dan Nasdem. Hal ini selaras dengan hasil yang ditemukan LSI di Jawa Timur. Di provinsi yang selama ini dikenal basis PKB, Prabowo juga dinilai unggul versi survei LSI dengan 44,2 suara responden. Disusul Ganjar dengan 41,5% dan Anies yang menjadi pasangan Caimin mendapat 11,5%. Untuk diketahui, survei ini dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling pada 4 hingga 12 September 2023. Jumlah respondennya sebanyak 1.200 orang dengan teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia atau LSI DNIJA menyebut elektabilitas bakal calon Presiden Anies Baswedan di Sumatera Utara hanya 5%. Rupanya hasil tersebut membuat Partai Nasdem yang menjatuhkan dukungan ke Anies jadi meradang. Dewan Pengurus Wilayah atau DPW Partai Nasdem Sumatera Utara bersama 100 advokat lantas menyatakan akan menyomasi LSI DNIJA. Dikutip dari Tribun News, Ketua DPW Nasdem Iskandar ST menyebut hasil survei itu tak masuk akal bahkan mengada-ngada. Hasil survei yang hanya 5% itu dinilai tak cocok dengan fakta yang ada.
sehingga Partai Nasdem merasa ada kejanggalan di hasil survei tersebut. Dalam hal ini, Iskandar bersama 100 advokat meminta agar LSI membuka data terkait survei Anies di Sumatera Utara. Pasalnya, pada Mei lalu, LSI dan IJA juga merilis survei yang menunjukkan elektabilitas Anies mencapai 32%. Dikatakan Iskandar, Anies yang berpasangan dengan Caimin diyakini unggul 20 kabupaten kota di Sumatera Utara. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia LSI menunjukkan bahwa responden yang memilih PKB justru banyak memilih Prabowo Subianto sebagai presiden pilihannya. Dalam survei yang dilakukan pada periode 18 hingga 20 September ini, sebanyak 47,4% memilih PKB memilih Prabowo sebagai presidennya. Sementara pemilih PKB yang memilih Anies Baswedan justru hanya 28,2%. Disusul pemilih PKB memilih Ganjar Pranowo 22,9%. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan pada Rabu 4 Oktober 2023. Adapun pemilih yang memilih Partai Golkar cenderung memilih Prabowo Subianto yakni 48,2%. Namun pemilih Golkar juga banyak yang memilih Anies yakni sebanyak 34%. Pemilih Nasdem mantap mendukung Anies dengan 79,3%. Sisanya yakni 14,9% memilih Prabowo dan 5,6% memilih Ganjar. Partai Hanura yang telah menyatakan dukungan ke Ganjar, pemilihnya justru lebih banyak memilih Prabowo sebagai presiden dengan 66% porsi berbanding dengan 27,9% untuk Ganjar. Survei dilakukan pada 18 hingga 20 September 2023. Populasi dalam survei adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon sekitar 83% dari total populasi nasional. Pemilihan sampel dilakukan lewat metode random digit dialing yang merupakan teknik memilih sampel lewat proses pembagian nomor telepon secara acak. Sebanyak 1.206 responden terlibat. Wawancara dengan responden dilakukan lewat sambungan telepon. Margin of error dalam survei ini lebih kurang 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Lembaga Survei LSI, Lembaga Survei Indonesia, juga turut melakukan simulasi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan berlaga dalam pertarungan Pilpres 2024 mendatang. Menariknya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang hingga kini belum mengumumkan siapa calon wakil presidennya justru memantik dugaan publik mengerucut pada dua kandidat nama cawapres yakni Erick Thohir dan Gibran Rakabuming Raka. Karena sudah ada dua pasangan yang cukup resmi sementara satu pasangan belum, saya kira banyak di antara kita menduga kalau Prabowo akan memilih Erick Thohir atau Hovifah atau pasca putusan MK Gibran, maka bisa kita simulasikan, ujar Jayadi. Menurut Direktur Eksekutif LSI Jayadi, jika Prabowo dipasangkan dengan Erick Thohir melawan pasangan Ganjar Mahfud hasilnya paslon Prabowo Erick akan memenangkan pertandingan. Prabowo Erick capai peroleh 50,5% sementara Ganjar Mahfud MD capai 36,2%, tulis paparan survei LSI. Kemudian, ketika Prabowo dipasangkan dengan putra sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming pun juga menghasilkan perolehan suara yang akan dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Prabowo Gibran Rakabuming Raka peroleh 47,5% sementara Ganjar Mahfud MD 38,5%, tulis survei LSI. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, itu jika dipasangkan dengan Erick ataupun Gibran dihadapkan dengan paslon Ganjar Mahfud, Prabowo akan cenderung unggul. Jadi, secara umum siapapun yang dipilih oleh Prabowo cenderung unggul signifikan, tutup Jayadi. Hasil survei LSI dan IJA mengungkapkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Di Jawa Barat merupakan kantong pemilihnya terbesar, yakni kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia. Prabowo unggul dengan mendapat dukungan 37,6%, sementara Ganjar 26,7% dan Anies 23,3%. Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan pada September 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur, pemilih terbesar kedua, 16,3% tampak ketat pertarungan antara Prabowo dan juga Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, sementara Ganjar di angka 41,5% dan Anies 11,5%.
Meski Anies sudah berkoalisi dengan Caimin, Ketua Umum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, namun progres dukungan belum terlihat. Kemudian di Banten, Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, dan Anies sebesar 30%. Sementara itu, Saiful Mujani Research and Consulting pun baru-baru ini merilis hasil surveinya. Dalam simulasi 3 nama calon presiden, elektabilitas Ganjar Pranowo paling tinggi di Jawa Timur dengan raihan 44%. Di posisi kedua ada Prabowo Subianto yang mengantongi 23% dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan angka 14,2%. Sementara yang tidak menjawab 18,8%. Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan dalam simulasi ini suara Anies cenderung tidak banyak berbeda dan bahkan lebih rendah dari tingkat nasional yang mendapat angka 17%. Berdasarkan hasil survei ini setidaknya untuk sementara ketika survei dilakukan pada 2 hingga 11 September, deklarasi Anies Muhaimin Iskandar yang dilakukan di Surabaya tidak membuat suara Anies menguat di Jawa Timur. Ganjar masih memiliki pemilih mayoritas di Jawa Timur dengan 44% untuk simulasi 3 poros capres. Selisih dengan Anies bahkan mencapai 30%. SMRC pun melakukan survei dengan simulasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat keterpilihan paling buncit di Jawa Timur. Pasangan Anies Caimin hanya memperoleh elektabilitas 12% atau yang paling rendah, di mana pasangan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil mendapatkan 46% atau tertinggi dan pasangan Prabowo Subianto Erick Thohir 23% atau posisi kedua. Pendiri SMRC Saiful Mujani menilai berdasarkan hasil ini, basis PKB Nahdlatul Ulama dan Caimin setelah dideklarasikan sebagai bacawa pres Anies di Surabaya tidak memberikan efek kejut terhadap keterpilihan pasangan Anies Caimin di Jawa Timur. Peneliti Lembaga Survei Indonesia DNJA Aji Alfarabi mengungkapkan nama Capres dan Cawapres menjadi lebih ramai dengan masuknya nama Khofifah Indar Parawansa dan juga Mahfud MD. Kedua nama tersebut tidak dipublikasikan pada Mei 2023 lalu karena belum bersinar dan mendapat sorotan seperti saat ini. Aji mengungkapkan dalam survei bagaimana jika Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir, Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya yakni Prabowo dan Erick unggul berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 39,3%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 36,9%. Lalu di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 13,6%. Kemudian jika Prabowo dipasangkan dengan Gibran, Ganjar dengan Sandiaga, dan Anies dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo masih menduduki posisi teratas. Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 38,5%. Di posisi kedua ada Ganjar Sandi sebesar 36,9%. Di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 14,1%. Jika Prabowo berpasangan dengan Erlangga Hartarto, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo Erlangga berada di posisi teratas dengan dukungan 38,8%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 35,1% dan Anies Muhaimin dengan dukungan 13,9%. Kemudian jika Prabowo menggandeng Khofifah dan Ganjar menggandeng Mahfud MD, hasilnya Prabowo Khofifah berada di posisi teratas dengan dukungan 38,7%. Kemudian disusul Ganjar Mahfud MD dengan dukungan 35,8% dan di posisi ketiga Anies Muhaimin sebesar 14,0%. Aji mengatakan hasil elektabilitas 3 nama calon presiden yang akan bertanding pada Pilpres 2024. Hasilnya dalam simulasi 2 nama, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto unggul telak atas Ganjar dengan perbedaan 8,1%. Selama periode Januari hingga September 2023, elektabilitas Prabowo tersebut mengalami kenaikan elektabilitas sebesar 14,4%, sementara Ganjar mendapati kenaikan 0,1% dan Anies penurunan 7,6%. Hingga September 2023, Prabowo masih tetap menjadi calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Ini data pertama, jadi dari 3 nama terlihat ketat sekali pertarungan antara Prabowo dan Ganjar, 39,8 versus 37,9%. Kemudian kalau kita lihat dari sisi tracking survei, ya, kebetulan tadi saya sampaikan bahwa kita secara periodik melakukan survei nasional ya untuk melihat dinamika elektabilitas para capres
Dan kalau kita lihat datanya, memang terjadi perubahan-perubahan elektabilitas hampir setiap bulan ya. Nah, kalau kita mengacu sini, kita ambil saja hanya di tahun 2023, kita juga punya data di tahun 2022 ya, ada beberapa kali survei kita laksanakan di tahun 2022. Namun ini kita tampilkan yang hanya 2023 saja. Selama 6 kali kita melakukan survei dari Januari hingga September 2023. Kalau kita lihat datanya, di Januari 2023 saat itu Prabowo di angka 25,4%, Ganjar di angka 37,8%, Anies di angka 22,1%. Ya, di saat itu Ganjar unggul dibanding Prabowo maupun Anies. Ya. Namun kalau kita lihat datanya, memang terjadi perubahan atau tren yang positif, terutama di capres Prabowo. Ya, dari 25,4 di bulan Januari naik di 33,9 di Mei 2023. Naik lagi di 34,3% di 2023, di Juli di angka 38,2, naik agak signifikan di bulan Juli. Kemudian turun dari Juli ke Agustus 38 ke 36,2. Sekarang rebound kembali ya, rebound di September 2023 di angka 39,8%. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi angka kumulatifnya, ya Prabowo itu memang ada kenaikan dari Januari ke September kurang lebih sekitar 14,4%. Jadi kenaikan secara kumulatif dari Januari hingga September 2023. Ya, walaupun kita lihat trennya memang kalau dilihat tren per bulan itu perubahannya tidak terlalu signifikan. Ya, naik turunnya kurang lebih sekitar hanya 2% ya. Misalnya di Juli 38,2, di Agustus turun di 36,2, sekarang naik lagi di 39,8%. Ya. Untuk Ganjar, teman-teman bisa lihat datanya, di Januari 2023, posisi Ganjar masih paling tinggi, di urutan pertama 37,8%. Kemudian turun di Mei 2023 di angka 31,9%. Ya. Kalau teman-teman masih ingat, seringkali kita sampaikan juga dalam rilis, bahwa penurunan ini juga terkait beberapa peristiwa di bulan April dan Mei, ya. Terutama soal pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, kemudian U23, kemudian image sebagai petugas partai dan lain-lain, itu cukup mengganggu Ganjar di saat itu, sehingga ada tren turun di Mei 2023. Ya. Tapi kalau kita lihat data, memang Ganjar juga mengalami kenaikan elektabilitas atau ada tren yang positif juga yang terjadi pada capres Ganjar Pranowo. Ya. Jadi dari 37,8 turun di Mei 31,9%. Namun secara perlahan tren Ganjar Pranowo mengalami kenaikan. Ya. Dengan upacara di Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk mengingatkan bahwa Partai Golkar salah satu partai yang tertua dengan usia 59 tahun ini selalu mengawal pembangunan di Indonesia, dan untuk menghadapi pemilu ini kita dorong semangat untuk persatuan dan kesatuan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi juga singkatnya ke makam siapa aja Pak? Tadi ke Pak Habibie, kemudian para pahlawan bangsa, Pak Sudarmono, dan juga kepada Ketua Golkar pertama. Ya. Terima kasih. Ya. Oke, terkait dengan isu politik sekarang Pak, isu yang lain, soal rencana rapat hari ini gimana Pak dengan para ketua umum KIM? Rencana hari ini kan kita tumpengan di kantor Golkar. Tapi soal pertemuan dengan para ketua umum KIM kapan Pak untuk membahas cawapres? Nanti akan dibahas dalam 1-2 hari ke depan. Rapimnas akan bahas yang akan masuk AMPI itu gimana Pak? Kita lihat aja. Betul ya Pak ya? Ada kabar itu Mas Gibran akan bergabung. Komunikasi sudah ada, mengenai kegiatan apa lanjutannya ditunggu saja. Pak, ini kan dua koalisi udah daftar ke KPU Pak, Golkar. Jadi gimana Pak? Siapa? Golkar apakah mendesak? Ya, tanggal 25 masih banyak waktu. Makasih Pak. Ya. Tadi ke Pak Habibie, kemudian para pahlawan bangsa, Pak Sudarmono, dan juga kepada Ketua Golkar pertama. Ya. Terima kasih. Ya. Oke, terkait dengan isu politik sekarang Pak, isu yang lain, soal rencana rapat hari ini gimana Pak dengan para ketua umum KIM?
Rencana hari ini kan kita tumpengan di kantor Golkar. Tapi soal pertemuan dengan para ketum KIM kapan Pak untuk bahas cawapres? Nanti akan dibahas dalam 1-2 hari ke depan. Rapimnas akan bahas yang akan masuk AMPI itu gimana Pak? Kita lihat aja. Betul ya Pak ya? Ada kabar itu Mas Gibran akan bergabung. Komunikasi sudah ada, mengenai kegiatan apa lanjutannya ditunggu saja. Pak, ini kan dua koalisi udah daftar ke KPU Pak, Golkar sendiri gimana Pak? Siapa? Golkar apakah mendesak? Ya tanggal 25 masih banyak waktu. Makasih Pak. Ya. Siap. Ya. Menteri BUMN Erick Thohir dilihat sebagai sosok potensial Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh peneliti Lembaga Polling Institute Kennedy Muslim pada Jumat 15 September. Menurutnya, Erick bahkan mampu menopang kemenangan Koalisi Indonesia Maju. Erick dinilai mampu menambal lubang kelemahan elektoral Prabowo. Menteri BUMN itu disebut mampu menarik dukungan dari berbagai kalangan masyarakat. Dukungan tersebut khususnya berasal dari masyarakat Jawa Timur. Berdasarkan hasil survei Lembaga Polling Institute, nama Erick Thohir unggul di Jawa Timur. Elektoral Erick di Jawa Timur dinilai bisa memperkuat Prabowo dalam meraih kemenangan. Nama Erick kuat di Jawa Timur karena dirinya sudah menjadi keluarga Nahdlatul Ulama. Erick bahkan dipercaya sebagai anggota kehormatan Banser. Sebagai kader NU, Erick Thohir telah berhasil mengemban amanah yang diberikan oleh PBNU. Maka tak heran survei nasional dari Polling Institute menunjukkan cawapres yang cocok untuk Prabowo Subianto adalah Erick Thohir. Menteri BUMN Erick Thohir dinilai layak menjadi pendamping cawapres Prabowo Subianto. Bahkan pasangan Prabowo dan Erick dinilai potensial untuk memenangkan Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional Adib Miftahul pada Kamis 7 September 2023. Adib menilai Erick mampu menutupi kelemahan elektabilitas yang dimiliki Prabowo. Erick juga dinilai mampu menjadi pendobrak celah lemah Prabowo Subianto. Menteri BUMN itu mampu menarik berbagai dukungan dari banyak kalangan masyarakat. Seperti halnya kalangan para pendukung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pasalnya, Erick dinilai selalu memberikan keberhasilan terhadap setiap penugasan yang diberikan Jokowi. Terbaru, Erick mendapat pujian dari Jokowi karena berhasil mengajak negara di Asia Tenggara dan Indo-Pasifik untuk berkolaborasi menghadapi tantangan ekonomi global. Atas keberhasilan itu, Adib menilai Erick mampu menjadi pendobrak elektabilitas Prabowo dalam Pilpres mendatang. Apalagi berdasar hasil survei, Erick yang merupakan anggota kehormatan Banser NU tersebut mampu bertengger di posisi teratas sebagai cawapres. Lembaga Survei Indonesia LSI melakukan survei terhadap dua nama sosok Capres Prabowo Subianto head-to-head dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Survei dilakukan pada 18 hingga 20 September 2023. Hasil survei menunjukkan nama Prabowo Subianto unggul. Hasil survei LSI pada simulasi dua nama antara Anies dan Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra ini unggul 50,2% keterpilihan. Sedangkan Anies hanya mendapat separuhnya dari perolehan Prabowo, yakni 26%. Ada selisih angka 24,2%. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif LSI, Jayadi Hanan pada Rabu 4 Oktober 2023. Sementara itu, jika Prabowo head-to-head dengan Ganjar tetap hasilnya unggul Ketua Umum Partai Gerindra. Prabowo memperoleh 45,7% dibandingkan Ganjar yakni 34,4%. Ada jarak atau selisih angka sebesar 11,3%. Jayadi mengatakan keunggulan cukup signifikan dibandingkan dengan survei pada Agustus 2023 lalu. Saat itu Prabowo hanya unggul 5% jika berhadapan dengan Ganjar di putaran kedua. Jayadi mengatakan populasi dalam survei adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah dan memiliki telepon, sekitar 83% dari total populasi nasional. Pemilihan sampel dilakukan lewat metode random digit dialing yang merupakan teknik memilih sampel lewat proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Sebanyak 1.206 responden terlibat. Wawancara dengan responden dilakukan lewat sambungan telepon. Margin of error dalam survei ini lebih kurang 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.
Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA kembali merilis hasil survei pemilihan Capres pada Pilpres 2024 mendatang. Mengacu pada hasil survei terbaru tersebut, Baca Pres Prabowo Subianto unggul di basis pemilih Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Di kategori pilihan partai versus 3 nama Capres, Prabowo unggul 41,4% di basis pemilih PKB. Ganjar Pranowo yang notabene pesaing Caimin juga diprediksi akan mendapatkan limpahan suara dari pemilih PKB. Dalam survei terbaru LSI, Ganjar mendapatkan 36,3% suara responden. Sedangkan Anies yang berpasangan dengan Caimin hanya meraih 21,3% suara responden di basis pemilih PKB. Selain di PKB, Prabowo juga unggul di basis pemilih Parpol Koalisi Indonesia Maju, mulai dari Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PAN. Sedangkan Ganjar unggul di PDIP dan P3, serta Anies unggul di PKS dan Nasdem. Hal ini selaras dengan hasil yang ditemukan LSI di Jawa Timur. Di provinsi yang selama ini dikenal basis PKB, Prabowo juga dinilai unggul versi survei LSI dengan 44,2 suara responden. Disusul Ganjar dengan 41,5% dan Anies yang menjadi pasangan Caimin mendapat 11,5%. Untuk diketahui, survei ini dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling pada 4 hingga 12 September 2023. Jumlah respondennya sebanyak 1.200 orang dengan teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA menyebut elektabilitas bakal calon Presiden Anies Baswedan di Sumatera Utara hanya 5%. Rupanya hasil tersebut membuat Partai Nasdem yang menjatuhkan dukungan ke Anies jadi meradang. Dewan Pengurus Wilayah atau DPW Partai Nasdem Sumatera Utara bersama 100 advokat lantas menyatakan akan menyomasi LSI Denny JA. Dikutip dari Tribun News, Ketua DPW Nasdem Iskandar ST menyebut hasil survei itu tak masuk akal bahkan mengada-ngada. Hasil survei yang hanya 5% itu dinilai tak cocok dengan fakta yang ada. Sehingga Partai Nasdem merasa ada kejanggalan di hasil survei tersebut. Dalam hal ini, Iskandar bersama 100 advokat meminta agar LSI membuka data terkait survei Anies di Sumatera Utara. Pasalnya, pada Mei lalu, LSI Denny JA juga merilis survei yang menunjukkan elektabilitas Anies mencapai 32%. Dikatakan Iskandar, Anies yang berpasangan dengan Caimin diyakini unggul 20 kabupaten kota di Sumatera Utara. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia LSI menunjukkan bahwa responden yang memilih PKB justru banyak memilih Prabowo Subianto sebagai presiden pilihannya. Dalam survei yang dilakukan pada periode 18 hingga 20 September ini, sebanyak 47,4% memilih PKB, memilih Prabowo sebagai presidennya. Sementara pemilih PKB yang memilih Anies Baswedan justru hanya 28,2%. Disusul pemilih PKB memilih Ganjar Pranowo 22,9%. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan pada Rabu 4 Oktober 2023. Adapun pemilih yang memilih Partai Golkar cenderung memilih Prabowo Subianto yakni 48,2%. Namun pemilih Golkar juga banyak yang memilih Anies yakni sebanyak 34%. Pemilih Nasdem mantap mendukung Anies dengan 79,3%. Sisanya yakni 14,9% memilih Prabowo dan 5,6% memilih Ganjar. Partai Hanura yang telah menyatakan dukungan ke Ganjar, pemilihnya justru lebih banyak memilih Prabowo sebagai presiden dengan 66% porsi berbanding dengan 27,9% untuk Ganjar. Survei dilakukan pada 18 hingga 20 September 2023. Populasi dalam survei adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon sekitar 83% dari total populasi nasional. Pemilihan sampel dilakukan lewat metode random digit dialing yang merupakan teknik memilih sampel lewat proses pembagian nomor telepon secara acak. Sebanyak 1.206 responden terlibat. Wawancara dengan responden dilakukan lewat sambungan telepon. Margin of error dalam survei ini lebih kurang 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Lembaga survei LSI
Lembaga Survei Indonesia juga turut melakukan simulasi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan berlaga dalam pertarungan Pilpres 2024 mendatang. Menariknya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang hingga kini belum mengumumkan siapa calon wakil presidennya justru memantik dugaan publik mengerucut pada dua kandidat nama cawapres yakni Erick Thohir dan Gibran Rakabuming Raka. Karena sudah ada dua pasangan yang cukup resmi sementara satu pasangan belum, saya kira banyak di antara kita menduga kalau Prabowo akan memilih Erick Thohir atau Hovifah atau pasca putusan MK Gibran, maka bisa kita simulasikan, ujar Jayadi. Menurut Direktur Eksekutif LSI Jayadi, jika Prabowo dipasangkan dengan Erick Thohir melawan pasangan Ganjar Mahfud hasilnya paslon Prabowo Erick akan memenangkan pertandingan. Prabowo Erick capai peroleh 50,5% sementara Ganjar Mahfud MD capai 36,2%, tulis paparan survei LSI. Kemudian, ketika Prabowo dipasangkan dengan putra sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming pun juga menghasilkan perolehan suara yang akan dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Prabowo Gibran Rakabuming Raka peroleh 47,5% sementara Ganjar Mahfud MD 38,5%, tulis survei LSI. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, itu jika dipasangkan dengan Erick ataupun Gibran dihadapkan dengan paslon Ganjar Mahfud, Prabowo akan cenderung unggul. Jadi, secara umum siapapun yang dipilih oleh Prabowo cenderung unggul signifikan, tutup Jayadi. Hasil survei LSI Denny JA mengungkapkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Di Jawa Barat merupakan kantong pemilihnya terbesar, yakni kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia. Prabowo unggul dengan mendapat dukungan 37,6%, sementara Ganjar 26,7% dan Anies 23,3%. Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan pada September 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur, pemilih terbesar kedua, 16,3% tampak ketat pertarungan antara Prabowo dan juga Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, sementara Ganjar di angka 41,5% dan Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Caimin, Ketua Umum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, namun progres dukungan belum terlihat. Kemudian di Banten, Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, dan Anies sebesar 30%. Sementara itu, Saiful Mujani Research and Consulting pun baru-baru ini merilis hasil surveinya. Dalam simulasi 3 nama calon presiden, elektabilitas Ganjar Pranowo paling tinggi di Jawa Timur dengan raihan 44%. Di posisi kedua ada Prabowo Subianto yang mengantongi 23% dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan angka 14,2%. Sementara yang tidak menjawab 18,8%. Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan dalam simulasi ini suara Anies cenderung tidak banyak berbeda dan bahkan lebih rendah dari tingkat nasional yang mendapat angka 17%. Berdasarkan hasil survei ini setidaknya untuk sementara ketika survei dilakukan pada 2 hingga 11 September, deklarasi Anies Muhaimin Iskandar yang dilakukan di Surabaya tidak membuat suara Anies menguat di Jawa Timur. Ganjar masih memiliki pemilih mayoritas di Jawa Timur dengan 44% untuk simulasi 3 poros capres. Selisih dengan Anies bahkan mencapai 30%. SMRC pun melakukan survei dengan simulasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat keterpilihan paling buncit di Jawa Timur. Pasangan Anies Caimin hanya memperoleh elektabilitas 12% atau yang paling rendah, di mana pasangan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil mendapatkan 46% atau tertinggi dan pasangan Prabowo Subianto Erick Thohir 23% atau posisi kedua. Pendiri SMRC Saiful Mujani menilai berdasarkan hasil ini, basis PKB Nahdlatul Ulama dan Caimin setelah dideklarasikan sebagai bacawa pres Anies di Surabaya tidak memberikan efek kejut terhadap keterpilihan pasangan Anies Caimin di Jawa Timur. Peneliti Lembaga Survei Indonesia Denny JA Aji Alfarabi mengungkapkan nama Capres dan Cawapres menjadi lebih ramai dengan masuknya nama Hovifah Indar Parawansa dan juga Mahfud MD. Kedua nama tersebut tidak dipublikasikan pada Mei 2023 lalu karena belum bersinar dan mendapat sorotan seperti saat ini. Aji mengungkapkan dalam survei bagaimana jika Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir, Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar,
Hasilnya yakni Prabowo dan Erick unggul berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 39,3%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 36,9%. Lalu di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 13,6%. Kemudian jika Prabowo dipasangkan dengan Gibran, Ganjar dengan Sandiaga, dan Anies dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo masih menduduki posisi teratas. Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 38,5%. Di posisi kedua ada Ganjar Sandi sebesar 36,9%. Di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 14,1%. Jika Prabowo berpasangan dengan Erlangga Hartarto, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo Erlangga berada di posisi teratas dengan dukungan 38,8%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 35,1% dan Anies Muhaimin dengan dukungan 13,9%. Kemudian jika Prabowo menggandeng Hovifah dan Ganjar menggandeng Mahfud MD, hasilnya Prabowo Hovifah berada di posisi teratas dengan dukungan 38,7%. Kemudian disusul Ganjar Mahfud MD dengan dukungan 35,8% dan di posisi ketiga Anies Muhaimin sebesar 14,0%. Najib mengatakan hasil elektabilitas 3 nama calon presiden yang akan bertanding pada Pilpres 2024. Hasilnya dalam simulasi 2 nama, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto unggul telak atas Ganjar dengan perbedaan 8,1%. Selama periode Januari hingga September 2023, elektabilitas Prabowo tersebut mengalami kenaikan elektabilitas sebesar 14,4%, sementara Ganjar mendapati kenaikan 0,1% dan Anies penurunan 7,6%. Hingga September 2023, Prabowo masih tetap menjadi calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Ini data pertama, jadi dari 3 nama terlihat ketat sekali pertarungan antara Prabowo dan Ganjar, 39,8 versus 37,9%. Kemudian kalau kita lihat dari sisi tracking survei, ya kebetulan tadi saya sampaikan bahwa kita secara periodik melakukan survei nasional ya untuk melihat dinamika elektabilitas para capres, dan kalau kita lihat datanya memang terjadi perubahan elektabilitas hampir setiap bulan ya. Nah, kalau kita mengacu sini, kita ambil saja hanya di tahun 2023, kita juga punya data di tahun 2022 ya, ada beberapa kali survei kita laksanakan di tahun 2022. Namun ini kita tampilkan yang hanya 2023 saja. Selama 6 kali kita melakukan survei dari Januari hingga September 2023. Kalau kita lihat datanya, di Januari 2023 saat itu Prabowo di angka 25,4%, Ganjar di angka 37,8%, Anies di angka 22,1%. Ya, di saat itu Ganjar unggul dibanding Prabowo maupun Anies. Ya. Namun kalau kita lihat datanya, memang terjadi perubahan atau tren yang positif, terutama di capres Prabowo. Ya, dari 25,4 di bulan Januari naik di 33,9 di Mei 2023. Naik lagi di 34,3% di 2023, di Juli di angka 38,2, naik agak signifikan di bulan Juli. Kemudian turun dari Juli ke Agustus 38 ke 36,2. Sekarang rebound kembali ya, rebound di September 2023 di angka 39,8%. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi angka kumulatifnya, ya Prabowo itu memang ada kenaikan dari Januari ke September kurang lebih sekitar 14,4%. Jadi kenaikan secara kumulatif dari Januari hingga September 2023. Ya, walaupun kita lihat trennya memang kalau dilihat tren per bulan itu perubahannya tidak terlalu signifikan. Ya, naik turunnya kurang lebih sekitar hanya 2%. Ya, misalnya di Juli 38,2, di Agustus turun di 36,2, sekarang naik lagi di 39,8%. Ya. Untuk Ganjar, teman-teman bisa lihat datanya, di Januari 2023, posisi Ganjar masih paling tinggi, di urutan pertama 37,8%. Kemudian turun di Mei 2023 di angka 31,9%. Ya. Kalau teman-teman masih ingat, sering kali kita sampaikan juga dalam rilis, bahwa penurunan ini juga terkait beberapa peristiwa di bulan April dan Mei, ya, terutama soal
pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, kemudian U23, kemudian image sebagai petugas partai dan lain-lain itu cukup mengganggu Ganjar di saat itu, sehingga ada tren turun di Mei 2023 ya. Tapi kalau kita lihat data, memang Ganjar juga mengalami kenaikan elektabilitas atau ada tren yang positif juga yang terjadi pada Capres Ganjar Pranowo ya. Jadi dari 37,8 turun di Mei 31,9%. Namun secara perlahan tren Ganjar Pranowo mengalami kenaikan ya. Dengan upacara di Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk mengingatkan bahwa Partai Golkar salah satu partai yang tertua dengan usia 59 tahun ini selalu mengawal pembangunan di Indonesia, dan untuk menghadapi pemilu ini kita dorong semangat untuk persatuan dan kesatuan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi juga rusukannya ke makam siapa aja, Pak? Tadi ke Pak Habibie, kemudian para pahlawan bangsa, Pak Sudarmono, dan juga kepada Ketua Golkar pertama. Ya. Terima kasih. Ya. Oke, terkait dengan isu politik sekarang, Pak, isu yang lain, soal rencana rapat hari ini gimana Pak dengan para ketua umum KIM? Rencana hari ini kan kita tumpengan di kantor Golkar. Tapi soal pertemuan dengan para ketua umum KIM kapan Pak atau bahas cawapres? Nanti akan dibahas dalam 1-2 hari ke depan. Rapimnas akan bahas yang akan masuk AMPI itu gimana Pak? Kita lihat aja. Betul ya Pak ya? Ada kabar itu masih dan bergabung. Komunikasi sudah ada, mengenai kegiatan apa lanjutannya ditunggu saja. Pak, ini kan dua koalisi udah daftar ke KPU Pak, Golkar. Jadi gimana Pak? Siapa? Golkar apakah mendesak? Ya, tanggal 25 masih banyak waktu. Makasih Pak. Ya. Jadi ke Pak Habibie, kemudian para pahlawan bangsa, Pak Sudarmono, dan juga kepada Ketua Golkar pertama. Ya. Terima kasih. Ya. Oke, terkait dengan isu politik sekarang, Pak, isu yang lain, soal rencana rapat hari ini gimana Pak dengan para ketua umum KIM? Rencana hari ini kan kita tumpengan di kantor Golkar. Tapi soal pertemuan dengan para ketua umum KIM kapan Pak atau bahas cawapres? Nanti akan dibahas dalam 1-2 hari ke depan. Rapimnas akan bahas yang akan masuk AMPI itu gimana Pak? Kita lihat aja. Betul ya Pak ya? Ada kabar itu masih dan bergabung. Komunikasi sudah ada, mengenai kegiatan apa lanjutannya ditunggu saja. Pak, ini kan dua koalisi udah daftar ke KPU Pak, Golkar. Jadi gimana Pak? Siapa? Golkar apakah mendesak? Ya, tanggal 25 masih banyak waktu. Makasih Pak. Ya. Siap. Ya. Menteri BUMN Erick Thohir dilihat sebagai sosok potensial Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh peneliti Lembaga Polling Institute Kennedy Muslim pada Jumat 15 September. Menurutnya, Erick bahkan mampu menopang kemenangan Koalisi Indonesia Maju. Erick dinilai mampu menambal lubang kelemahan elektoral Prabowo. Menteri BUMN itu disebut mampu menarik dukungan dari berbagai kalangan masyarakat. Dukungan tersebut khususnya berasal dari masyarakat Jawa Timur. Berdasarkan hasil survei Lembaga Polling Institute, nama Erick Thohir unggul di Jawa Timur. Elektoral Erick di Jawa Timur dinilai bisa memperkuat Prabowo dalam meraih kemenangan. Nama Erick kuat di Jawa Timur karena dirinya sudah menjadi keluarga Nahdlatul Ulama. Erick bahkan dipercaya sebagai anggota kehormatan Banser. Sebagai kader NU, Erick Thohir telah berhasil mengemban amanah yang diberikan oleh PBNU. Maka tak heran survei nasional dari Polling Institute menunjukkan cawapres yang cocok untuk Prabowo Subianto adalah Erick Thohir. Menteri BUMN Erick Thohir dinilai layak menjadi pendamping cawapres Prabowo Subianto. Bahkan pasangan Prabowo dan Erick dinilai potensial untuk memenangkan Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional Adib Miftahul pada Kamis 7 September 2023. Adib menilai Erick mampu menutupi kelemahan elektabilitas yang dimiliki Prabowo. Erick juga dinilai mampu menjadi pendobrak celah lemah Prabowo Subianto. Menteri BUMN itu mampu menarik berbagai dukungan dari banyak kalangan masyarakat.
seperti halnya kalangan para pendukung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pasalnya, Erick dinilai selalu memberikan keberhasilan terhadap setiap penugasan yang diberikan Jokowi. Terbaru, Erick mendapat pujian dari Jokowi karena berhasil mengajak negara di Asia Tenggara dan Indo-Pasifik untuk berkolaborasi menghadapi tantangan ekonomi global. Atas keberhasilan itu, Adib menilai Erick mampu menjadi pendobrak elektabilitas Prabowo dalam Pilpres mendatang. Apalagi berdasar hasil survei, Erick yang merupakan anggota kehormatan Banser NU tersebut mampu bertengger di posisi teratas sebagai cawapres. Lembaga Survei Indonesia LSI melakukan survei terhadap dua nama sosok Capres Prabowo Subianto head-to-head dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Survei dilakukan pada 18 hingga 20 September 2023. Hasil survei menunjukkan nama Prabowo Subianto unggul. Hasil survei LSI pada simulasi dua nama antara Anies dan Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra ini unggul 50,2% keterpilihan. Sedangkan Anies hanya mendapat separuhnya dari perolehan Prabowo, yakni 26%. Ada selisih angka 24,2%. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif LSI, Jayadi Hanan pada Rabu 4 Oktober 2023. Sementara itu, jika Prabowo head-to-head dengan Ganjar tetap hasilnya unggul Ketua Umum Partai Gerindra. Prabowo memperoleh 45,7% dibandingkan Ganjar yakni 34,4%. Ada jarak atau selisih angka sebesar 11,3%. Jayadi mengatakan keunggulan cukup signifikan dibandingkan dengan survei pada Agustus 2023 lalu. Saat itu Prabowo hanya unggul 5% jika berhadapan dengan Ganjar di putaran kedua. Jayadi mengatakan populasi dalam survei adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah dan memiliki telepon, sekitar 83% dari total populasi nasional. Pemilihan sampel dilakukan lewat metode random digit dialing yang merupakan teknik memilih sampel lewat proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Sebanyak 1.206 responden terlibat. Wawancara dengan responden dilakukan lewat sambungan telepon. Margin of error dalam survei ini lebih kurang 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Lingkaran Survei Indonesia atau LSI DNI.JA kembali merilis hasil survei pemilihan Capres pada Pilpres 2024 mendatang. Mengacu pada hasil survei terbaru tersebut, Baca Pres Prabowo Subianto unggul di basis pemilih Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Di kategori pilihan partai versus 3 nama Capres, Prabowo unggul 41,4% di basis pemilih PKB. Ganjar Pranowo yang notabene pesaing Caimin juga diprediksi akan mendapatkan limpahan suara dari pemilih PKB. Dalam survei terbaru LSI, Ganjar mendapatkan 36,3% suara responden. Sedangkan Anies yang berpasangan dengan Caimin hanya meraih 21,3% suara responden di basis pemilih PKB. Selain di PKB, Prabowo juga unggul di basis pemilih Parpol Koalisi Indonesia Maju, mulai dari Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PAN. Sedangkan Ganjar unggul di PDIP dan P3, serta Anies unggul di PKS dan Nasdem. Hal ini selaras dengan hasil yang ditemukan LSI di Jawa Timur. Di provinsi yang selama ini dikenal basis PKB, Prabowo juga dinilai unggul versi survei LSI dengan 44,2 suara responden. Disusul Ganjar dengan 41,5% dan Anies yang menjadi pasangan Caimin mendapat 11,5%. Untuk diketahui, survei ini dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling pada 4 hingga 12 September 2023. Jumlah respondennya sebanyak 1.200 orang dengan teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia atau LSI DNI.JA menyebut elektabilitas bakal calon Presiden Anies Baswedan di Sumatera Utara hanya 5%. Rupanya hasil tersebut membuat Partai Nasdem yang menjatuhkan dukungan ke Anies jadi meradang. Dewan Pengurus Wilayah atau DPW Partai Nasdem Sumatera Utara bersama 100 advokat lantas menyatakan akan menyomasi LSI DNI.JA. Dikutip dari Tribun News, Ketua DPW Nasdem Iskandar ST menyebut hasil survei itu tak masuk akal bahkan mengada-ngada. Hasil survei yang hanya 5% itu dinilai tak cocok dengan fakta yang ada.
sehingga Partai Nasdem merasa ada kejanggalan di hasil survei tersebut. Dalam hal ini, Iskandar bersama 100 advokat meminta agar LSI membuka data terkait survei Anies di Sumatera Utara. Pasalnya, pada Mei lalu, LSI dan IJA juga merilis survei yang menunjukkan elektabilitas Anies mencapai 32%. Dikatakan Iskandar, Anies yang berpasangan dengan Caimin diyakini unggul 20 kabupaten kota di Sumatera Utara. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia LSI menunjukkan bahwa responden yang memilih PKB justru banyak memilih Prabowo Subianto sebagai presiden pilihannya. Dalam survei yang dilakukan pada periode 18 hingga 20 September ini, sebanyak 47,4% memilih PKB memilih Prabowo sebagai presidennya. Sementara pemilih PKB yang memilih Anies Baswedan justru hanya 28,2%. Disusul pemilih PKB memilih Ganjar Pranowo 22,9%. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan pada Rabu 4 Oktober 2023. Adapun pemilih yang memilih Partai Golkar cenderung memilih Prabowo Subianto yakni 48,2%. Namun pemilih Golkar juga banyak yang memilih Anies yakni sebanyak 34%. Pemilih Nasdem mantap mendukung Anies dengan 79,3%. Sisanya yakni 14,9% memilih Prabowo dan 5,6% memilih Ganjar. Partai Hanura yang telah menyatakan dukungan ke Ganjar, pemilihnya justru lebih banyak memilih Prabowo sebagai presiden dengan 66% porsi berbanding dengan 27,9% untuk Ganjar. Survei dilakukan pada 18 hingga 20 September 2023. Populasi dalam survei adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon sekitar 83% dari total populasi nasional. Pemilihan sampel dilakukan lewat metode random digit dialing yang merupakan teknik memilih sampel lewat proses pembagian nomor telepon secara acak. Sebanyak 1.206 responden terlibat. Wawancara dengan responden dilakukan lewat sambungan telepon. Margin of error dalam survei ini lebih kurang 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Lembaga Survei LSI, Lembaga Survei Indonesia, juga turut melakukan simulasi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan berlaga dalam pertarungan Pilpres 2024 mendatang. Menariknya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang hingga kini belum mengumumkan siapa calon wakil presidennya justru memantik dugaan publik mengerucut pada dua kandidat nama cawapres yakni Erick Thohir dan Gibran Rakabuming Raka. Karena sudah ada dua pasangan yang cukup resmi sementara satu pasangan belum, saya kira banyak di antara kita menduga kalau Prabowo akan memilih Erick Thohir atau Hovifah atau pasca putusan MK Gibran, maka bisa kita simulasikan, ujar Jayadi. Menurut Direktur Eksekutif LSI Jayadi, jika Prabowo dipasangkan dengan Erick Thohir melawan pasangan Ganjar Mahfud hasilnya paslon Prabowo Erick akan memenangkan pertandingan. Prabowo Erick capai peroleh 50,5% sementara Ganjar Mahfud MD capai 36,2%, tulis paparan survei LSI. Kemudian, ketika Prabowo dipasangkan dengan putra sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming pun juga menghasilkan perolehan suara yang akan dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Prabowo Gibran Rakabuming Raka peroleh 47,5% sementara Ganjar Mahfud MD 38,5%, tulis survei LSI. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, itu jika dipasangkan dengan Erick ataupun Gibran dihadapkan dengan paslon Ganjar Mahfud, Prabowo akan cenderung unggul. Jadi, secara umum siapapun yang dipilih oleh Prabowo cenderung unggul signifikan, tutup Jayadi. Hasil survei LSI dan IJA mengungkapkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Di Jawa Barat merupakan kantong pemilihnya terbesar, yakni kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia. Prabowo unggul dengan mendapat dukungan 37,6%, sementara Ganjar 26,7% dan Anies 23,3%. Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan pada September 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur, pemilih terbesar kedua, 16,3% tampak ketat pertarungan antara Prabowo dan juga Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, sementara Ganjar di angka 41,5% dan Anies 11,5%.
Meski Anies sudah berkoalisi dengan Caimin, Ketua Umum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, namun progres dukungan belum terlihat. Kemudian di Banten, Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, dan Anies sebesar 30%. Sementara itu, Saiful Mujani Research and Consulting pun baru-baru ini merilis hasil surveinya. Dalam simulasi 3 nama calon presiden, elektabilitas Ganjar Pranowo paling tinggi di Jawa Timur dengan raihan 44%. Di posisi kedua ada Prabowo Subianto yang mengantongi 23% dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan angka 14,2%. Sementara yang tidak menjawab 18,8%. Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan dalam simulasi ini suara Anies cenderung tidak banyak berbeda dan bahkan lebih rendah dari tingkat nasional yang mendapat angka 17%. Berdasarkan hasil survei ini setidaknya untuk sementara ketika survei dilakukan pada 2 hingga 11 September, deklarasi Anies Muhaimin Iskandar yang dilakukan di Surabaya tidak membuat suara Anies menguat di Jawa Timur. Ganjar masih memiliki pemilih mayoritas di Jawa Timur dengan 44% untuk simulasi 3 poros capres. Selisih dengan Anies bahkan mencapai 30%. SMRC pun melakukan survei dengan simulasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat keterpilihan paling buncit di Jawa Timur. Pasangan Anies Caimin hanya memperoleh elektabilitas 12% atau yang paling rendah, di mana pasangan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil mendapatkan 46% atau tertinggi, dan pasangan Prabowo Subianto Erick Thohir 23% atau posisi kedua. Pendiri SMRC Saiful Mujani menilai berdasarkan hasil ini, basis PKB Nahdlatul Ulama dan Caimin setelah dideklarasikan sebagai bacawa pres Anies di Surabaya tidak memberikan efek kejut terhadap keterpilihan pasangan Anies Caimin di Jawa Timur. Peneliti Lembaga Survei Indonesia DNICA Aji Alfarabi mengungkapkan nama Capres dan Cawapres menjadi lebih ramai dengan masuknya nama Hovifah Indar Parawansa dan juga Mahfud MD. Kedua nama tersebut tidak dipublikasikan pada Mei 2023 lalu karena belum bersinar dan mendapat sorotan seperti saat ini. Aji mengungkapkan dalam survei bagaimana jika Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir, Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya yakni Prabowo dan Erick unggul berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 39,3%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 36,9%. Lalu di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 13,6%. Kemudian jika Prabowo dipasangkan dengan Gibran, Ganjar dengan Sandiaga, dan Anies dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo masih menduduki posisi teratas. Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 38,5%. Di posisi kedua ada Ganjar Sandi sebesar 36,9%. Di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 14,1%. Jika Prabowo berpasangan dengan Erlangga Hartarto, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo Erlangga berada di posisi teratas dengan dukungan 38,8%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 35,1% dan Anies Muhaimin dengan dukungan 13,9%. Kemudian jika Prabowo menggandeng Hovifah dan Ganjar menggandeng Mahfud MD, hasilnya Prabowo Hovifah berada di posisi teratas dengan dukungan 38,7%. Kemudian disusul Ganjar Mahfud MD dengan dukungan 35,8% dan di posisi ketiga Anies Muhaimin sebesar 14,0%. Aji mengatakan hasil elektabilitas 3 nama calon presiden yang akan bertanding pada Pilpres 2024. Hasilnya dalam simulasi 2 nama, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto unggul telak atas Ganjar dengan perbedaan 8,1%. Selama periode Januari hingga September 2023, elektabilitas Prabowo tersebut mengalami kenaikan elektabilitas sebesar 14,4%, sementara Ganjar mendapati kenaikan 0,1% dan Anies penurunan 7,6%. Hingga September 2023, Prabowo masih tetap menjadi calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Ini data pertama, jadi dari 3 nama terlihat ketat sekali pertarungan antara Prabowo dan Ganjar, 39,8 versus 37,9%. Kemudian kalau kita lihat dari sisi tracking survei, ya kebetulan tadi saya sampaikan bahwa kita secara periodik melakukan survei nasional untuk melihat dinamika elektabilitas para capres
Dan kalau kita lihat datanya, memang terjadi perubahan-perubahan elektabilitas hampir setiap bulan ya. Nah, kalau kita mengacu sini, kita ambil saja hanya di tahun 2023, kita juga punya data di tahun 2022 ya, ada beberapa kali survei kita laksanakan di tahun 2022. Namun ini kita tampilkan yang hanya 2023 saja. Selama 6 kali kita melakukan survei dari Januari hingga September 2023. Kalau kita lihat datanya, di Januari 2023 saat itu Prabowo di angka 25,4%, Ganjar di angka 37,8%, Anies di angka 22,1%. Ya, di saat itu Ganjar unggul dibanding Prabowo maupun Anies. Ya. Namun kalau kita lihat datanya, memang terjadi perubahan atau tren yang positif, terutama di capres Prabowo. Ya, dari 25,4 di bulan Januari naik di 33,9 di Mei 2023. Naik lagi di 34,3% di 2023, di Juli di angka 38,2, naik agak signifikan di bulan Juli. Kemudian turun dari Juli ke Agustus 38 ke 36,2. Sekarang rebound kembali ya, rebound di September 2023 di angka 39,8%. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi angka kumulatifnya, ya Prabowo itu memang ada kenaikan dari Januari ke September kurang lebih sekitar 14,4%. Jadi kenaikan secara kumulatif dari Januari hingga September 2023. Ya, walaupun kita lihat trennya memang kalau dilihat tren per bulan itu perubahannya tidak terlalu signifikan. Ya, naik turunnya kurang lebih sekitar hanya 2% ya. Misalnya di Juli 38,2, di Agustus turun di 36,2, sekarang naik lagi di 39,8%. Ya. Untuk Ganjar, teman-teman bisa lihat datanya, di Januari 2023, posisi Ganjar masih paling tinggi, di urutan pertama 37,8%. Kemudian turun di Mei 2023 di angka 31,9%. Ya. Kalau teman-teman masih ingat, sering kali kita sampaikan juga dalam rilis, bahwa penurunan ini juga terkait beberapa peristiwa di bulan April dan Mei, ya, terutama soal pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, kemudian U23, kemudian image sebagai petugas partai dan lain-lain, itu cukup mengganggu Ganjar di saat itu, sehingga ada tren turun di Mei 2023. Ya. Tapi kalau kita lihat data, memang Ganjar juga mengalami kenaikan elektabilitas atau ada tren yang positif juga yang terjadi pada capres Ganjar Pranowo. Ya. Jadi dari 37,8 turun di Mei 31,9%. Namun secara perlahan tren Ganjar Pranowo mengalami kenaikan. Ya. Dengan upacara di Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk mengingatkan bahwa Partai Golkar salah satu partai yang tertua dengan usia 59 tahun ini selalu mengawal pembangunan di Indonesia, dan untuk menghadapi pemilu ini kita dorong semangat untuk persatuan dan kesatuan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi juga rombongannya ke makam siapa aja, Pak? Tadi ke Pak Habibie, kemudian para pahlawan bangsa, Pak Sudarmono, dan juga kepada Ketua Golkar pertama. Ya. Terima kasih. Ya. Oke, terkait dengan isu politik sekarang, Pak, isu yang lain, soal rencana rapat hari ini gimana Pak dengan para ketua umum KIM? Rencana hari ini kan kita tumpengan di kantor Golkar. Tapi soal pertemuan dengan para ketua umum KIM kapan, Pak, atau bahas cawapres? Nanti akan dibahas dalam 1-2 hari ke depan. Rapimnas akan bahas yang akan masuk AMPI itu gimana, Pak? Kita lihat aja. Betul ya, Pak ya? Ada kabar itu masih dan juga bilang. Komunikasi sudah ada, mengenai kegiatan apa lanjutannya ditunggu saja. Pak, ini kan dua koalisi udah daftar ke KPU, Pak, Golkar. Jadi gimana, Pak? Siapa? Golkar apakah mendesak? Ya, tanggal 25 masih banyak waktu. Makasih, Pak. Ya. Jadi ke Pak Habibie, kemudian para pahlawan bangsa, Pak Sudarmono, dan juga kepada Ketua Golkar pertama. Ya. Terima kasih. Ya. Oke, terkait dengan isu politik sekarang, Pak, isu yang lain, soal rencana rapat hari ini gimana Pak dengan para ketua umum KIM?
Rencana hari ini kan kita tumpengan di kantor Golkar. Tapi soal pertemuan dengan para ketum KIM kapan Pak atau membahas cawapres? Nanti akan dibahas dalam 1-2 hari ke depan. Rapimnas akan bahas. Yang akan masuk AMPI itu gimana Pak? Kita lihat aja. Betul ya Pak ya? Ada kabar itu masih dan akan bergabung. Komunikasi sudah ada, mengenai kegiatan apa lanjutannya ditunggu saja. Pak, ini kan dua koalisi udah daftar ke KPU Pak, Golkar. Jadi gimana Pak? Siapa? Kan dua koalisi udah daftar ke KPU. Ya tanggal 25 masih banyak waktu. Makasih Pak. Ya. Siap. Ya. Menteri BUMN Erick Thohir dilihat sebagai sosok potensial Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh peneliti Lembaga Polling Institute Kennedy Muslim pada Jumat 15 September. Menurutnya, Erick bahkan mampu menopang kemenangan Koalisi Indonesia Maju. Erick dinilai mampu menambal lubang kelemahan elektoral Prabowo. Menteri BUMN itu disebut mampu menarik dukungan dari berbagai kalangan masyarakat. Dukungan tersebut khususnya berasal dari masyarakat Jawa Timur. Berdasarkan hasil survei Lembaga Polling Institute, nama Erick Thohir unggul di Jawa Timur. Elektoral Erick di Jawa Timur dinilai bisa memperkuat Prabowo dalam meraih kemenangan. Nama Erick kuat di Jawa Timur karena dirinya sudah menjadi keluarga Nahdlatul Ulama. Erick bahkan dipercaya sebagai anggota kehormatan Banser. Sebagai kader NU, Erick Thohir telah berhasil mengemban amanah yang diberikan oleh PBNU. Maka tak heran survei nasional dari Polling Institute menunjukkan cawapres yang cocok untuk Prabowo Subianto adalah Erick Thohir. Menteri BUMN Erick Thohir dinilai layak menjadi pendamping cawapres Prabowo Subianto. Bahkan pasangan Prabowo dan Erick dinilai potensial untuk memenangkan Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional Adib Miftahul pada Kamis 7 September 2023. Adib menilai Erick mampu menutupi kelemahan elektabilitas yang dimiliki Prabowo. Erick juga dinilai mampu menjadi pendobrak celah lemah Prabowo Subianto. Menteri BUMN itu mampu menarik berbagai dukungan dari banyak kalangan masyarakat. Seperti halnya kalangan para pendukung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pasalnya, Erick dinilai selalu memberikan keberhasilan terhadap setiap penugasan yang diberikan Jokowi. Terbaru, Erick mendapat pujian dari Jokowi karena berhasil mengajak negara di Asia Tenggara dan Indo-Pasifik untuk berkolaborasi menghadapi tantangan ekonomi global. Atas keberhasilan itu, Adib menilai Erick mampu menjadi pendobrak elektabilitas Prabowo dalam Pilpres mendatang. Apalagi berdasar hasil survei, Erick yang merupakan anggota kehormatan Banser NU tersebut mampu bertengger di posisi teratas sebagai cawapres. Lembaga Survei Indonesia LSI melakukan survei terhadap dua nama sosok Capres Prabowo Subianto head-to-head dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Survei dilakukan pada 18 hingga 20 September 2023. Hasil survei menunjukkan nama Prabowo Subianto unggul. Hasil survei LSI pada simulasi dua nama antara Anies dan Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra ini unggul 50,2% keterpilihan. Sedangkan Anies hanya mendapat separuhnya dari perolehan Prabowo, yakni 26%. Ada selisih angka 24,2%. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif LSI, Jayadi Hanan pada Rabu 4 Oktober 2023. Sementara itu, jika Prabowo head-to-head dengan Ganjar tetap hasilnya unggul Ketua Umum Partai Gerindra. Prabowo memperoleh 45,7% dibandingkan Ganjar yakni 34,4%. Ada jarak atau selisih angka sebesar 11,3%. Jayadi mengatakan keunggulan cukup signifikan dibandingkan dengan survei pada Agustus 2023 lalu. Saat itu Prabowo hanya unggul 5% jika berhadapan dengan Ganjar di putaran kedua. Jayadi mengatakan populasi dalam survei adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah dan memiliki telepon, sekitar 83% dari total populasi nasional. Pemilihan sampel dilakukan lewat metode random digit dialing yang merupakan teknik memilih sampel lewat proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Sebanyak 1.206 responden terlibat. Wawancara dengan responden dilakukan lewat sambungan telepon. Margin of error dalam survei ini lebih kurang 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.
Lingkaran Survei Indonesia atau LSI DNI.JA kembali merilis hasil survei pemilihan Capres pada Pilpres 2024 mendatang. Mengacu pada hasil survei terbaru tersebut, Baca Pres Prabowo Subianto unggul di basis pemilih Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Di kategori pilihan partai versus 3 nama Capres, Prabowo unggul 41,4% di basis pemilih PKB. Ganjar Pranowo yang notabene pesaing Caimin juga diprediksi akan mendapatkan limpahan suara dari pemilih PKB. Dalam survei terbaru LSI, Ganjar mendapatkan 36,3% suara responden. Sedangkan Anies yang berpasangan dengan Caimin hanya meraih 21,3% suara responden di basis pemilih PKB. Selain di PKB, Prabowo juga unggul di basis pemilih Parpol Koalisi Indonesia Maju, mulai dari Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PAM. Sedangkan Ganjar unggul di PDIP dan P3, serta Anies unggul di PKS dan Nasdem. Hal ini selaras dengan hasil yang ditemukan LSI di Jawa Timur. Di provinsi yang selama ini dikenal basis PKB, Prabowo juga dinilai unggul versi survei LSI dengan 44,2 suara responden. Disusul Ganjar dengan 41,5% dan Anies yang menjadi pasangan Caimin mendapat 11,5%. Untuk diketahui, survei ini dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling pada 4 hingga 12 September 2023. Jumlah respondennya sebanyak 1.200 orang dengan teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia atau LSI DNI.JA menyebut elektabilitas bakal calon Presiden Anies Baswedan di Sumatera Utara hanya 5%. Rupanya hasil tersebut membuat Partai Nasdem yang menjatuhkan dukungan ke Anies jadi meradang. Dewan Pengurus Wilayah atau DPW Partai Nasdem Sumatera Utara bersama 100 advokat lantas menyatakan akan menyomasi LSI DNI.JA. Dikutip dari Tribun News, Ketua DPW Nasdem Iskandar ST menyebut hasil survei itu tak masuk akal bahkan mengada-ngada. Hasil survei yang hanya 5% itu dinilai tak cocok dengan fakta yang ada. Sehingga Partai Nasdem merasa ada kejanggalan di hasil survei tersebut. Dalam hal ini, Iskandar bersama 100 advokat meminta agar LSI membuka data terkait survei Anies di Sumatera Utara. Pasalnya, pada Mei lalu, LSI DNI.JA juga merilis survei yang menunjukkan elektabilitas Anies mencapai 32%. Dikatakan Iskandar, Anies yang berpasangan dengan Caimin diyakini unggul 20 kabupaten kota di Sumatera Utara. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia LSI menunjukkan bahwa responden yang memilih PKB justru banyak memilih Prabowo Subianto sebagai presiden pilihannya. Dalam survei yang dilakukan pada periode 18 hingga 20 September ini, sebanyak 47,4% pemilih PKB memilih Prabowo sebagai presidennya. Sementara pemilih PKB yang memilih Anies Baswedan justru hanya 28,2%. Disusul pemilih PKB memilih Ganjar Pranowo 22,9%. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan pada Rabu 4 Oktober 2023. Adapun pemilih yang memilih Partai Golkar cenderung memilih Prabowo Subianto yakni 48,2%. Namun pemilih Golkar juga banyak yang memilih Anies yakni sebanyak 34%. Pemilih Nasdem mantap mendukung Anies dengan 79,3%. Sisanya yakni 14,9% memilih Prabowo dan 5,6% memilih Ganjar. Partai Hanura yang telah menyatakan dukungan ke Ganjar, pemilihnya justru lebih banyak memilih Prabowo sebagai presiden dengan 66% porsi berbanding dengan 27,9% untuk Ganjar. Survei dilakukan pada 18 hingga 20 September 2023. Populasi dalam survei adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon sekitar 83% dari total populasi nasional. Pemilihan sampel dilakukan lewat metode random digit dialing yang merupakan teknik memilih sampel lewat proses pembagian nomor telepon secara acak. Sebanyak 1.206 responden terlibat. Wawancara dengan responden dilakukan lewat sambungan telepon. Margin of error dalam survei ini lebih kurang 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Lembaga Survei LSI
Lembaga Survei Indonesia juga turut melakukan simulasi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan berlaga dalam pertarungan Pilpres 2024 mendatang. Menariknya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang hingga kini belum mengumumkan siapa calon wakil presidennya justru memantik dugaan publik mengerucut pada dua kandidat nama cawapres yakni Erick Thohir dan Gibran Rakabuming Raka. Karena sudah ada dua pasangan yang cukup resmi sementara satu pasangan belum, saya kira banyak di antara kita menduga kalau Prabowo akan memilih Erick Thohir atau Hovifah atau pasca putusan MK Gibran, maka bisa kita simulasikan, ujar Jayadi. Menurut Direktur Eksekutif LSI Jayadi, jika Prabowo dipasangkan dengan Erick Thohir melawan pasangan Ganjar Mahfud hasilnya paslon Prabowo Erick akan memenangkan pertandingan. Prabowo Erick capai peroleh 50,5% sementara Ganjar Mahfud MD capai 36,2%, tulis paparan survei LSI. Kemudian, ketika Prabowo dipasangkan dengan putra sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming pun juga menghasilkan perolehan suara yang akan dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Prabowo Gibran Rakabuming Raka peroleh 47,5% sementara Ganjar Mahfud MD 38,5%, tulis survei LSI. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, itu jika dipasangkan dengan Erick ataupun Gibran dihadapkan dengan paslon Ganjar Mahfud, Prabowo akan cenderung unggul. Jadi, secara umum siapapun yang dipilih oleh Prabowo cenderung unggul signifikan, tutup Jayadi. Hasil survei LSI Denny JA mengungkapkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Di Jawa Barat merupakan kantong pemilihnya terbesar, yakni kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia. Prabowo unggul dengan mendapat dukungan 37,6%, sementara Ganjar 26,7% dan Anies 23,3%. Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan pada September 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur, pemilih terbesar kedua, 16,3% tampak ketat pertarungan antara Prabowo dan juga Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, sementara Ganjar di angka 41,5% dan Anies 11,5%. Jawab 18,8%. Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan dalam simulasi ini suara Anies cenderung tidak banyak berbeda dan bahkan lebih rendah dari tingkat nasional yang mendapat angka 17%. Berdasarkan hasil survei ini setidaknya untuk sementara ketika survei dilakukan pada 2 hingga 11 September, deklarasi Anies Muhaimin Iskandar yang dilakukan di Surabaya tidak membuat suara Anies menguat di Jawa Timur. Ganjar masih memiliki pemilih mayoritas di Jawa Timur dengan 44% untuk simulasi 3 poros capres. Selisih dengan Anies bahkan mencapai 30%. SMRC pun melakukan survei dengan simulasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan Anies Baswedan cawapres menjadi lebih ramai dengan masuknya nama Hovifah Indar Parawansa dan juga Mahfud MD. Kedua nama tersebut tidak dipublikasikan pada Mei 2023 lalu karena belum bersinar dan mendapat sorotan seperti saat ini. Najib mengungkapkan dalam survei bagaimana jika Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir, Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Hasilnya yakni Prabowo dan Erick unggul berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 39,3%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 36,9%. Lalu di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 13,6%. Kemudian jika Prabowo dipasangkan dengan Gibran, Ganjar dengan Sandiaga, dan Anies dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo masih menduduki posisi teratas. Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 38,5%. Di posisi kedua ada Ganjar Sandi sebesar 36,9%. Di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 14,1%. Jika Prabowo berpasangan dengan Erlangga Hartarto, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo Erlangga berada di posisi teratas dengan dukungan 38,8%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 35,1% dan Anies Muhaimin dengan dukungan 13,9%. Kemudian jika Prabowo menggandeng Hovifah dan Ganjar menggandeng Mahfud MD, hasilnya Prabowo Hovifah berada di posisi teratas dengan dukungan 38,7%. Kemudian disusul Ganjar Mahfud MD dengan dukungan 35,8% dan di posisi ketiga Anies Muhaimin sebesar 14,0%.
Haji mengatakan hasil elektabilitas 3 nama calon presiden yang akan bertanding pada Pilpres 2024. Hasilnya dalam simulasi 2 nama, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto unggul telak atas Ganjar dengan perbedaan 8,1%. Selama periode Januari hingga September 2023, elektabilitas Prabowo tersebut mengalami kenaikan elektabilitas sebesar 14,4%, sementara Ganjar mendapati kenaikan 0,1% dan Anies penurunan 7,6%. Hingga September 2023, Prabowo masih tetap menjadi calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Ini data pertama, jadi dari 3 nama terlihat ketat sekali pertarungan antara Prabowo dan Ganjar, 39,8 versus 37,9%. Kemudian kalau kita lihat dari sisi tracking survei, ya kebetulan tadi saya sampaikan bahwa kita secara periodik melakukan survei nasional ya untuk melihat dinamika elektabilitas para capres, dan kalau kita lihat datanya memang terjadi perubahan elektabilitas hampir setiap bulan ya. Nah, kalau kita mengacu sini, kita ambil saja hanya di tahun 2023, kita juga punya data di tahun 2022 ya, ada beberapa kali survei kita laksanakan di tahun 2022, namun ini kita tampilkan yang hanya 2023 saja. Selama 6 kali kita melakukan survei dari Januari hingga September 2023. Kalau kita lihat datanya, di Januari 2023 saat itu Prabowo di angka 25,4%, Ganjar di angka 37,8%, Anies di angka 22,1%. Ya, di saat itu Ganjar unggul dibanding Prabowo maupun Anies. Ya. Namun kalau kita lihat datanya, memang terjadi perubahan atau tren yang positif, terutama di capres Prabowo. Ya, dari 25,4 di bulan Januari naik di 33,9 di Mei 2023. Naik lagi di 34,3% di 2023, di Juli di angka 38,2, naik agak signifikan di bulan Juli. Kemudian turun dari Juli ke Agustus 38 ke 36,2. Sekarang rebound kembali ya, rebound di September 2023 di angka 39,8%. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi angka kumulatifnya, ya Prabowo itu memang ada kenaikan dari Januari ke September kurang lebih sekitar 14,4%. Jadi kenaikan secara kumulatif dari Januari hingga September 2023. Ya, walaupun kita lihat trennya memang kalau dilihat tren per bulan itu perubahannya tidak terlalu signifikan. Ya, naik turunnya kurang lebih sekitar hanya 2% ya. Misalnya di Juli 38,2, di Agustus turun di 36,2, sekarang naik lagi di 39,8%. Ya. Untuk Ganjar, teman-teman bisa lihat datanya, di Januari 2023, posisi Ganjar masih paling tinggi, di urutan pertama 37,8%. Kemudian turun di Mei 2023 di angka 31,9%. Ya. Kalau teman-teman masih ingat, sering kali kita sampaikan juga dalam rilis, bahwa penurunan ini juga terkait beberapa peristiwa di bulan April dan Mei, ya, terutama soal pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, kemudian U23, kemudian image sebagai petugas partai dan lain-lain, itu cukup mengganggu Ganjar di saat itu, sehingga ada tren turun di Mei 2023. Ya. Tapi kalau kita lihat data, memang Ganjar juga mengalami kenaikan elektabilitas atau ada tren yang positif juga yang terjadi pada capres Ganjar Pranowo. Ya. Jadi dari 37,8 turun di Mei 31,9%. Namun secara perlahan tren Ganjar Pranowo mengalami kenaikan. Ya. Dengan upacara di Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk mengingatkan bahwa Partai Golkar salah satu partai yang tertua dengan usia 59 tahun ini selalu mengawal pembangunan di Indonesia, dan untuk menghadapi pemilu ini kita dorong semangat untuk persatuan dan kesatuan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi juga rombongannya ke makam siapa aja, Pak? Tadi ke Pak Habibie, kemudian para pahlawan bangsa, Pak Sudarmono, dan juga kepada Ketua Golkar pertama. Ya.
Terima kasih. Oke, terkait dengan isu politik sekarang, Pak, isu yang lain soal rencana rapat hari ini gimana Pak dengan para ketua umum KIM? Rencana hari ini kan kita tumpengan di kantor Golkar. Tapi soal pertemuan dengan para ketua umum KIM kapan Pak atau bahas cawapres? Nanti akan dibahas dalam 1-2 hari ke depan. Rapimnas akan bahas yang akan masuk AMPI itu gimana Pak? Kita lihat aja. Betul ya Pak ya? Ada kabar itu masih dan juga bilang Komunikasi sudah ada mengenai kegiatan apa lanjutannya, ditunggu saja. Pak, ini kan dua koalisi udah daftar ke KPU Pak, Golkar. Jadi gimana Pak? Siapa? Golkar apakah mendesak? Ya tanggal 25 masih banyak waktu. Makasih Pak. Ya. Jadi ke Pak Habibie, kemudian para pahlawan bangsa, Pak Sudarmono dan juga kepada ketua Golkar pertama. Ya. Terima kasih. Oke, terkait dengan isu politik sekarang, Pak, isu yang lain soal rencana rapat hari ini gimana Pak dengan para ketua umum KIM? Rencana hari ini kan kita tumpengan di kantor Golkar. Tapi soal pertemuan dengan para ketua umum KIM kapan Pak atau bahas cawapres? Nanti akan dibahas dalam 1-2 hari ke depan. Rapimnas akan bahas yang akan masuk AMPI itu gimana Pak? Kita lihat aja. Betul ya Pak ya? Ada kabar itu masih dan juga bilang Komunikasi sudah ada mengenai kegiatan apa lanjutannya, ditunggu saja. Pak, ini kan dua koalisi udah daftar ke KPU Pak, Golkar. Jadi gimana Pak? Siapa? Golkar apakah mendesak? Ya tanggal 25 masih banyak waktu. Makasih Pak. Ya. Siap. Ya. Menteri BUMN Erick Thohir dilihat sebagai sosok potensial cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh peneliti lembaga Polling Institute Kennedy Muslim pada Jumat 15 September. Menurutnya, Erick bahkan mampu menopang kemenangan koalisi Indonesia Maju. Erick dinilai mampu menambal lubang kelemahan elektoral Prabowo. Menteri BUMN itu disebut mampu menarik dukungan dari berbagai kalangan masyarakat. Dukungan tersebut khususnya berasal dari masyarakat Jawa Timur. Berdasarkan hasil survei lembaga Polling Institute, nama Erick Thohir unggul di Jawa Timur. Elektoral Erick di Jawa Timur dinilai bisa memperkuat Prabowo dalam meraih kemenangan. Nama Erick kuat di Jawa Timur karena dirinya sudah menjadi keluarga Nahdlatul Ulama. Erick bahkan dipercaya sebagai anggota kehormatan Banser. Sebagai kader NU, Erick Thohir telah berhasil mengemban amanah yang diberikan oleh PBNU. Maka tak heran survei nasional dari Polling Institute menunjukkan cawapres yang cocok untuk Prabowo Subianto adalah Erick Thohir. Menteri BUMN Erick Thohir dinilai layak menjadi pendamping cawapres Prabowo Subianto. Bahkan pasangan Prabowo dan Erick dinilai potensial untuk memenangkan Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional Adib Miftahul pada Kamis 7 September 2023. Adib menilai Erick mampu menutupi kelemahan elektabilitas yang dimiliki Prabowo. Erick juga dinilai mampu menjadi pendobrak celah lemah Prabowo Subianto. Menteri BUMN itu mampu menarik berbagai dukungan dari banyak kalangan masyarakat. Seperti halnya kalangan para pendukung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pasalnya, Erick dinilai selalu memberikan keberhasilan terhadap setiap penugasan yang diberikan Jokowi. Terbaru, Erick mendapat pujian dari Jokowi karena berhasil mengajak negara di Asia Tenggara dan Indo-Pasifik untuk berkolaborasi menghadapi tantangan ekonomi global. Atas keberhasilan itu, Adib menilai Erick mampu menjadi pendobrak elektabilitas Prabowo dalam Pilpres mendatang. Apalagi berdasar hasil survei, Erick yang merupakan anggota kehormatan Banser NU tersebut mampu bertengger di posisi teratas sebagai cawapres. Lembaga Survei Indonesia LSI melakukan survei terhadap dua nama sosok Capres Prabowo Subianto head-to-head dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Survei dilakukan pada 18 hingga 20 September 2023. Hasil survei menunjukkan nama Prabowo Subianto unggul. Hasil survei LSI pada simulasi dua nama antara Anies dan Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra ini unggul 50,2% keterpilihan. Sedangkan Anies hanya mendapat separuhnya dari perolehan Prabowo, yakni 26%. Ada selisih angka 24,2%. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif LSI, Jayadi Hanan pada Rabu 4 Oktober 2023.
Sementara itu, jika Prabowo head-to-head dengan Ganjar tetap hasilnya unggul Ketua Umum Partai Gerindra. Prabowo memperoleh 45,7% dibandingkan Ganjar yakni 34,4%. Ada jarak atau selisih angka sebesar 11,3%. Jayadi mengatakan keunggulan cukup signifikan dibandingkan dengan survei pada Agustus 2023 lalu. Saat itu Prabowo hanya unggul 5% jika berhadapan dengan Ganjar di putaran kedua. Jayadi mengatakan populasi dalam survei adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah dan memiliki telepon, sekitar 83% dari total populasi nasional. Pemilihan sampel dilakukan lewat metode random digit dialing yang merupakan teknik memilih sampel lewat proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Sebanyak 1.206 responden terlibat. Wawancara dengan responden dilakukan lewat sambungan telepon. Margin of error dalam survei ini lebih kurang 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Lingkaran Survei Indonesia atau LSI DNI.JA kembali merilis hasil survei pemilihan Capres pada Pilpres 2024 mendatang. Mengacu pada hasil survei terbaru tersebut, Baca Pres Prabowo Subianto unggul di basis pemilih Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Di kategori pilihan partai versus 3 nama Capres, Prabowo unggul 41,4% di basis pemilih PKB. Ganjar Pranowo yang notabene pesaing Caimin juga diprediksi akan mendapatkan limpahan suara dari pemilih PKB. Dalam survei terbaru LSI, Ganjar mendapatkan 36,3% suara responden. Sedangkan Anies yang berpasangan dengan Caimin hanya meraih 21,3% suara responden di basis pemilih PKB. Selain di PKB, Prabowo juga unggul di basis pemilih parpol Koalisi Indonesia Maju, mulai dari Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PAN. Sedangkan Ganjar unggul di PDIP dan P3, serta Anies unggul di PKS dan Nasdem. Hal ini selaras dengan hasil yang ditemukan LSI di Jawa Timur. Di provinsi yang selama ini dikenal basis PKB, Prabowo juga dinilai unggul versi survei LSI dengan 44,2 suara responden. Disusul Ganjar dengan 41,5% dan Anies yang menjadi pasangan Caimin mendapat 11,5%. Untuk diketahui, survei ini dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling pada 4 hingga 12 September 2023. Jumlah respondennya sebanyak 1.200 orang dengan teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia atau LSI DNI.JA menyebut elektabilitas bakal calon Presiden Anies Baswedan di Sumatera Utara hanya 5%. Rupanya hasil tersebut membuat Partai Nasdem yang menjatuhkan dukungan ke Anies jadi meradang. Dewan Pengurus Wilayah atau DPW Partai Nasdem Sumatera Utara bersama 100 advokat lantas menyatakan akan menyomasi LSI DNI.JA. Dikutip dari Tribun News, Ketua DPW Nasdem Iskandar ST menyebut hasil survei itu tak masuk akal bahkan mengada-ngada. Hasil survei yang hanya 5% itu dinilai tak cocok dengan fakta yang ada. Sehingga Partai Nasdem merasa ada kejanggalan di hasil survei tersebut. Dalam hal ini, Iskandar bersama 100 advokat meminta agar LSI membuka data terkait survei Anies di Sumatera Utara. Pasalnya, pada Mei lalu, LSI DNI.JA juga merilis survei yang menunjukkan elektabilitas Anies mencapai 32%. Dikatakan Iskandar, Anies yang berpasangan dengan Caimin diyakini unggul 20 kabupaten kota di Sumatera Utara. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia LSI menunjukkan bahwa responden yang memilih PKB justru banyak memilih Prabowo Subianto sebagai presiden pilihannya. Dalam survei yang dilakukan pada periode 18 hingga 20 September ini, sebanyak 47,4% pemilih PKB memilih Prabowo sebagai presidennya. Sementara pemilih PKB yang memilih Anies Baswedan justru hanya 28,2%. Disusul pemilih PKB memilih Ganjar Pranowo 22,9%. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan pada Rabu 4 Oktober 2023.
Adapun pemilih yang memilih Partai Golkar cenderung memilih Prabowo Subianto yakni 48,2%. Namun pemilih Golkar juga banyak yang memilih Anies yakni sebanyak 34%. Pemilih Nasdem mantap mendukung Anies dengan 79,3%. Sisanya yakni 14,9% memilih Prabowo dan 5,6% memilih Ganjar. Partai Hanura yang telah menyatakan dukungan ke Ganjar, pemilihnya justru lebih banyak memilih Prabowo sebagai presiden dengan 66% porsi berbanding dengan 27,9% untuk Ganjar. Survei dilakukan pada 18 hingga 20 September 2023. Populasi dalam survei adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon sekitar 83% dari total populasi nasional. Pemilihan sampel dilakukan lewat metode random digit dialing yang merupakan teknik memilih sampel lewat proses pembagian nomor telepon secara acak. Sebanyak 1.206 responden terlibat. Wawancara dengan responden dilakukan lewat sambungan telepon. Margin of error dalam survei ini lebih kurang 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Lembaga Survei LSI, Lembaga Survei Indonesia, juga turut melakukan simulasi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan berlaga dalam pertarungan Pilpres 2024 mendatang. Menariknya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang hingga kini belum mengumumkan siapa calon wakil presidennya justru memantik dugaan publik mengerucut pada dua kandidat nama cawapres yakni Erick Thohir dan Gibran Rakabuming Raka. Karena sudah ada dua pasangan yang cukup resmi sementara satu pasangan belum, saya kira banyak di antara kita menduga kalau Prabowo akan memilih Erick Thohir atau Hovifah atau pasca putusan MK Gibran, maka bisa kita simulasikan, ujar Jayadi. Menurut Direktur Eksekutif LSI Jayadi, jika Prabowo dipasangkan dengan Erick Thohir melawan pasangan Ganjar Mahfud hasilnya paslon Prabowo Erick akan memenangkan pertandingan. Prabowo Erick capai peroleh 50,5% sementara Ganjar Mahfud MD capai 36,2%, tulis paparan survei LSI. Kemudian, ketika Prabowo dipasangkan dengan putra sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming pun juga menghasilkan perolehan suara yang akan dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Prabowo Gibran Rakabuming Raka peroleh 47,5% sementara Ganjar Mahfud MD 38,5%, tulis survei LSI. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, itu jika dipasangkan dengan Erick ataupun Gibran dihadapkan dengan paslon Ganjar Mahfud, Prabowo akan cenderung unggul. Jadi, secara umum siapapun yang dipilih oleh Prabowo cenderung unggul signifikan, tutup Jayadi. Hasil survei LSI Denny J.A. mengungkapkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Di Jawa Barat merupakan kantong pemilihnya terbesar, yakni kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia. Prabowo unggul dengan mendapat dukungan 37,6%, sementara Ganjar 26,7% dan Anies 23,3%. Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan pada September 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur, pemilih terbesar kedua, 16,3% tampak ketat pertarungan antara Prabowo dan juga Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, sementara Ganjar di angka 41,5% dan Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Caimin, Ketua Umum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, namun progres dukungan belum terlihat. Kemudian di Banten, Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, dan Anies sebesar 30%. Sementara itu, Saiful Mujani Research and Consulting pun baru-baru ini merilis hasil surveinya. Dalam simulasi 3 nama calon presiden, elektabilitas Ganjar Pranowo paling tinggi di Jawa Timur dengan raihan 44%. Di posisi kedua ada Prabowo Subianto yang mengantongi 23% dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan angka 14,2%. Sementara yang tidak menjawab 18,8%. Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan dalam simulasi ini suara Anies cenderung tidak banyak berbeda dan bahkan lebih rendah dari tingkat nasional yang mendapat angka 17%. Berdasarkan hasil survei ini setidaknya untuk sementara ketika survei dilakukan pada 2 hingga 11 September, deklarasi
Anies Muhaimin Iskandar yang dilakukan di Surabaya tidak membuat suara Anies menguat di Jawa Timur. Ganjar masih memiliki pemilih mayoritas di Jawa Timur dengan 44% untuk simulasi 3 poros capres. Selisih dengan Anies bahkan mencapai 30%. SMRC pun melakukan survei dengan simulasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat keterpilihan paling buncit di Jawa Timur. Pasangan Anies Caimin hanya memperoleh elektabilitas 12% atau yang paling rendah, di mana pasangan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil mendapatkan 46% atau tertinggi, dan pasangan Prabowo Subianto Erick Thohir 23% atau posisi kedua. Pendiri SMRC Saiful Mujani menilai berdasarkan hasil ini, basis PKB, Nahdlatul Ulama, dan Caimin setelah dideklarasikan sebagai bacawa pres Anies di Surabaya tidak memberikan efek kejut terhadap keterpilihan pasangan Anies Caimin di Jawa Timur. Peneliti Lembaga Survei Indonesia DNJA Aji Alfarabi mengungkapkan nama Capres dan Cawapres menjadi lebih ramai dengan masuknya nama Khofifah Indar Parawansa dan juga Mahfud MD. Kedua nama tersebut tidak dipublikasikan pada Mei 2023 lalu karena belum bersinar dan mendapat sorotan seperti saat ini. Aji mengungkapkan dalam survei bagaimana jika Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir, Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya yakni Prabowo dan Erick unggul berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 39,3%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 36,9%. Lalu di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 13,6%. Kemudian jika Prabowo dipasangkan dengan Gibran, Ganjar dengan Sandiaga, dan Anies dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo masih menduduki posisi teratas. Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 38,5%. Di posisi kedua ada Ganjar Sandi sebesar 36,9%. Di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 14,1%. Jika Prabowo berpasangan dengan Erlangga Hartarto, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo Erlangga berada di posisi teratas dengan dukungan 38,8%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 35,1% dan Anies Muhaimin dengan dukungan 13,9%. Kemudian jika Prabowo menggandeng Khofifah dan Ganjar menggandeng Mahfud MD, hasilnya Prabowo Khofifah berada di posisi teratas dengan dukungan 38,7%. Kemudian disusul Ganjar Mahfud MD dengan dukungan 35,8%, dan di posisi ketiga Anies Muhaimin sebesar 14,0%. Aji mengatakan hasil elektabilitas 3 nama calon presiden yang akan bertanding pada Pilpres 2024. Hasilnya dalam simulasi 2 nama, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto unggul telak atas Ganjar dengan perbedaan 8,1%. Selama periode Januari hingga September 2023, elektabilitas Prabowo tersebut mengalami kenaikan elektabilitas sebesar 14,4%, sementara Ganjar mendapati kenaikan 0,1% dan Anies penurunan 7,6%. Hingga September 2023, Prabowo masih tetap menjadi calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Ini data pertama, jadi dari 3 nama terlihat ketat sekali pertarungan antara Prabowo dan Ganjar, 39,8 versus 37,9%. Kemudian kalau kita lihat dari sisi tracking survei, ya, kebetulan tadi saya sampaikan bahwa kita secara periodik melakukan survei nasional ya untuk melihat dinamika elektabilitas para capres, dan kalau kita lihat datanya memang terjadi perubahan-perubahan elektabilitas hampir setiap bulan ya. Nah, kalau kita mengacu sini, kita ambil saja hanya di tahun 2023, kita juga punya data di tahun 2022 ya, ada beberapa kali survei kita laksanakan di tahun 2022. Namun ini kita tampilkan yang hanya 2023 saja. Selama 6 kali kita melakukan survei dari Januari hingga September 2023. Kalau kita lihat datanya, di Januari 2023 saat itu Prabowo di angka 25,4%, Ganjar di angka 37,8%, Anies di angka 22,1%. Ya, di saat itu Ganjar unggul dibanding Prabowo maupun Anies. Ya. Namun kalau kita lihat datanya, memang terjadi perubahan atau tren yang positif, terutama di capres Prabowo. Ya, dari 25,4 di bulan Januari naik di 33,9 di Mei 2023.
naik lagi di 34,3% di 2023. Di Juli di angka 38,2, naik agak signifikan di bulan Juli. Kemudian turun dari Juli ke Agustus 38 ke 36,2. Sekarang rebound kembali ya, rebound di September 2023 di angka 39,8% ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi angka kumulatifnya ya, Prabowo itu memang ada kenaikan dari Januari ke September kurang lebih sekitar 14,4%. Jadi kenaikan secara kumulatif dari Januari hingga September 2023 ya. Walaupun kita lihat trennya memang kalau dilihat tren per bulan itu perubahannya tidak terlalu signifikan ya. Turunnya kurang lebih sekitar hanya 2% ya. Misalnya di Juli 38,2, di Agustus turun di 36,2, sekarang naik lagi di 39,8% ya. Untuk Ganjar, teman-teman bisa lihat datanya di Januari 2023 posisi Ganjar masih paling tinggi di urutan pertama 37,8%. Kemudian turun di Mei 2023 di angka 31,9% ya. Kalau teman-teman masih ingat, seringkali kita sampaikan juga dalam rilis bahwa penurunan ini juga terkait beberapa peristiwa di bulan April dan Mei ya, terutama soal pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, kemudian U23, kemudian image sebagai petugas partai dan lain-lain, itu cukup mengganggu Ganjar di saat itu sehingga ada tren turun di Mei 2023 ya. Tapi kalau kita lihat data, memang Ganjar juga mengalami kenaikan elektabilitas atau ada tren yang positif juga yang terjadi pada capres Ganjar Pranowo ya. Jadi dari 37,8 turun di Mei 31,9%. Namun secara perlahan tren Ganjar Pranowo mengalami kenaikan ya. Dengan upacara di Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk mengingatkan bahwa Partai Golkar salah satu partai yang tertua dengan usia 59 tahun ini selalu mengawal pembangunan di Indonesia, dan untuk menghadapi pemilu ini kita dorong semangat untuk persatuan dan kesatuan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi juga sekitarnya ke makam siapa aja Pak? Tadi ke Pak Habibie, kemudian para pahlawan bangsa, Pak Sudarmono, dan juga kepada Ketua Golkar pertama. Ya. Terima kasih. Ya. Oke, terkait dengan isu politik sekarang Pak, isu yang lain, soal rencana rapat hari ini gimana Pak dengan para ketua umum KIN? Rencana hari ini kan kita tumpengan di kantor Golkar. Tapi soal pertemuan dengan para ketua umum KIN kapan Pak atau bahas cawapres? Nanti akan dibahas dalam 1-2 hari ke depan. Rapimnas akan bahas yang akan masuk AMPI itu gimana Pak? Kita lihat aja. Betul ya Pak ya? Ada kabar itu masih dan bergabung. Komunikasi sudah ada, mengenai kegiatan apa lanjutannya ditunggu saja. Pak, ini kan dua koalisi udah daftar ke KPU Pak, Golkar, jadi gimana Pak? Siapa? Golkar apakah mendesak? Ya, tanggal 25 masih banyak waktu. Makasih Pak. Ya, jadi ke Pak Habibie, kemudian para pahlawan bangsa, Pak Sudarmono, dan juga kepada Ketua Golkar pertama. Ya. Terima kasih. Ya. Oke, terkait dengan isu politik sekarang Pak, isu yang lain, soal rencana rapat hari ini gimana Pak dengan para ketua umum KIN? Rencana hari ini kan kita tumpengan di kantor Golkar. Tapi soal pertemuan dengan para ketua umum KIN kapan Pak atau bahas cawapres? Nanti akan dibahas dalam 1-2 hari ke depan. Rapimnas akan bahas yang akan masuk AMPI itu gimana Pak? Kita lihat aja. Betul ya Pak ya? Ada kabar itu masih dan bergabung. Komunikasi sudah ada, mengenai kegiatan apa lanjutannya ditunggu saja. Pak, ini kan dua koalisi udah daftar ke KPU Pak, Golkar, jadi gimana Pak? Siapa? Golkar apakah mendesak? Ya, tanggal 25 masih banyak waktu. Makasih Pak. Ya. Siap. Ya. Menteri BUMN Erick Thohir dilihat sebagai sosok potensial Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh peneliti Lembaga Polling Institute Kennedy Muslim pada Jumat 15 September.
Menurutnya, Erik bahkan mampu menopang kemenangan koalisi Indonesia Maju. Erik dinilai mampu menambal lubang kelemahan elektoral Prabowo. Menteri BUMN itu disebut mampu menarik dukungan dari berbagai kalangan masyarakat. Dukungan tersebut khususnya berasal dari masyarakat Jawa Timur. Berdasarkan hasil survei lembaga Polling Institute, nama Erick Thohir unggul di Jawa Timur. Elektoral Erik di Jawa Timur dinilai bisa memperkuat Prabowo dalam meraih kemenangan. Nama Erik kuat di Jawa Timur karena dirinya sudah menjadi keluarga Nahdlatul Ulama. Erik bahkan dipercaya sebagai anggota kehormatan Banser. Sebagai kader NU, Erick Thohir telah berhasil mengemban amanah yang diberikan oleh PBNU. Maka tak heran survei nasional dari Polling Institute menunjukkan cawapres yang cocok untuk Prabowo Subianto adalah Erick Thohir. Menteri BUMN Erick Thohir dinilai layak menjadi pendamping cawapres Prabowo Subianto. Bahkan pasangan Prabowo dan Erick dinilai potensial untuk memenangkan Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional Adib Miftahul pada Kamis 7 September 2023. Adib menilai Erik mampu menutupi kelemahan elektabilitas yang dimiliki Prabowo. Erik juga dinilai mampu menjadi pendobrak celah lemah Prabowo Subianto. Menteri BUMN itu mampu menarik berbagai dukungan dari banyak kalangan masyarakat, seperti halnya kalangan para pendukung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pasalnya, Erik dinilai selalu memberikan keberhasilan terhadap setiap penugasan yang diberikan Jokowi. Terbaru, Erik mendapat pujian dari Jokowi karena berhasil mengajak negara di Asia Tenggara dan Indo-Pasifik untuk berkolaborasi menghadapi tantangan ekonomi global. Atas keberhasilan itu, Adib menilai Erik mampu menjadi pendobrak elektabilitas Prabowo dalam Pilpres mendatang. Apalagi berdasar hasil survei, Erik yang merupakan anggota kehormatan Banser NU tersebut mampu bertengger di posisi teratas sebagai cawapres. Lembaga Survei Indonesia LSI melakukan survei terhadap dua nama sosok Capres Prabowo Subianto head-to-head dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Survei dilakukan pada 18 hingga 20 September 2023. Hasil survei menunjukkan nama Prabowo Subianto unggul. Hasil survei LSI pada simulasi dua nama antara Anies dan Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra ini unggul 50,2% keterpilihan. Sedangkan Anies hanya mendapat separuhnya dari perolehan Prabowo, yakni 26%. Ada selisih angka 24,2%. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif LSI, Jayadi Hanan pada Rabu 4 Oktober 2023. Sementara itu, jika Prabowo head-to-head dengan Ganjar tetap hasilnya unggul Ketua Umum Partai Gerindra. Prabowo memperoleh 45,7% dibandingkan Ganjar yakni 34,4%. Ada jarak atau selisih angka sebesar 11,3%. Jayadi mengatakan keunggulan cukup signifikan dibandingkan dengan survei pada Agustus 2023 lalu. Saat itu Prabowo hanya unggul 5% jika berhadapan dengan Ganjar di putaran kedua. Jayadi mengatakan populasi dalam survei adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah dan memiliki telepon, sekitar 83% dari total populasi nasional. Pemilihan sampel dilakukan lewat metode random digit dialing yang merupakan teknik memilih sampel lewat proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Sebanyak 1.206 responden terlibat. Wawancara dengan responden dilakukan lewat sambungan telepon. Margin of error dalam survei ini lebih kurang 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Lingkaran Survei Indonesia atau LSI DNIJA kembali merilis hasil survei pemilihan Capres pada Pilpres 2024 mendatang. Mengacu pada hasil survei terbaru tersebut, Baca Pres Prabowo Subianto unggul di basis pemilih Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Di kategori pilihan partai versus 3 nama Capres, Prabowo unggul 41,4% di basis pemilih PKB. Ganjar Pranowo yang notabene pesaing Caimin juga diprediksi akan mendapatkan limpahan suara dari pemilih PKB. Dalam survei terbaru LSI, Ganjar mendapatkan 36,3% suara responden. Sedangkan Anies yang berpasangan dengan Caimin hanya meraih 21,3% suara responden di basis pemilih PKB. Selain di PKB, Prabowo juga unggul di basis pemilih Parpol Koalisi Indonesia Maju, mulai dari Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PAN. Sedangkan Ganjar unggul di PDIP dan P3, serta Anies unggul di PKS dan Nasdem.
Hal ini selaras dengan hasil yang ditemukan LSI di Jawa Timur, di provinsi yang selama ini dikenal basis PKB. Prabowo juga dinilai unggul versi survei LSI dengan 44,2 suara responden. Disusul Ganjar dengan 41,5% dan Anies yang menjadi pasangan Caimin mendapat 11,5%. Untuk diketahui, survei ini dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling pada 4 hingga 12 September 2023. Jumlah respondennya sebanyak 1.200 orang dengan teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia atau LSI DNIJA menyebut elektabilitas bakal calon Presiden Anies Baswedan di Sumatera Utara hanya 5%. Rupanya hasil tersebut membuat Partai Nasdem yang menjatuhkan dukungan ke Anies jadi meradang. Dewan Pengurus Wilayah atau DPW Partai Nasdem Sumatera Utara bersama 100 advokat lantas menyatakan akan menyomasi LSI DNIJA. Dikutip dari Tribun News, Ketua DPW Nasdem Iskandar ST menyebut hasil survei itu tak masuk akal bahkan mengada-ngada. Hasil survei yang hanya 5% itu dinilai tak cocok dengan fakta yang ada. Sehingga Partai Nasdem merasa ada kejanggalan di hasil survei tersebut. Dalam hal ini, Iskandar bersama 100 advokat meminta agar LSI membuka data terkait survei Anies di Sumatera Utara. Pasalnya, pada Mei lalu, LSI DNIJA juga merilis survei yang menunjukkan elektabilitas Anies mencapai 32%. Dikatakan Iskandar, Anies yang berpasangan dengan Caimin diyakini unggul 20 kabupaten kota di Sumatera Utara. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia LSI menunjukkan bahwa responden yang memilih PKB justru banyak memilih Prabowo Subianto sebagai presiden pilihannya. Dalam survei yang dilakukan pada periode 18 hingga 20 September ini, sebanyak 47,4% memilih PKB memilih Prabowo sebagai presidennya. Sementara pemilih PKB yang memilih Anies Baswedan justru hanya 28,2%. Disusul pemilih PKB memilih Ganjar Pranowo 22,9%. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan pada Rabu 4 Oktober 2023. Adapun pemilih yang memilih Partai Golkar cenderung memilih Prabowo Subianto yakni 48,2%. Namun pemilih Golkar juga banyak yang memilih Anies yakni sebanyak 34%. Pemilih Nasdem mantap mendukung Anies dengan 79,3%. Sisanya yakni 14,9% memilih Prabowo dan 5,6% memilih Ganjar. Partai Hanura yang telah menyatakan dukungan ke Ganjar, pemilihnya justru lebih banyak memilih Prabowo sebagai presiden dengan 66% porsi berbanding dengan 27,9% untuk Ganjar. Survei dilakukan pada 18 hingga 20 September 2023. Populasi dalam survei adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon sekitar 83% dari total populasi nasional. Pemilihan sampel dilakukan lewat metode random digit dialing yang merupakan teknik memilih sampel lewat proses pembagian nomor telepon secara acak. Sebanyak 1.206 responden terlibat. Wawancara dengan responden dilakukan lewat sambungan telepon. Margin of error dalam survei ini lebih kurang 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Lembaga Survei LSI, Lembaga Survei Indonesia, juga turut melakukan simulasi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan berlaga dalam pertarungan Pilpres 2024 mendatang. Menariknya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang hingga kini belum mengumumkan siapa calon wakil presidennya justru memantik dugaan publik mengerucut pada dua kandidat nama cawapres yakni Erick Thohir dan Gibran Rakabuming Raka. Karena sudah ada dua pasangan yang cukup resmi sementara satu pasangan belum, saya kira banyak di antara kita menduga kalau Prabowo akan memilih Erick Thohir atau Hovifah atau pasca putusan MK Gibran, maka bisa kita simulasikan, ujar Jayadi. Menurut Direktur Eksekutif LSI Jayadi, jika Prabowo dipasangkan dengan Erick Thohir melawan pasangan Ganjar Mahfud hasilnya paslon Prabowo Erick akan memenangkan pertandingan. Prabowo Erick capai peroleh 50,5% sementara Ganjar Mahfud MD capai 36,2%, tulis paparan survei LSI. Kemudian, ketika Prabowo dipasangkan dengan putra sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming pun juga menghasilkan perolehan suara yang akan dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Prabowo Gibran Rakabuming Raka peroleh 47,5% sementara Ganjar Mahfud MD 38,5%, tulis survei LSI. Dengan demikian,
Dapat disimpulkan bahwa calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, itu jika dipasangkan dengan Erik ataupun Gibran dihadapkan dengan paslon Ganjar Mahfud, Prabowo akan cenderung unggul. Jadi, secara umum siapapun yang dipilih oleh Prabowo cenderung unggul signifikan, tutup Jayadi. Hasil survei LSI Denny JA mengungkapkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Di Jawa Barat merupakan kantong pemilihnya terbesar, yakni kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia. Prabowo unggul dengan mendapat dukungan 37,6%, sementara Ganjar 26,7% dan Anies 23,3%. Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan pada September 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur, pemilih terbesar kedua, 16,3% tampak ketat pertarungan antara Prabowo dan juga Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, sementara Ganjar di angka 41,5% dan Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Caimin, Ketua Umum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, namun progres dukungan belum terlihat. Kemudian di Banten, Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, dan Anies sebesar 30%. Sementara itu, Saiful Mujani Research and Consulting pun baru-baru ini merilis hasil surveinya. Dalam simulasi 3 nama calon presiden, elektabilitas Ganjar Pranowo paling tinggi di Jawa Timur dengan raihan 44%. Di posisi kedua ada Prabowo Subianto yang mengantongi 23% dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan angka 14,2%. Sementara yang tidak menjawab 18,8%. Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan dalam simulasi ini suara Anies cenderung tidak banyak berbeda dan bahkan lebih rendah dari tingkat nasional yang mendapat angka 17%. Berdasarkan hasil survei ini setidaknya untuk sementara ketika survei dilakukan pada 2 hingga 11 September, deklarasi Anies Muhaimin Iskandar yang dilakukan di Surabaya tidak membuat suara Anies menguat di Jawa Timur. Ganjar masih memiliki pemilih mayoritas di Jawa Timur dengan 44% untuk simulasi 3 poros capres. Selisih dengan Anies bahkan mencapai 30%. SMRC pun melakukan survei dengan simulasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat keterpilihan paling buncit di Jawa Timur. Pasangan Anies Caimin hanya memperoleh elektabilitas 12% atau yang paling rendah, di mana pasangan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil mendapatkan 46% atau tertinggi, dan pasangan Prabowo Subianto Erick Thohir 23% atau posisi kedua. Pendiri SMRC Saiful Mujani menilai berdasarkan hasil ini, basis PKB Nahdlatul Ulama dan Caimin setelah dideklarasikan sebagai bacawa pres Anies di Surabaya tidak memberikan efek kejut terhadap keterpilihan pasangan Anies Caimin di Jawa Timur. Peneliti Lembaga Survei Indonesia Denny JA Aji Alfarabi mengungkapkan nama Capres dan Cawapres menjadi lebih ramai dengan masuknya nama Khofifah Indar Parawansa dan juga Mahfud MD. Kedua nama tersebut tidak dipublikasikan pada Mei 2023 lalu karena belum bersinar dan mendapat sorotan seperti saat ini. Aji mengungkapkan dalam survei bagaimana jika Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir, Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya yakni Prabowo dan Erick unggul berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 39,3%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 36,9%. Lalu di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 13,6%. Kemudian jika Prabowo dipasangkan dengan Gibran, Ganjar dengan Sandiaga, dan Anies dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo masih menduduki posisi teratas. Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 38,5%. Di posisi kedua ada Ganjar Sandi sebesar 36,9%. Di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 14,1%. Jika Prabowo berpasangan dengan Erlangga Hartarto, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya
Prabowo Erlangga berada di posisi teratas dengan dukungan 38,8%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 35,1% dan Anies Muhaimin dengan dukungan 13,9%. Kemudian jika Prabowo menggandeng Hovifah dan Ganjar menggandeng Mahfud MD, hasilnya Prabowo Hovifah berada di posisi teratas dengan dukungan 38,7%. Kemudian disusul Ganjar Mahfud MD dengan dukungan 35,8% dan di posisi ketiga Anies Muhaimin sebesar 14,0%. Haji mengatakan hasil elektabilitas 3 nama calon presiden yang akan bertanding pada Pilpres 2024. Hasilnya dalam simulasi 2 nama, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto unggul telak atas Ganjar dengan perbedaan 8,1%. Selama periode Januari hingga September 2023, elektabilitas Prabowo tersebut mengalami kenaikan elektabilitas sebesar 14,4%, sementara Ganjar mendapati kenaikan 0,1% dan Anies penurunan 7,6%. Hingga September 2023, Prabowo masih tetap menjadi calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Ini data pertama, jadi dari 3 nama terlihat ketat sekali pertarungan antara Prabowo dan Ganjar, 39,8 versus 37,9%. Kemudian kalau kita lihat dari sisi tracking survei, ya, kebetulan tadi saya sampaikan bahwa kita secara periodik melakukan survei nasional ya untuk melihat dinamika elektabilitas para capres, dan kalau kita lihat datanya memang terjadi perubahan-perubahan elektabilitas hampir setiap bulan ya. Nah, kalau kita mengacu sini, kita ambil saja hanya di tahun 2023, kita juga punya data di tahun 2022 ya, ada beberapa kali survei kita laksanakan di tahun 2022. Namun ini kita tampilkan yang hanya 2023 saja. Selama 6 kali kita melakukan survei dari Januari hingga September 2023. Kalau kita lihat datanya, di Januari 2023 saat itu Prabowo di angka 25,4%, Ganjar di angka 37,8%, Anies di angka 22,1%. Ya, di saat itu Ganjar unggul dibanding Prabowo maupun Anies. Ya. Namun kalau kita lihat datanya, memang terjadi perubahan atau tren yang positif, terutama di capres Prabowo. Ya, dari 25,4 di bulan Januari naik di 33,9 di Mei 2023. Naik lagi di 34,3% di 2023, di Juli di angka 38,2, naik agak signifikan di bulan Juli. Kemudian turun dari Juli ke Agustus 38 ke 36,2. Sekarang rebound kembali ya, rebound di September 2023 di angka 39,8%. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi angka kumulatifnya, ya Prabowo itu memang ada kenaikan dari Januari ke September kurang lebih sekitar 14,4%. Jadi kenaikan secara kumulatif dari Januari hingga September 2023. Ya, walaupun kita lihat trennya memang kalau dilihat tren per bulan itu perubahannya tidak terlalu signifikan. Ya. Naik turunnya kurang lebih sekitar hanya 2% ya. Misalnya di Juli 38,2, di Agustus turun di 36,2, sekarang naik lagi di 39,8%. Ya. Untuk Ganjar, teman-teman bisa lihat datanya, di Januari 2023, posisi Ganjar masih paling tinggi, di urutan pertama 37,8%. Kemudian turun di Mei 2023 di angka 31,9%. Ya. Kalau teman-teman masih ingat, sering kali kita sampaikan juga dalam rilis, bahwa penurunan ini juga terkait beberapa peristiwa di bulan April dan Mei, ya, terutama soal pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, kemudian U23, kemudian image sebagai petugas partai dan lain-lain, itu cukup mengganggu Ganjar di saat itu, sehingga ada tren turun di Mei 2023. Ya. Tapi kalau kita lihat data, memang Ganjar juga mengalami kenaikan elektabilitas atau ada tren yang positif juga yang terjadi pada capres Ganjar Pranowo. Ya. Jadi dari 37,8 turun di Mei 31,9%. Namun secara perlahan tren Ganjar Pranowo mengalami kenaikan. Ya. Dengan upacara di Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk mengingatkan
bahwa Partai Golkar salah satu partai yang tertua dengan usia 59 tahun ini selalu mengawal pembangunan di Indonesia, dan untuk menghadapi pemilu ini kita dorong semangat untuk persatuan dan kesatuan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi juga rombongannya ke makam siapa aja, Pak? Tadi ke Pak Habibie, kemudian para pahlawan bangsa, Pak Sudarmono, dan juga kepada Ketua Golkar pertama. Ya. Terima kasih. Ya. Oke, terkait dengan isu politik sekarang, Pak, isu yang lain, soal rencana rapat hari ini gimana Pak dengan para ketua umum KIN? Rencana hari ini kan kita tumpengan di kantor Golkar. Tapi soal pertemuan dengan para ketua umum KIN kapan Pak atau bahas cawapres? Nanti akan dibahas dalam 1-2 hari ke depan. Rapimnas akan bahas yang akan masuk AMPI itu gimana Pak? Kita lihat aja. Betul ya Pak ya? Ada kabar itu masih dan bergabung. Komunikasi sudah ada, mengenai kegiatan apa lanjutannya ditunggu saja. Pak, ini kan dua koalisi udah daftar ke KPU Pak, Golkar. Jadi gimana Pak? Siapa? Golkar apakah mendesak? Ya, tanggal 25 masih banyak waktu. Makasih Pak. Ya. Jadi ke Pak Habibie, kemudian para pahlawan bangsa, Pak Sudarmono, dan juga kepada Ketua Golkar pertama. Ya. Terima kasih. Ya. Oke, terkait dengan isu politik sekarang, Pak, isu yang lain, soal rencana rapat hari ini gimana Pak dengan para ketua umum KIN? Rencana hari ini kan kita tumpengan di kantor Golkar. Tapi soal pertemuan dengan para ketua umum KIN kapan Pak atau bahas cawapres? Nanti akan dibahas dalam 1-2 hari ke depan. Rapimnas akan bahas yang akan masuk AMPI itu gimana Pak? Kita lihat aja. Betul ya Pak ya? Ada kabar itu masih dan bergabung. Komunikasi sudah ada, mengenai kegiatan apa lanjutannya ditunggu saja. Pak, ini kan dua koalisi udah daftar ke KPU Pak, Golkar. Jadi gimana Pak? Siapa? Golkar apakah mendesak? Ya, tanggal 25 masih banyak waktu. Makasih Pak. Ya. Siap. Ya. Menteri BUMN Erick Thohir dilihat sebagai sosok potensial Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh peneliti Lembaga Polling Institute Kennedy Muslim pada Jumat 15 September. Menurutnya, Erick bahkan mampu menopang kemenangan Koalisi Indonesia Maju. Erick dinilai mampu menambal lubang kelemahan elektoral Prabowo. Menteri BUMN itu disebut mampu menarik dukungan dari berbagai kalangan masyarakat. Dukungan tersebut khususnya berasal dari masyarakat Jawa Timur. Berdasarkan hasil survei Lembaga Polling Institute, nama Erick Thohir unggul di Jawa Timur. Elektoral Erick di Jawa Timur dinilai bisa memperkuat Prabowo dalam meraih kemenangan. Nama Erick kuat di Jawa Timur karena dirinya sudah menjadi keluarga Nahdlatul Ulama. Erick bahkan dipercaya sebagai anggota kehormatan Banser. Sebagai kader NU, Erick Thohir telah berhasil mengemban amanah yang diberikan oleh PBNU. Maka tak heran survei nasional dari Polling Institute menunjukkan cawapres yang cocok untuk Prabowo Subianto adalah Erick Thohir. Menteri BUMN Erick Thohir dinilai layak menjadi pendamping cawapres Prabowo Subianto. Bahkan pasangan Prabowo dan Erick dinilai potensial untuk memenangkan Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional Adib Miftahul pada Kamis 7 September 2023. Adib menilai Erick mampu menutupi kelemahan elektabilitas yang dimiliki Prabowo. Erick juga dinilai mampu menjadi pendobrak celah lemah Prabowo Subianto. Menteri BUMN itu mampu menarik berbagai dukungan dari banyak kalangan masyarakat, seperti halnya kalangan para pendukung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pasalnya, Erick dinilai selalu memberikan keberhasilan terhadap setiap penugasan yang diberikan Jokowi. Terbaru, Erick mendapat pujian dari Jokowi karena berhasil mengajak negara di Asia Tenggara dan Indo-Pasifik untuk berkolaborasi menghadapi tantangan ekonomi global. Atas keberhasilan itu, Adib menilai Erick mampu menjadi pendobrak elektabilitas Prabowo dalam Pilpres mendatang. Apalagi berdasar hasil survei, Erick yang merupakan anggota kehormatan Banser NU tersebut mampu bertengger di posisi teratas sebagai cawapres.
Lembaga Survei Indonesia LSI melakukan survei terhadap dua nama sosok Capres Prabowo Subianto head-to-head dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Survei dilakukan pada 18 hingga 20 September 2023. Hasil survei menunjukkan nama Prabowo Subianto unggul. Hasil survei LSI pada simulasi dua nama antara Anies dan Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra ini unggul 50,2% keterpilihan. Sedangkan Anies hanya mendapat separuhnya dari perolehan Prabowo, yakni 26%. Ada selisih angka 24,2%. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif LSI, Jayadi Hanan pada Rabu 4 Oktober 2023. Sementara itu, jika Prabowo head-to-head dengan Ganjar tetap hasilnya unggul Ketua Umum Partai Gerindra. Prabowo memperoleh 45,7% dibandingkan Ganjar yakni 34,4%. Ada jarak atau selisih angka sebesar 11,3%. Jayadi mengatakan keunggulan cukup signifikan dibandingkan dengan survei pada Agustus 2023 lalu. Saat itu Prabowo hanya unggul 5% jika berhadapan dengan Ganjar di putaran kedua. Jayadi mengatakan populasi dalam survei adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah dan memiliki telepon, sekitar 83% dari total populasi nasional. Pemilihan sampel dilakukan lewat metode random digit dialing yang merupakan teknik memilih sampel lewat proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Sebanyak 1.206 responden terlibat. Wawancara dengan responden dilakukan lewat sambungan telepon. Margin of error dalam survei ini lebih kurang 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Lingkaran Survei Indonesia atau LSI DNIJA kembali merilis hasil survei pemilihan Capres pada Pilpres 2024 mendatang. Mengacu pada hasil survei terbaru tersebut, Baca Pres Prabowo Subianto unggul di basis pemilih Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Di kategori pilihan partai versus 3 nama Capres, Prabowo unggul 41,4% di basis pemilih PKB. Ganjar Pranowo yang notabene pesaing Caimin juga diprediksi akan mendapatkan limpahan suara dari pemilih PKB. Dalam survei terbaru LSI, Ganjar mendapatkan 36,3% suara responden. Sedangkan Anies yang berpasangan dengan Caimin hanya meraih 21,3% suara responden di basis pemilih PKB. Selain di PKB, Prabowo juga unggul di basis pemilih Parpol Koalisi Indonesia Maju, mulai dari Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PAN. Sedangkan Ganjar unggul di PDIP dan P3, serta Anies unggul di PKS dan Nasdem. Hal ini selaras dengan hasil yang ditemukan LSI di Jawa Timur. Di provinsi yang selama ini dikenal basis PKB, Prabowo juga dinilai unggul versi survei LSI dengan 44,2 suara responden. Disusul Ganjar dengan 41,5% dan Anies yang menjadi pasangan Caimin mendapat 11,5%. Untuk diketahui, survei ini dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling pada 4 hingga 12 September 2023. Jumlah respondennya sebanyak 1.200 orang dengan teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia atau LSI DNIJA menyebut elektabilitas bakal calon Presiden Anies Baswedan di Sumatera Utara hanya 5%. Rupanya hasil tersebut membuat Partai Nasdem yang menjatuhkan dukungan ke Anies jadi meradang. Dewan Pengurus Wilayah atau DPW Partai Nasdem Sumatera Utara bersama 100 advokat lantas menyatakan akan menyomasi LSI DNIJA. Dikutip dari Tribun News, Ketua DPW Nasdem Iskandar ST menyebut hasil survei itu tak masuk akal bahkan mengada-ngada. Hasil survei yang hanya 5% itu dinilai tak cocok dengan fakta yang ada. Sehingga Partai Nasdem merasa ada kejanggalan di hasil survei tersebut. Dalam hal ini, Iskandar bersama 100 advokat meminta agar LSI membuka data terkait survei Anies di Sumatera Utara. Pasalnya, pada Mei lalu, LSI DNIJA juga merilis survei yang menunjukkan elektabilitas Anies mencapai 32%. Dikatakan Iskandar, Anies yang berpasangan dengan Caimin diyakini unggul 20 kabupaten kota
di Sumatera Utara. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia LSI menunjukkan bahwa responden yang memilih PKB justru banyak memilih Prabowo Subianto sebagai presiden pilihannya. Dalam survei yang dilakukan pada periode 18 hingga 20 September ini, sebanyak 47,4% memilih PKB memilih Prabowo sebagai presidennya. Sementara pemilih PKB yang memilih Anies Baswedan justru hanya 28,2%. Disusul pemilih PKB memilih Ganjar Pranowo 22,9%. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan pada Rabu 4 Oktober 2023. Adapun pemilih yang memilih Partai Golkar cenderung memilih Prabowo Subianto yakni 48,2%. Namun pemilih Golkar juga banyak yang memilih Anies yakni sebanyak 34%. Pemilih Nasdem mantap mendukung Anies dengan 79,3%. Sisanya yakni 14,9% memilih Prabowo dan 5,6% memilih Ganjar. Partai Hanura yang telah menyatakan dukungan ke Ganjar, pemilihnya justru lebih banyak memilih Prabowo sebagai presiden dengan 66% porsi berbanding dengan 27,9% untuk Ganjar. Survei dilakukan pada 18 hingga 20 September 2023. Populasi dalam survei adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon sekitar 83% dari total populasi nasional. Pemilihan sampel dilakukan lewat metode random digit dialing yang merupakan teknik memilih sampel lewat proses pembagian nomor telepon secara acak. Sebanyak 1.206 responden terlibat. Wawancara dengan responden dilakukan lewat sambungan telepon. Margin of error dalam survei ini lebih kurang 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Lembaga Survei LSI, Lembaga Survei Indonesia, juga turut melakukan simulasi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan berlaga dalam pertarungan Pilpres 2024 mendatang. Menariknya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang hingga kini belum mengumumkan siapa calon wakil presidennya justru memantik dugaan publik mengerucut pada dua kandidat nama cawapres yakni Erick Thohir dan Gibran Rakabuming Raka. Karena sudah ada dua pasangan yang cukup resmi sementara satu pasangan belum, saya kira banyak di antara kita menduga kalau Prabowo akan memilih Erick Thohir atau Hovifah atau pasca putusan MK Gibran, maka bisa kita simulasikan, ujar Jayadi. Menurut Direktur Eksekutif LSI Jayadi, jika Prabowo dipasangkan dengan Erick Thohir melawan pasangan Ganjar Mahfud hasilnya paslon Prabowo Erick akan memenangkan pertandingan. Prabowo Erick capai peroleh 50,5% sementara Ganjar Mahfud MD capai 36,2%, tulis paparan survei LSI. Kemudian, ketika Prabowo dipasangkan dengan putra sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming pun juga menghasilkan perolehan suara yang akan dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Prabowo Gibran Rakabuming Raka peroleh 47,5% sementara Ganjar Mahfud MD 38,5%, tulis survei LSI. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, itu jika dipasangkan dengan Erick ataupun Gibran dihadapkan dengan paslon Ganjar Mahfud, Prabowo akan cenderung unggul. Jadi, secara umum siapapun yang dipilih oleh Prabowo cenderung unggul signifikan, tutup Jayadi. Hasil survei LSI Denny J.A. mengungkapkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Di Jawa Barat merupakan kantong pemilihnya terbesar, yakni kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia. Prabowo unggul dengan mendapat dukungan 37,6%, sementara Ganjar 26,7% dan Anies 23,3%. Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan pada September 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur, pemilih terbesar kedua, 16,3% tampak ketat pertarungan antara Prabowo dan juga Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, sementara Ganjar di angka 41,5% dan Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Caimin, Ketua Umum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, namun progres dukungan belum terlihat. Kemudian di Banten, Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, dan Anies sebesar 30%. Sementara itu, Saiful Mujani Research and Consulting pun baru-baru ini merilis hasil surveinya. Dalam simulasi 3 nama calon presiden, elektabilitas Ganjar Pranowo paling tinggi di Jawa Timur dengan raihan 40,5%.
44%. Di posisi kedua ada Prabowo Subianto yang mengantongi 23% dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan angka 14,2%. Sementara yang tidak menjawab 18,8%. Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan dalam simulasi ini suara Anies cenderung tidak banyak berbeda dan bahkan lebih rendah dari tingkat nasional yang mendapat angka 17%. Berdasarkan hasil survei ini setidaknya untuk sementara ketika survei dilakukan pada 2 hingga 11 September, deklarasi Anies Muhaimin Iskandar yang dilakukan di Surabaya tidak membuat suara Anies menguat di Jawa Timur. Ganjar masih memiliki pemilih mayoritas di Jawa Timur dengan 44% untuk simulasi 3 poros capres. Selisih dengan Anies bahkan mencapai 30%. SMRC pun melakukan survei dengan simulasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat keterpilihan paling buncit di Jawa Timur. Pasangan Anies Caimin hanya memperoleh elektabilitas 12% atau yang paling rendah, di mana pasangan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil mendapatkan 46% atau tertinggi dan pasangan Prabowo Subianto Erick Thohir 23% atau posisi kedua. Pendiri SMRC Saiful Mujani menilai berdasarkan hasil ini, basis PKB, Nahdlatul Ulama dan Caimin setelah dideklarasikan sebagai bacawa pres Anies di Surabaya tidak memberikan efek kejut terhadap keterpilihan pasangan Anies Caimin di Jawa Timur. Peneliti Lembaga Survei Indonesia DNJA Aji Alfarabi mengungkapkan nama Capres dan Cawapres menjadi lebih ramai dengan masuknya nama Khofifah Indar Parawansa dan juga Mahfud MD. Kedua nama tersebut tidak dipublikasikan pada Mei 2023 lalu karena belum bersinar dan mendapat sorotan seperti saat ini. Aji mengungkapkan dalam survei bagaimana jika Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir, Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya yakni Prabowo dan Erick unggul berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 39,3%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 36,9%. Lalu di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 13,6%. Kemudian jika Prabowo dipasangkan dengan Gibran, Ganjar dengan Sandiaga, dan Anies dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo masih menduduki posisi teratas. Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 38,5%. Di posisi kedua ada Ganjar Sandi sebesar 36,9%. Di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 14,1%. Jika Prabowo berpasangan dengan Erlangga Hartarto, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo Erlangga berada di posisi teratas dengan dukungan 38,8%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 35,1% dan Anies Muhaimin dengan dukungan 13,9%. Kemudian jika Prabowo menggandeng Khofifah dan Ganjar menggandeng Mahfud MD, hasilnya Prabowo Khofifah berada di posisi teratas dengan dukungan 38,7%. Kemudian disusul Ganjar Mahfud MD dengan dukungan 35,8% dan di posisi ketiga Anies Muhaimin sebesar 14,0%. Aji mengatakan hasil elektabilitas 3 nama calon presiden yang akan bertanding pada Pilpres 2024. Hasilnya dalam simulasi 2 nama, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto unggul telak atas Ganjar dengan perbedaan 8,1%. Selama periode Januari hingga September 2023, elektabilitas Prabowo tersebut mengalami kenaikan elektabilitas sebesar 14,4%, sementara Ganjar mendapati kenaikan 0,1% dan Anies penurunan 7,6%. Hingga September 2023, Prabowo masih tetap menjadi calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Ini data pertama, jadi dari 3 nama terlihat ketat sekali pertarungan antara Prabowo dan Ganjar, 39,8 versus 37,9%. Kemudian kalau kita lihat dari sisi tracking survei, ya, kebetulan tadi saya sampaikan bahwa kita secara periodik melakukan survei nasional ya untuk melihat dinamika elektabilitas para capres, dan kalau kita lihat datanya memang terjadi perubahan-perubahan elektabilitas hampir setiap bulan ya. Nah, kalau kita mengacu sini, kita ambil saja hanya di tahun 2023, kita juga punya data di tahun 2022 ya, ada beberapa kali survei kita laksanakan di tahun 2022, namun ini kita tampilkan yang hanya 2023 saja.
selama 6 kali kita melakukan survei dari Januari hingga September 2023. Kalau kita lihat datanya, di Januari 2023 saat itu Prabowo di angka 25,4%, Ganjar di angka 37,8%, Anies di angka 22,1%. Ya, di saat itu Ganjar unggul dibanding Prabowo maupun Anies. Ya. Namun kalau kita lihat datanya, memang terjadi perubahan atau tren yang positif, terutama di capres Prabowo. Ya, dari 25,4 di bulan Januari naik di 33,9 di Mei 2023. Naik lagi di 34,3% di 2023, di Juli di angka 38,2, naik agak signifikan di bulan Juli. Kemudian turun dari Juli ke Agustus 38 ke 36,2. Sekarang rebound kembali ya, rebound ke di September 2023 di angka 39,8%. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi angka kumulatifnya, ya Prabowo itu memang ada kenaikan dari Januari ke September kurang lebih sekitar 14,4%. Jadi kenaikan secara kumulatif dari Januari hingga September 2023. Ya, walaupun kita lihat trennya memang kalau dilihat tren per bulan itu perubahannya tidak terlalu signifikan. Ya, naik turunnya kurang lebih sekitar hanya 2%. Ya, misalnya di Juli 38,2, di Agustus turun di 36,2, sekarang naik lagi di 39,8%. Ya. Untuk Ganjar, teman-teman bisa lihat datanya, di Januari 2023, posisi Ganjar masih paling tinggi, di urutan pertama 37,8%. Kemudian turun di Mei 2023 di angka 31,9%. Ya. Kalau teman-teman masih ingat, sering kali kita sampaikan juga dalam rilis, bahwa penurunan ini juga terkait beberapa peristiwa di bulan April dan Mei, ya, terutama soal pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, kemudian U23, kemudian image sebagai petugas partai dan lain-lain, itu cukup mengganggu Ganjar di saat itu, sehingga ada tren turun di Mei 2023. Ya. Tapi kalau kita lihat data, memang Ganjar juga mengalami kenaikan elektabilitas atau ada tren yang positif juga yang terjadi pada capres Ganjar Pranowo. Ya. Jadi dari 37,8 turun di Mei 31,9%. Namun secara perlahan tren Ganjar Pranowo mengalami kenaikan. Ya. Dengan upacara di Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk mengingatkan bahwa Partai Golkar salah satu partai yang tertua dengan usia 59 tahun ini selalu mengawal pembangunan di Indonesia, dan untuk menghadapi pemilu ini kita dorong semangat untuk persatuan dan kesatuan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi juga sekitarnya ke makam siapa aja, Pak? Tadi ke Pak Habibie, kemudian para pahlawan bangsa, Pak Sudarmono, dan juga kepada Ketua Golkar pertama. Ya. Terima kasih. Oke, terkait dengan isu politik sekarang, Pak, isu yang lain, soal rencana rapat hari ini gimana Pak dengan para ketua umum KIM? Rencana hari ini kan kita tumpengan di kantor Golkar. Tapi soal pertemuan dengan para ketua umum KIM kapan, Pak, atau bahas cawapres? Nanti akan dibahas dalam 1-2 hari ke depan. Rapimnas akan bahas yang akan masuk AMPI itu gimana, Pak? Kita lihat aja. Betul ya, Pak ya? Ada kabar itu Mas Gibran akan bergabung. Komunikasi sudah ada, mengenai kegiatan apa lanjutannya ditunggu saja. Pak, ini kan dua koalisi udah daftar ke KPU, Pak, Golkar. Jadi gimana, Pak? Siapa? Golkar apakah mendesak? Ya, tanggal 25 masih banyak waktu. Makasih, Pak. Ya. Jadi ke Pak Habibie, kemudian para pahlawan bangsa, Pak Sudarmono, dan juga kepada Ketua Golkar pertama. Ya. Terima kasih. Oke, terkait dengan isu politik sekarang, Pak, isu yang lain, soal rencana rapat hari ini gimana Pak dengan para ketua umum KIM? Rencana hari ini kan kita tumpengan di kantor Golkar. Tapi soal pertemuan dengan para ketua umum KIM kapan, Pak, atau bahas cawapres? Nanti akan dibahas dalam 1-2 hari ke depan. Rapimnas yang akan masuk AMPI itu gimana, Pak? Kita lihat aja.
betul ya Pak ya? Ada kabar itu Mas Gibran bakal bergabung. Komunikasi sudah ada, mengenai kegiatan apa lanjutannya ditunggu saja. Pak, ini kan dua koalisi udah daftar ke KPU Pak, Golkar sendiri gimana Pak? Siapa? Kan dua koalisi apakah udah mendesak? daftar ke KPU. Ya tanggal 25 masih banyak waktu. Makasih Pak. Ya. Siap. Ya. Menteri BUMN Erick Thohir dilihat sebagai sosok potensial Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh peneliti Lembaga Polling Institute Kennedy Muslim pada Jumat 15 September. Menurutnya, Erick bahkan mampu menopang kemenangan Koalisi Indonesia Maju. Erick dinilai mampu menambal lubang kelemahan elektoral Prabowo. Menteri BUMN itu disebut mampu menarik dukungan dari berbagai kalangan masyarakat. Dukungan tersebut khususnya berasal dari masyarakat Jawa Timur. Berdasarkan hasil survei Lembaga Polling Institute, nama Erick Thohir unggul di Jawa Timur. Elektoral Erick di Jawa Timur dinilai bisa memperkuat Prabowo dalam meraih kemenangan. Nama Erick kuat di Jawa Timur karena dirinya sudah menjadi keluarga Nahdlatul Ulama. Erick bahkan dipercaya sebagai anggota kehormatan Banser. Sebagai kader NU, Erick Thohir telah berhasil mengemban amanah yang diberikan oleh PBNU. Maka tak heran survei nasional dari Polling Institute menunjukkan cawapres yang cocok untuk Prabowo Subianto adalah Erick Thohir. Menteri BUMN Erick Thohir dinilai layak menjadi pendamping cawapres Prabowo Subianto. Bahkan pasangan Prabowo dan Erick dinilai potensial untuk memenangkan Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional Adib Miftahul pada Kamis 7 September 2023. Adib menilai Erick mampu menutupi kelemahan elektabilitas yang dimiliki Prabowo. Erick juga dinilai mampu menjadi pendobrak celah lemah Prabowo Subianto. Menteri BUMN itu mampu menarik berbagai dukungan dari banyak kalangan masyarakat. Seperti halnya kalangan para pendukung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pasalnya, Erick dinilai selalu memberikan keberhasilan terhadap setiap penugasan yang diberikan Jokowi. Terbaru, Erick mendapat pujian dari Jokowi karena berhasil mengajak negara di Asia Tenggara dan Indo-Pasifik untuk berkolaborasi menghadapi tantangan ekonomi global. Atas keberhasilan itu, Adib menilai Erick mampu menjadi pendobrak elektabilitas Prabowo dalam Pilpres mendatang. Apalagi berdasar hasil survei, Erick yang merupakan anggota kehormatan Banser NU tersebut mampu bertengger di posisi teratas sebagai cawapres. Lembaga Survei Indonesia LSI melakukan survei terhadap dua nama sosok Capres Prabowo Subianto head-to-head dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Survei dilakukan pada 18 hingga 20 September 2023. Hasil survei menunjukkan nama Prabowo Subianto unggul. Hasil survei LSI pada simulasi dua nama antara Anies dan Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra ini unggul 50,2% keterpilihan. Sedangkan Anies hanya mendapat separuhnya dari perolehan Prabowo, yakni 26%. Ada selisih angka 24,2%. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif LSI, Jayadi Hanan pada Rabu 4 Oktober 2023. Sementara itu, jika Prabowo head-to-head dengan Ganjar tetap hasilnya unggul Ketua Umum Partai Gerindra. Prabowo memperoleh 45,7% dibandingkan Ganjar yakni 34,4%. Ada jarak atau selisih angka sebesar 11,3%. Jayadi mengatakan keunggulan cukup signifikan dibandingkan dengan survei pada Agustus 2023 lalu. Saat itu Prabowo hanya unggul 5% jika berhadapan dengan Ganjar di putaran kedua. Jayadi mengatakan populasi dalam survei adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah dan memiliki telepon, sekitar 83% dari total populasi nasional. Pemilihan sampel dilakukan lewat metode random digit dialing yang merupakan teknik memilih sampel lewat proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Sebanyak 1.206 responden terlibat. Wawancara dengan responden dilakukan lewat sambungan telepon. Margin of error dalam survei ini lebih kurang 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Lingkaran Survei Indonesia atau LSI DNIJA kembali merilis hasil survei pemilihan Capres pada Pilpres 2024 mendatang. Mengacu pada hasil survei terbaru tersebut, Baca Pres Prabowo Subianto unggul di basis pemilih Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB.
Di kategori pilihan partai versus 3 nama capres, Prabowo unggul 41,4% di basis pemilih PKB. Ganjar Pranowo yang notabene pesaing Caimin juga diprediksi akan mendapatkan limpahan suara dari pemilih PKB. Dalam survei terbaru LSI, Ganjar mendapatkan 36,3% suara responden. Sedangkan Anies yang berpasangan dengan Caimin hanya meraih 21,3% suara responden di basis pemilih PKB. Selain di PKB, Prabowo juga unggul di basis pemilih parpol Koalisi Indonesia Maju, mulai dari Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PAN. Sedangkan Ganjar unggul di PDIP dan P3, serta Anies unggul di PKS dan Nasdem. Hal ini selaras dengan hasil yang ditemukan LSI di Jawa Timur. Di provinsi yang selama ini dikenal basis PKB, Prabowo juga dinilai unggul versi survei LSI dengan 44,2 suara responden. Disusul Ganjar dengan 41,5% dan Anies yang menjadi pasangan Caimin mendapat 11,5%. Untuk diketahui, survei ini dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling pada 4 hingga 12 September 2023. Jumlah respondennya sebanyak 1.200 orang dengan teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia atau LSI DNIJA menyebut elektabilitas bakal calon Presiden Anies Baswedan di Sumatera Utara hanya 5%. Rupanya hasil tersebut membuat Partai Nasdem yang menjatuhkan dukungan ke Anies jadi meradang. Dewan Pengurus Wilayah atau DPW Partai Nasdem Sumatera Utara bersama 100 advokat lantas menyatakan akan menyomasi LSI DNIJA. Dikutip dari Tribun News, Ketua DPW Nasdem Iskandar ST menyebut hasil survei itu tak masuk akal bahkan mengada-ngada. Hasil survei yang hanya 5% itu dinilai tak cocok dengan fakta yang ada. Sehingga Partai Nasdem merasa ada kejanggalan di hasil survei tersebut. Dalam hal ini, Iskandar bersama 100 advokat meminta agar LSI membuka data terkait survei Anies di Sumatera Utara. Pasalnya, pada Mei lalu, LSI DNIJA juga merilis survei yang menunjukkan elektabilitas Anies mencapai 32%. Dikatakan Iskandar, Anies yang berpasangan dengan Caimin diyakini unggul 20 kabupaten kota di Sumatera Utara. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia LSI menunjukkan bahwa responden yang memilih PKB justru banyak memilih Prabowo Subianto sebagai presiden pilihannya. Dalam survei yang dilakukan pada periode 18 hingga 20 September ini, sebanyak 47,4% memilih PKB memilih Prabowo sebagai presidennya. Sementara pemilih PKB yang memilih Anies Baswedan justru hanya 28,2%. Disusul pemilih PKB memilih Ganjar Pranowo 22,9%. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan pada Rabu 4 Oktober 2023. Adapun pemilih yang memilih Partai Golkar cenderung memilih Prabowo Subianto yakni 48,2%. Namun pemilih Golkar juga banyak yang memilih Anies yakni sebanyak 34%. Pemilih Nasdem mantap mendukung Anies dengan 79,3%. Sisanya yakni 14,9% memilih Prabowo dan 5,6% memilih Ganjar. Partai Hanura yang telah menyatakan dukungan ke Ganjar, pemilihnya justru lebih banyak memilih Prabowo sebagai presiden dengan 66% porsi berbanding dengan 27,9% untuk Ganjar. Survei dilakukan pada 18 hingga 20 September 2023. Populasi dalam survei adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon sekitar 83% dari total populasi nasional. Pemilihan sampel dilakukan lewat metode random digit dialing yang merupakan teknik memilih sampel lewat proses pembagitan nomor telepon secara acak. Sebanyak 1.206 responden terlibat. Wawancara dengan responden dilakukan lewat sambungan telepon. Margin of error dalam survei ini lebih kurang 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Lembaga Survei LSI, Lembaga Survei Indonesia, juga turut melakukan simulasi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan berlaga dalam pertarungan Pilpres 2024 mendatang. Menariknya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang hingga kini belum mengumumkan siapa calon wakil presidennya justru memantik dugaan publik mengerucut pada dua kandidat nama cawapres yakni Erick Thohir dan Gibran Raka Buming Raka.
Karena sudah ada dua pasangan yang cukup resmi sementara satu pasangan belum, saya kira banyak di antara kita menduga kalau Prabowo akan memilih Erick Thohir atau Hovifah atau pasca putusan MK Gibran, maka bisa kita simulasikan, ujar Jayadi. Menurut Direktur Eksekutif LSI Jayadi, jika Prabowo dipasangkan dengan Erick Thohir melawan pasangan Ganjar Mahfud, hasilnya paslon Prabowo Erick akan memenangkan pertandingan. Prabowo Erick capai peroleh 50,5%, sementara Ganjar Mahfud MD capai 36,2%, tulis paparan survei LSI. Kemudian, ketika Prabowo dipasangkan dengan putra sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming pun juga menghasilkan perolehan suara yang akan dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Prabowo Gibran Rakabuming Raka peroleh 47,5%, sementara Ganjar Mahfud MD 38,5%, tulis survei LSI. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, itu jika dipasangkan dengan Erick ataupun Gibran dihadapkan dengan paslon Ganjar Mahfud, Prabowo akan cenderung unggul. Jadi, secara umum siapapun yang dipilih oleh Prabowo cenderung unggul signifikan, tutup Jayadi. Hasil survei LSI Denny JA mengungkapkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Di Jawa Barat merupakan kantong pemilihnya terbesar, yakni kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia. Prabowo unggul dengan mendapat dukungan 37,6%, sementara Ganjar 26,7% dan Anies 23,3%. Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan pada September 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur, pemilih terbesar kedua, 16,3%, tampak ketat pertarungan antara Prabowo dan juga Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, sementara Ganjar di angka 41,5% dan Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Caimin, Ketua Umum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, namun progres dukungan belum terlihat. Kemudian di Banten, Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, dan Anies sebesar 30%. Sementara itu, Saiful Mujani Research and Consulting pun baru-baru ini merilis hasil surveinya. Dalam simulasi 3 nama calon presiden, elektabilitas Ganjar Pranowo paling tinggi di Jawa Timur dengan raihan 44%. Di posisi kedua ada Prabowo Subianto yang mengantongi 23% dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan angka 14,2%. Sementara yang tidak menjawab 18,8%. Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan dalam simulasi ini suara Anies cenderung tidak banyak berbeda dan bahkan lebih rendah dari tingkat nasional yang mendapat angka 17%. Berdasarkan hasil survei ini, setidaknya untuk sementara ketika survei dilakukan pada 2 hingga 11 September, deklarasi Anies Muhaimin Iskandar yang dilakukan di Surabaya tidak membuat suara Anies menguat di Jawa Timur. Ganjar masih memiliki pemilih mayoritas di Jawa Timur dengan 44% untuk simulasi 3 poros capres. Selisih dengan Anies bahkan mencapai 30%. SMRC pun melakukan survei dengan simulasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat keterpilihan paling buncit di Jawa Timur. Pasangan Anies Caimin hanya memperoleh elektabilitas 12% atau yang paling rendah, di mana pasangan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil mendapatkan 46% atau tertinggi, dan pasangan Prabowo Subianto Erick Thohir 23% atau posisi kedua. Pendiri SMRC Saiful Mujani menilai berdasarkan hasil ini, basis PKB Nahdlatul Ulama dan Caimin setelah dideklarasikan sebagai bacawa pres Anies di Surabaya tidak memberikan efek kejut terhadap keterpilihan pasangan Anies Caimin di Jawa Timur. Peneliti Lembaga Survei Indonesia Denny JA Aji Alfarabi mengungkapkan nama Capres dan Cawapres menjadi lebih ramai dengan masuknya nama Hovifah Indar Parawansa dan juga Mahfud MD. Kedua nama tersebut tidak dipublikasikan pada Mei 2023 lalu karena belum bersinar dan mendapat sorotan seperti saat ini. Aji mengungkapkan dalam survei bagaimana jika Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir, Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya yakni Prabowo dan Erick unggul berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 39,3%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 36,9%. Lalu di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 13,6%. Kemudian jika Prabowo dipasangkan dengan Gibran, Ganjar dengan Sandiaga, dan Anies dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo masih menduduki posisi teratas.
Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 38,5%. Di posisi kedua ada Ganjar Sandi sebesar 36,9%. Di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 14,1%. Jika Prabowo berpasangan dengan Erlangga Hartarto, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo Erlangga berada di posisi teratas dengan dukungan 38,8%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 35,1% dan Anies Muhaimin dengan dukungan 13,9%. Kemudian jika Prabowo menggandeng Hovifah dan Ganjar menggandeng Mahfud MD, hasilnya Prabowo Hovifah berada di posisi teratas dengan dukungan 38,7%. Kemudian disusul Ganjar Mahfud MD dengan dukungan 35,8% dan di posisi ketiga Anies Muhaimin sebesar 14,0%. Haji mengatakan hasil elektabilitas 3 nama calon presiden yang akan bertanding pada Pilpres 2024. Hasilnya dalam simulasi 2 nama, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto unggul telak atas Ganjar dengan perbedaan 8,1%. Selama periode Januari hingga September 2023, elektabilitas Prabowo tersebut mengalami kenaikan elektabilitas sebesar 14,4%, sementara Ganjar mendapati kenaikan 0,1% dan Anies penurunan 7,6%. Hingga September 2023, Prabowo masih tetap menjadi calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Ini data pertama, jadi dari 3 nama terlihat ketat sekali pertarungan antara Prabowo dan Ganjar, 39,8 versus 37,9%. Kemudian kalau kita lihat dari sisi tracking survei, ya, kebetulan tadi saya sampaikan bahwa kita secara periodik melakukan survei nasional ya untuk melihat dinamika elektabilitas para capres, dan kalau kita lihat datanya memang terjadi perubahan-perubahan elektabilitas hampir setiap bulan ya. Nah, kalau kita mengacu sini, kita ambil saja hanya di tahun 2023, kita juga punya data di tahun 2022 ya, ada beberapa kali survei kita laksanakan di tahun 2022, namun ini kita tampilkan yang hanya 2023 saja, selama 6 kali kita melakukan survei dari Januari hingga September 2023. Kalau kita lihat datanya, di Januari 2023 saat itu Prabowo di angka 25,4%, Ganjar di angka 37,8%, Anies di angka 22,1%. Ya, di saat itu Ganjar unggul dibanding Prabowo maupun Anies. Ya. Namun kalau kita lihat datanya, memang terjadi perubahan atau tren yang positif, terutama di capres Prabowo. Ya, dari 25,4 di bulan Januari, naik di 33,9 di Mei 2023. Naik lagi di 34,3% di 2023, di Juli di angka 38,2, naik agak signifikan di bulan Juli. Kemudian turun dari Juli ke Agustus 38 ke 36,2. Sekarang rebound kembali ya, rebound di September 2023 di angka 39,8%. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi angka kumulatifnya, ya Prabowo itu memang ada kenaikan dari Januari ke September kurang lebih sekitar 14,4%. Jadi kenaikan secara kumulatif dari Januari hingga September 2023. Ya, walaupun kita lihat trennya memang kalau dilihat tren per bulan itu perubahannya tidak terlalu signifikan. Ya, naik turunnya kurang lebih sekitar hanya 2% ya. Misalnya di Juli 38,2, di Agustus turun di 36,2, sekarang naik lagi di 39,8%. Ya. Untuk Ganjar, teman-teman bisa lihat datanya, di Januari 2023, posisi Ganjar masih paling tinggi, di urutan pertama 37,8%. Kemudian turun di Mei 2023 di angka 31,9%. Ya. Kalau teman-teman masih ingat, sering kali kita sampaikan juga dalam rilis, bahwa penurunan ini juga terkait beberapa peristiwa di bulan April dan Mei, ya, terutama soal pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, kemudian U23, kemudian image sebagai petugas partai dan lain-lain, itu cukup mengganggu Ganjar di saat itu, sehingga ada tren turun di Mei 2023. Ya. Tapi kalau kita lihat data, memang Ganjar juga mengalami kenaikan elektabilitas atau ada tren yang positif juga yang terjadi pada
Capres Ganjar Pranowo ya. Jadi dari 37,8 turun di Mei 31,9%. Namun secara perlahan tren Ganjar Pranowo mengalami kenaikan ya. Dengan upacara di Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk mengingatkan bahwa Partai Golkar salah satu partai yang tertua dengan usia 59 tahun ini selalu mengawal pembangunan di Indonesia, dan untuk menghadapi pemilu ini kita dorong semangat untuk persatuan dan kesatuan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi juga sekitarnya ke makam siapa aja, Pak? Tadi ke Pak Habibie, kemudian para pahlawan bangsa, Pak Sudarmono, dan juga kepada Ketua Golkar pertama. Ya. Terima kasih. Oke, terkait dengan isu politik sekarang, Pak, isu yang lain, soal rencana rapat hari ini gimana Pak dengan para ketua umum KIN? Rencana hari ini kan kita tumpengan di kantor Golkar. Tapi soal pertemuan dengan para ketua umum KIN kapan, Pak, atau bahas cawapres? Nanti akan dibahas dalam 1-2 hari ke depan. Rapimnas akan bahas yang akan masuk AMPI itu gimana, Pak? Kita lihat aja. Betul ya, Pak ya? Ada kabar itu Mas Gibran bergabung. Komunikasi sudah ada, mengenai kegiatan apa lanjutannya ditunggu saja. Pak, ini kan dua koalisi udah daftar ke KPU, Pak. Golkar sendiri gimana, Pak? Siapa? Golkar apakah mendesak? Ya, tanggal 25 masih banyak waktu. Makasih, Pak. Ya. Tadi ke Pak Habibie, kemudian para pahlawan bangsa, Pak Sudarmono, dan juga kepada Ketua Golkar pertama. Ya. Terima kasih. Oke, terkait dengan isu politik sekarang, Pak, isu yang lain, soal rencana rapat hari ini gimana Pak dengan para ketua umum KIN? Rencana hari ini kan kita tumpengan di kantor Golkar. Tapi soal pertemuan dengan para ketua umum KIN kapan, Pak, atau bahas cawapres? Nanti akan dibahas dalam 1-2 hari ke depan. Rapimnas akan bahas yang akan masuk AMPI itu gimana, Pak? Kita lihat aja. Betul ya, Pak ya? Ada kabar itu Mas Gibran bergabung. Komunikasi sudah ada, mengenai kegiatan apa lanjutannya ditunggu saja. Pak, ini kan dua koalisi udah daftar ke KPU, Pak. Golkar sendiri gimana, Pak? Siapa? Golkar apakah mendesak? Ya, tanggal 25 masih banyak waktu. Makasih, Pak. Ya. Siap. Ya. Menteri BUMN Erick Thohir dilihat sebagai sosok potensial Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh peneliti Lembaga Polling Institute Kennedy Muslim pada Jumat 15 September. Menurutnya, Erick bahkan mampu menopang kemenangan Koalisi Indonesia Maju. Erick dinilai mampu menambal lubang kelemahan elektoral Prabowo. Menteri BUMN itu disebut mampu menarik dukungan dari berbagai kalangan masyarakat. Dukungan tersebut khususnya berasal dari masyarakat Jawa Timur. Berdasarkan hasil survei Lembaga Polling Institute, nama Erick Thohir unggul di Jawa Timur. Elektoral Erick di Jawa Timur dinilai bisa memperkuat Prabowo dalam meraih kemenangan. Nama Erick kuat di Jawa Timur karena dirinya sudah menjadi keluarga Nahdlatul Ulama. Erick bahkan dipercaya sebagai anggota kehormatan Banser. Sebagai kader NU, Erick Thohir telah berhasil mengemban amanah yang diberikan oleh PBNU. Maka tak heran survei nasional dari Polling Institute menunjukkan cawapres yang cocok untuk Prabowo Subianto adalah Erick Thohir. Menteri BUMN Erick Thohir dinilai layak menjadi pendamping cawapres Prabowo Subianto. Bahkan pasangan Prabowo dan Erick dinilai potensial untuk memenangkan Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional Adib Miftahul pada Kamis 7 September 2023. Adib menilai Erick mampu menutupi kelemahan elektabilitas yang dimiliki Prabowo. Erick juga dinilai mampu menjadi pendobrak celah lemah Prabowo Subianto. Menteri BUMN itu mampu menarik berbagai dukungan dari banyak kalangan masyarakat. Seperti halnya kalangan para pendukung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pasalnya, Erick dinilai selalu memberikan keberhasilan terhadap setiap penugasan yang diberikan Jokowi. Terbaru, Erick mendapat pujian dari Jokowi karena berhasil mengajak negara di Asia Tenggara dan Indo-Pasifik untuk berkolaborasi menghadapi tantangan ekonomi global.
Atas keberhasilan itu, Adib menilai Erik mampu menjadi pendobrak elektabilitas Prabowo dalam Pilpres mendatang. Apalagi berdasar hasil survei, Erik yang merupakan anggota kehormatan Banser NU tersebut mampu bertengger di posisi teratas sebagai cawapres. Lembaga Survei Indonesia LSI melakukan survei terhadap dua nama sosok Capres Prabowo Subianto head-to-head dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Survei dilakukan pada 18 hingga 20 September 2023. Hasil survei menunjukkan nama Prabowo Subianto unggul. Hasil survei LSI pada simulasi dua nama antara Anies dan Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra ini unggul 50,2% keterpilihan. Sedangkan Anies hanya mendapat separuhnya dari perolehan Prabowo, yakni 26%. Ada selisih angka 24,2%. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif LSI, Jayadi Hanan pada Rabu 4 Oktober 2023. Sementara itu, jika Prabowo head-to-head dengan Ganjar tetap hasilnya unggul Ketua Umum Partai Gerindra. Prabowo memperoleh 45,7% dibandingkan Ganjar yakni 34,4%. Ada jarak atau selisih angka sebesar 11,3%. Jayadi mengatakan keunggulan cukup signifikan dibandingkan dengan survei pada Agustus 2023 lalu. Saat itu Prabowo hanya unggul 5% jika berhadapan dengan Ganjar di putaran kedua. Jayadi mengatakan populasi dalam survei adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah dan memiliki telepon, sekitar 83% dari total populasi nasional. Pemilihan sampel dilakukan lewat metode random digit dialing yang merupakan teknik memilih sampel lewat proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Sebanyak 1.206 responden terlibat. Wawancara dengan responden dilakukan lewat sambungan telepon. Margin of error dalam survei ini lebih kurang 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Lingkaran Survei Indonesia atau LSI DNI.JA kembali merilis hasil survei pemilihan Capres pada Pilpres 2024 mendatang. Mengacu pada hasil survei terbaru tersebut, Baca Pres Prabowo Subianto unggul di basis pemilih Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Di kategori pilihan partai versus 3 nama Capres, Prabowo unggul 41,4% di basis pemilih PKB. Ganjar Pranowo yang notabene pesaing Caimin juga diprediksi akan mendapatkan limpahan suara dari pemilih PKB. Dalam survei terbaru LSI, Ganjar mendapatkan 36,3% suara responden. Sedangkan Anies yang berpasangan dengan Caimin hanya meraih 21,3% suara responden di basis pemilih PKB. Selain di PKB, Prabowo juga unggul di basis pemilih Parpol Koalisi Indonesia Maju, mulai dari Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PAN. Sedangkan Ganjar unggul di PDIP dan P3, serta Anies unggul di PKS dan Nasdem. Hal ini selaras dengan hasil yang ditemukan LSI di Jawa Timur. Di provinsi yang selama ini dikenal basis PKB, Prabowo juga dinilai unggul versi survei LSI dengan 44,2 suara responden. Disusul Ganjar dengan 41,5% dan Anies yang menjadi pasangan Caimin mendapat 11,5%. Untuk diketahui, survei ini dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling pada 4 hingga 12 September 2023. Jumlah respondennya sebanyak 1.200 orang dengan teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia atau LSI DNI.JA menyebut elektabilitas bakal calon Presiden Anies Baswedan di Sumatera Utara hanya 5%. Rupanya hasil tersebut membuat Partai Nasdem yang menjatuhkan dukungan ke Anies jadi meradang. Dewan Pengurus Wilayah atau DPW Partai Nasdem Sumatera Utara bersama 100 advokat lantas menyatakan akan menyomasi LSI DNI.JA. Dikutip dari Tribun News, Ketua DPW Nasdem Iskandar ST menyebut hasil survei itu tak masuk akal bahkan mengada-ngada. Hasil survei yang hanya 5% itu dinilai tak cocok dengan fakta yang ada. Sehingga Partai Nasdem merasa ada kejanggalan di hasil survei tersebut. Dalam hal ini, Iskandar bersama 100 advokat meminta agar LSI membuka data terkait survei Anies di Sumatera Utara. Pasalnya, pada Mei lalu, LSI DNI.JA juga merilis survei yang menunjukkan elektabilitas Anies mencapai 32%.
Dikatakan Iskandar, Anies yang berpasangan dengan Caimin diyakini unggul 20 kabupaten kota di Sumatera Utara. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia LSI menunjukkan bahwa responden yang memilih PKB justru banyak memilih Prabowo Subianto sebagai presiden pilihannya. Dalam survei yang dilakukan pada periode 18 hingga 20 September ini, sebanyak 47,4% pemilih PKB memilih Prabowo sebagai presidennya. Sementara pemilih PKB yang memilih Anies Baswedan justru hanya 28,2%. Disusul pemilih PKB memilih Ganjar Pranowo 22,9%. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan pada Rabu 4 Oktober 2023. Adapun pemilih yang memilih Partai Golkar cenderung memilih Prabowo Subianto yakni 48,2%. Namun pemilih Golkar juga banyak yang memilih Anies yakni sebanyak 34%. Pemilih Nasdem mantap mendukung Anies dengan 79,3%. Sisanya yakni 14,9% memilih Prabowo dan 5,6% memilih Ganjar. Partai Hanura yang telah menyatakan dukungan ke Ganjar, pemilihnya justru lebih banyak memilih Prabowo sebagai presiden dengan 66% porsi berbanding dengan 27,9% untuk Ganjar. Survei dilakukan pada 18 hingga 20 September 2023. Populasi dalam survei adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon sekitar 83% dari total populasi nasional. Pemilihan sampel dilakukan lewat metode random digit dialing yang merupakan teknik memilih sampel lewat proses pembagian nomor telepon secara acak. Sebanyak 1.206 responden terlibat. Wawancara dengan responden dilakukan lewat sambungan telepon. Margin of error dalam survei ini lebih kurang 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Lembaga Survei LSI, Lembaga Survei Indonesia, juga turut melakukan simulasi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan berlaga dalam pertarungan Pilpres 2024 mendatang. Menariknya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang hingga kini belum mengumumkan siapa calon wakil presidennya justru memantik dugaan publik mengerucut pada dua kandidat nama cawapres yakni Erick Thohir dan Gibran Rakabuming Raka. Karena sudah ada dua pasangan yang cukup resmi sementara satu pasangan belum, saya kira banyak di antara kita menduga kalau Prabowo akan memilih Erick Thohir atau Hovifah atau pasca putusan MK Gibran, maka bisa kita simulasikan, ujar Jayadi. Menurut Direktur Eksekutif LSI Jayadi, jika Prabowo dipasangkan dengan Erick Thohir melawan pasangan Ganjar Mahfud hasilnya paslon Prabowo Erick akan memenangkan pertandingan. Prabowo Erick capai peroleh 50,5% sementara Ganjar Mahfud MD capai 36,2%, tulis paparan survei LSI. Kemudian, ketika Prabowo dipasangkan dengan putra sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming pun juga menghasilkan perolehan suara yang akan dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Prabowo Gibran Rakabuming Raka peroleh 47,5% sementara Ganjar Mahfud MD 38,5%, tulis survei LSI. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, itu jika dipasangkan dengan Erick ataupun Gibran dihadapkan dengan paslon Ganjar Mahfud, Prabowo akan cenderung unggul. Jadi, secara umum siapapun yang dipilih oleh Prabowo cenderung unggul signifikan, tutup Jayadi. Hasil survei LSI Denny J.A. mengungkapkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Di Jawa Barat merupakan kantong pemilihnya terbesar, yakni kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia. Prabowo unggul dengan mendapat dukungan 37,6%, sementara Ganjar 26,7% dan Anies 23,3%. Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan pada September 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur, pemilih terbesar kedua, 16,3% tampak ketat pertarungan antara Prabowo dan juga Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, sementara Ganjar di angka 41,5% dan Anies 11,5%.
Meski Anies sudah berkoalisi dengan Caimin, Ketua Umum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, namun progres dukungan belum terlihat. Kemudian di Banten, Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, dan Anies sebesar 30%. Sementara itu, Saiful Mujani Research and Consulting pun baru-baru ini merilis hasil surveinya. Dalam simulasi 3 nama calon presiden, elektabilitas Ganjar Pranowo paling tinggi di Jawa Timur dengan raihan 44%. Di posisi kedua ada Prabowo Subianto yang mengantongi 23% dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan angka 14,2%. Sementara yang tidak menjawab 18,8%. Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan dalam simulasi ini suara Anies cenderung tidak banyak berbeda dan bahkan lebih rendah dari tingkat nasional yang mendapat angka 17%. Berdasarkan hasil survei ini setidaknya untuk sementara ketika survei dilakukan pada 2 hingga 11 September, deklarasi Anies Muhaimin Iskandar yang dilakukan di Surabaya tidak membuat suara Anies menguat di Jawa Timur. Ganjar masih memiliki pemilih mayoritas di Jawa Timur dengan 44% untuk simulasi 3 poros capres. Selisih dengan Anies bahkan mencapai 30%. SMRC pun melakukan survei dengan simulasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat keterpilihan paling buncit di Jawa Timur. Pasangan Anies Caimin hanya memperoleh elektabilitas 12% atau yang paling rendah, di mana pasangan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil mendapatkan 46% atau tertinggi dan pasangan Prabowo Subianto Erick Thohir 23% atau posisi kedua. Pendiri SMRC Saiful Mujani menilai berdasarkan hasil ini, basis PKB Nahdlatul Ulama dan Caimin setelah dideklarasikan sebagai bacawa pres Anies di Surabaya tidak memberikan efek kejut terhadap keterpilihan pasangan Anies Caimin di Jawa Timur. Peneliti Lembaga Survei Indonesia DNICA Aji Alfarabi mengungkapkan nama Capres dan Cawapres menjadi lebih ramai dengan masuknya nama Hovifah Indar Parawansa dan juga Mahfud MD. Kedua nama tersebut tidak dipublikasikan pada Mei 2023 lalu karena belum bersinar dan mendapat sorotan seperti saat ini. Aji mengungkapkan dalam survei bagaimana jika Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir, Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya yakni Prabowo dan Erick unggul berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 39,3%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 36,9%. Lalu di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 13,6%. Kemudian jika Prabowo dipasangkan dengan Gibran, Ganjar dengan Sandiaga, dan Anies dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo masih menduduki posisi teratas. Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 38,5%. Di posisi kedua ada Ganjar Sandi sebesar 36,9%. Di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 14,1%. Jika Prabowo berpasangan dengan Erlangga Hartarto, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo Erlangga berada di posisi teratas dengan dukungan 38,8%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 35,1% dan Anies Muhaimin dengan dukungan 13,9%. Kemudian jika Prabowo menggandeng Hovifah dan Ganjar menggandeng Mahfud MD, hasilnya Prabowo Hovifah berada di posisi teratas dengan dukungan 38,7%. Kemudian disusul Ganjar Mahfud MD dengan dukungan 35,8% dan di posisi ketiga Anies Muhaimin sebesar 14,0%. Aji mengatakan hasil elektabilitas 3 nama calon presiden yang akan bertanding pada Pilpres 2024. Hasilnya dalam simulasi 2 nama, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto unggul telak atas Ganjar dengan perbedaan 8,1%. Selama periode Januari hingga September 2023, elektabilitas Prabowo tersebut mengalami kenaikan elektabilitas sebesar 14,4%, sementara Ganjar mendapati kenaikan 0,1% dan Anies penurunan 7,6%. Hingga September 2023, Prabowo masih tetap menjadi calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Ini data pertama, jadi dari 3 nama terlihat ketat sekali pertarungan antara Prabowo dan Ganjar, 39,8 versus 37,9%. Kemudian kalau kita lihat dari sisi tracking survei, ya, kebetulan tadi saya sampaikan bahwa kita secara periodik melakukan survei nasional ya untuk melihat dinamika elektabilitas para capres
Dan kalau kita lihat datanya, memang terjadi perubahan-perubahan elektabilitas hampir setiap bulan ya. Nah, kalau kita mengacu sini, kita ambil saja hanya di tahun 2023, kita juga punya data di tahun 2022 ya, ada beberapa kali survei kita laksanakan di tahun 2022. Namun ini kita tampilkan yang hanya 2023 saja. Selama 6 kali kita melakukan survei dari Januari hingga September 2023. Kalau kita lihat datanya, di Januari 2023 saat itu Prabowo di angka 25,4%, Ganjar di angka 37,8%, Anies di angka 22,1%. Ya, di saat itu Ganjar unggul dibanding Prabowo maupun Anies. Ya. Namun kalau kita lihat datanya, memang terjadi perubahan atau tren yang positif, terutama di capres Prabowo. Ya, dari 25,4 di bulan Januari naik di 33,9 di Mei 2023. Naik lagi di 34,3% di 2023, di Juli di angka 38,2, naik agak signifikan di bulan Juli. Kemudian turun dari Juli ke Agustus 38 ke 36,2. Sekarang rebound kembali ya, rebound di September 2023 di angka 39,8%. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi angka kumulatifnya, ya Prabowo itu memang ada kenaikan dari Januari ke September kurang lebih sekitar 14,4%. Jadi kenaikan secara kumulatif dari Januari hingga September 2023. Ya, walaupun kita lihat trennya memang kalau dilihat tren per bulan itu perubahannya tidak terlalu signifikan. Ya, naik turunnya kurang lebih sekitar hanya 2% ya. Misalnya di Juli 38,2, di Agustus turun di 36,2, sekarang naik lagi di 39,8%. Ya. Untuk Ganjar, teman-teman bisa lihat datanya, di Januari 2023, posisi Ganjar masih paling tinggi, di urutan pertama 37,8%. Kemudian turun di Mei 2023 di angka 31,9%. Ya. Kalau teman-teman masih ingat, sering kali kita sampaikan juga dalam rilis, bahwa penurunan ini juga terkait beberapa peristiwa di bulan April dan Mei, ya. Terutama soal pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, kemudian U23, kemudian image sebagai petugas partai dan lain-lain, itu cukup mengganggu Ganjar di saat itu, sehingga ada tren turun di Mei 2023. Ya. Tapi kalau kita lihat data, memang Ganjar juga mengalami kenaikan elektabilitas atau ada tren yang positif juga yang terjadi pada capres Ganjar Pranowo. Ya. Jadi dari 37,8 turun di Mei 31,9%. Namun secara perlahan tren Ganjar Pranowo mengalami kenaikan. Ya. Dengan upacara di Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk mengingatkan bahwa Partai Golkar salah satu partai yang tertua dengan usia 59 tahun ini selalu mengawal pembangunan di Indonesia, dan untuk menghadapi pemilu ini kita dorong semangat untuk persatuan dan kesatuan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi juga sekitarnya ke makam siapa aja, Pak? Tadi ke Pak Habibie, kemudian para pahlawan bangsa, Pak Sudarmono, dan juga kepada Ketua Golkar pertama. Ya. Terima kasih. Ya. Oke, terkait dengan isu politik sekarang, Pak, isu yang lain, soal rencana rapat hari ini gimana Pak dengan para ketua umum KIM? Rencana hari ini kan kita tumpengan di kantor Golkar. Tapi soal pertemuan dengan para ketua umum KIM kapan, Pak, atau membahas cawapres? Nanti akan dibahas dalam 1-2 hari ke depan. Rapimnas akan bahas yang akan masuk AMPI itu gimana, Pak? Kita lihat aja. Betul ya, Pak ya? Ada kabar itu masih dan akan bergabung. Komunikasi sudah ada, mengenai kegiatan apa lanjutannya ditunggu saja. Pak, ini kan dua koalisi udah daftar ke KPU, Pak, Golkar. Jadi gimana, Pak? Siapa? Golkar apakah mendesak? Ya, tanggal 25 masih banyak waktu. Makasih, Pak. Ya. Tadi ke Pak Habibie, kemudian para pahlawan bangsa, Pak Sudarmono, dan juga kepada Ketua Golkar pertama. Ya. Terima kasih. Ya. Oke, terkait dengan isu politik sekarang, Pak, isu yang lain, soal rencana rapat hari ini gimana Pak dengan para ketua umum KIM?
Rencana hari ini kan kita tumpengan di kantor Golkar. Tapi soal pertemuan dengan para ketum KIM kapan Pak untuk membahas cawapres? Nanti akan dibahas dalam 1-2 hari ke depan. Rapimnas akan bahas. Yang akan masuk AMPI itu gimana Pak? Kita lihat aja. Betul ya Pak ya? Ada kabar itu Mas Gibran akan bergabung. Komunikasi sudah ada, mengenai kegiatan apa lanjutannya ditunggu saja. Pak, ini kan dua koalisi udah daftar ke KPU Pak, Golkar. Jadi gimana Pak? Siapa? Kan dua koalisi apakah udah mendesak? daftar ke KPU. Ya tanggal 25 masih banyak waktu. Makasih Pak. Ya. Siap. Ya. Menteri BUMN Erick Thohir dilihat sebagai sosok potensial Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh peneliti Lembaga Polling Institute Kennedy Muslim pada Jumat 15 September. Menurutnya, Erick bahkan mampu menopang kemenangan Koalisi Indonesia Maju. Erick dinilai mampu menambal lubang kelemahan elektoral Prabowo. Menteri BUMN itu disebut mampu menarik dukungan dari berbagai kalangan masyarakat. Dukungan tersebut khususnya berasal dari masyarakat Jawa Timur. Berdasarkan hasil survei Lembaga Polling Institute, nama Erick Thohir unggul di Jawa Timur. Elektoral Erick di Jawa Timur dinilai bisa memperkuat Prabowo dalam meraih kemenangan. Nama Erick kuat di Jawa Timur karena dirinya sudah menjadi keluarga Nahdlatul Ulama. Erick bahkan dipercaya sebagai anggota kehormatan Banser. Sebagai kader NU, Erick Thohir telah berhasil mengemban amanah yang diberikan oleh PBNU. Maka tak heran survei nasional dari Polling Institute menunjukkan cawapres yang cocok untuk Prabowo Subianto adalah Erick Thohir. Menteri BUMN Erick Thohir dinilai layak menjadi pendamping cawapres Prabowo Subianto. Bahkan pasangan Prabowo dan Erick dinilai potensial untuk memenangkan Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional Adib Miftahul pada Kamis 7 September 2023. Adib menilai Erick mampu menutupi kelemahan elektabilitas yang dimiliki Prabowo. Erick juga dinilai mampu menjadi pendobrak celah lemah Prabowo Subianto. Menteri BUMN itu mampu menarik berbagai dukungan dari banyak kalangan masyarakat, seperti halnya kalangan para pendukung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pasalnya, Erick dinilai selalu memberikan keberhasilan terhadap setiap penugasan yang diberikan Jokowi. Terbaru, Erick mendapat pujian dari Jokowi karena berhasil mengajak negara di Asia Tenggara dan Indo-Pasifik untuk berkolaborasi menghadapi tantangan ekonomi global. Atas keberhasilan itu, Adib menilai Erick mampu menjadi pendobrak elektabilitas Prabowo dalam Pilpres mendatang. Apalagi berdasar hasil survei, Erick yang merupakan anggota kehormatan Banser NU tersebut mampu bertengger di posisi teratas sebagai cawapres. Lembaga Survei Indonesia LSI melakukan survei terhadap dua nama sosok Capres Prabowo Subianto head-to-head dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Survei dilakukan pada 18 hingga 20 September 2023. Hasil survei menunjukkan nama Prabowo Subianto unggul. Hasil survei LSI pada simulasi dua nama antara Anies dan Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra ini unggul 50,2% keterpilihan. Sedangkan Anies hanya mendapat separuhnya dari perolehan Prabowo, yakni 26%. Ada selisih angka 24,2%. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif LSI, Jayadi Hanan pada Rabu 4 Oktober 2023. Sementara itu, jika Prabowo head-to-head dengan Ganjar tetap hasilnya unggul Ketua Umum Partai Gerindra. Prabowo memperoleh 45,7% dibandingkan Ganjar yakni 34,4%. Ada jarak atau selisih angka sebesar 11,3%. Jayadi mengatakan keunggulan cukup signifikan dibandingkan dengan survei pada Agustus 2023 lalu. Saat itu Prabowo hanya unggul 5% jika berhadapan dengan Ganjar di putaran kedua. Jayadi mengatakan populasi dalam survei adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah dan memiliki telepon, sekitar 83% dari total populasi nasional. Pemilihan sampel dilakukan lewat metode random digit dialing yang merupakan teknik memilih sampel lewat proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Sebanyak 1.206 responden terlibat. Wawancara dengan responden dilakukan lewat sambungan telepon. Margin of error dalam survei ini lebih kurang 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%.
Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA kembali merilis hasil survei pemilihan Capres pada Pilpres 2024 mendatang. Mengacu pada hasil survei terbaru tersebut, Baca Pres Prabowo Subianto unggul di basis pemilih Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Di kategori pilihan partai versus 3 nama Capres, Prabowo unggul 41,4% di basis pemilih PKB. Ganjar Pranowo yang notabene pesaing Caimin juga diprediksi akan mendapatkan limpahan suara dari pemilih PKB. Dalam survei terbaru LSI, Ganjar mendapatkan 36,3% suara responden. Sedangkan Anies yang berpasangan dengan Caimin hanya meraih 21,3% suara responden di basis pemilih PKB. Selain di PKB, Prabowo juga unggul di basis pemilih Parpol Koalisi Indonesia Maju, mulai dari Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PAN. Sedangkan Ganjar unggul di PDIP dan P3, serta Anies unggul di PKS dan Nasdem. Hal ini selaras dengan hasil yang ditemukan LSI di Jawa Timur. Di provinsi yang selama ini dikenal basis PKB, Prabowo juga dinilai unggul versi survei LSI dengan 44,2 suara responden. Disusul Ganjar dengan 41,5% dan Anies yang menjadi pasangan Caimin mendapat 11,5%. Untuk diketahui, survei ini dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling pada 4 hingga 12 September 2023. Jumlah respondennya sebanyak 1.200 orang dengan teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA menyebut elektabilitas bakal calon Presiden Anies Baswedan di Sumatera Utara hanya 5%. Rupanya hasil tersebut membuat Partai Nasdem yang menjatuhkan dukungan ke Anies jadi meradang. Dewan Pengurus Wilayah atau DPW Partai Nasdem Sumatera Utara bersama 100 advokat lantas menyatakan akan menyomasi LSI Denny JA. Dikutip dari Tribun News, Ketua DPW Nasdem Iskandar ST menyebut hasil survei itu tak masuk akal bahkan mengada-ngada. Hasil survei yang hanya 5% itu dinilai tak cocok dengan fakta yang ada. Sehingga Partai Nasdem merasa ada kejanggalan di hasil survei tersebut. Dalam hal ini, Iskandar bersama 100 advokat meminta agar LSI membuka data terkait survei Anies di Sumatera Utara. Pasalnya, pada Mei lalu, LSI Denny JA juga merilis survei yang menunjukkan elektabilitas Anies mencapai 32%. Dikatakan Iskandar, Anies yang berpasangan dengan Caimin diyakini unggul 20 kabupaten kota di Sumatera Utara. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia LSI menunjukkan bahwa responden yang memilih PKB justru banyak memilih Prabowo Subianto sebagai presiden pilihannya. Dalam survei yang dilakukan pada periode 18 hingga 20 September ini, sebanyak 47,4% memilih PKB memilih Prabowo sebagai presidennya. Sementara pemilih PKB yang memilih Anies Baswedan justru hanya 28,2%. Disusul pemilih PKB memilih Ganjar Pranowo 22,9%. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan pada Rabu 4 Oktober 2023. Adapun pemilih yang memilih Partai Golkar cenderung memilih Prabowo Subianto yakni 48,2%. Namun pemilih Golkar juga banyak yang memilih Anies yakni sebanyak 34%. Pemilih Nasdem mantap mendukung Anies dengan 79,3%. Sisanya yakni 14,9% memilih Prabowo dan 5,6% memilih Ganjar. Partai Hanura yang telah menyatakan dukungan ke Ganjar, pemilihnya justru lebih banyak memilih Prabowo sebagai presiden dengan 66% porsi berbanding dengan 27,9% untuk Ganjar. Survei dilakukan pada 18 hingga 20 September 2023. Populasi dalam survei adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon sekitar 83% dari total populasi nasional. Pemilihan sampel dilakukan lewat metode random digit dialing yang merupakan teknik memilih sampel lewat proses pembagitan nomor telepon secara acak. Sebanyak 1.206 responden terlibat. Wawancara dengan responden dilakukan lewat sambungan telepon. Margin of error dalam survei ini lebih kurang 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Lembaga survei LSI
Lembaga Survei Indonesia juga turut melakukan simulasi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan berlaga dalam pertarungan Pilpres 2024 mendatang. Menariknya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang hingga kini belum mengumumkan siapa calon wakil presidennya justru memantik dugaan publik mengerucut pada dua kandidat nama cawapres yakni Erick Thohir dan Gibran Rakabuming Raka. Karena sudah ada dua pasangan yang cukup resmi sementara satu pasangan belum, saya kira banyak di antara kita menduga kalau Prabowo akan memilih Erick Thohir atau Hovifah atau pasca putusan MK Gibran, maka bisa kita simulasikan, ujar Jayadi. Menurut Direktur Eksekutif LSI Jayadi, jika Prabowo dipasangkan dengan Erick Thohir melawan pasangan Ganjar Mahfud hasilnya paslon Prabowo Erick akan memenangkan pertandingan. Prabowo Erick capai peroleh 50,5% sementara Ganjar Mahfud MD capai 36,2%, tulis paparan survei LSI. Kemudian, ketika Prabowo dipasangkan dengan putra sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming pun juga menghasilkan perolehan suara yang akan dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Prabowo Gibran Rakabuming Raka peroleh 47,5% sementara Ganjar Mahfud MD 38,5%, tulis survei LSI. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, itu jika dipasangkan dengan Erick ataupun Gibran dihadapkan dengan paslon Ganjar Mahfud, Prabowo akan cenderung unggul. Jadi, secara umum siapapun yang dipilih oleh Prabowo cenderung unggul signifikan, tutup Jayadi. Hasil survei LSI Denny JA mengungkapkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Di Jawa Barat merupakan kantong pemilihnya terbesar, yakni kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia. Prabowo unggul dengan mendapat dukungan 37,6%, sementara Ganjar 26,7% dan Anies 23,3%. Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan pada September 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur, pemilih terbesar kedua, 16,3% tampak ketat pertarungan antara Prabowo dan juga Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, sementara Ganjar di angka 41,5% dan Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Caimin, Ketua Umum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, namun progres dukungan belum terlihat. Kemudian di Banten, Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, dan Anies sebesar 30%. Sementara itu, Saiful Mujani Research and Consulting pun baru-baru ini merilis hasil surveinya. Dalam simulasi 3 nama calon presiden, elektabilitas Ganjar Pranowo paling tinggi di Jawa Timur dengan raihan 44%. Di posisi kedua ada Prabowo Subianto yang mengantongi 23% dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan angka 14,2%. Sementara yang tidak menjawab 18,8%. Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan dalam simulasi ini suara Anies cenderung tidak banyak berbeda dan bahkan lebih rendah dari tingkat nasional yang mendapat angka 17%. Berdasarkan hasil survei ini setidaknya untuk sementara ketika survei dilakukan pada 2 hingga 11 September, deklarasi Anies Muhaimin Iskandar yang dilakukan di Surabaya tidak membuat suara Anies menguat di Jawa Timur. Ganjar masih memiliki pemilih mayoritas di Jawa Timur dengan 44% untuk simulasi 3 poros capres. Selisih dengan Anies bahkan mencapai 30%. SMRC pun melakukan survei dengan simulasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat keterpilihan paling buncit di Jawa Timur. Pasangan Anies Caimin hanya memperoleh elektabilitas 12% atau yang paling rendah, di mana pasangan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil mendapatkan 46% atau tertinggi, dan pasangan Prabowo Subianto Erick Thohir 23% atau posisi kedua. Pendiri SMRC Saiful Mujani menilai berdasarkan hasil ini, basis PKB Nahdlatul Ulama dan Caimin setelah dideklarasikan sebagai bacawa pres Anies di Surabaya tidak memberikan efek kejut terhadap keterpilihan pasangan Anies Caimin di Jawa Timur. Peneliti Lembaga Survei Indonesia Denny JA Aji Alfarabi mengungkapkan nama Capres dan Cawapres menjadi lebih ramai dengan masuknya nama Hovifah Indar Parawansa dan juga Mahfud MD. Kedua nama tersebut tidak dipublikasikan pada Mei 2023 lalu karena belum bersinar dan mendapat sorotan seperti saat ini. Aji mengungkapkan dalam survei bagaimana jika Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir, Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar,
Hasilnya yakni Prabowo dan Erick unggul berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 39,3%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 36,9%. Lalu di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 13,6%. Kemudian jika Prabowo dipasangkan dengan Gibran, Ganjar dengan Sandiaga dan Anies dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo masih menduduki posisi teratas. Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 38,5%. Di posisi kedua ada Ganjar Sandi sebesar 36,9%. Di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 14,1%. Jika Prabowo berpasangan dengan Erlangga Hartarto, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo Erlangga berada di posisi teratas dengan dukungan 38,8%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 35,1% dan Anies Muhaimin dengan dukungan 13,9%. Kemudian jika Prabowo menggandeng Hovifah dan Ganjar menggandeng Mahfud MD, hasilnya Prabowo Hovifah berada di posisi teratas dengan dukungan 38,7%. Kemudian disusul Ganjar Mahfud MD dengan dukungan 35,8% dan di posisi ketiga Anies Muhaimin sebesar 14,0%. Haji mengatakan hasil elektabilitas 3 nama calon presiden yang akan bertanding pada Pilpres 2024. Hasilnya dalam simulasi 2 nama, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto unggul telak atas Ganjar dengan perbedaan 8,1%. Selama periode Januari hingga September 2023, elektabilitas Prabowo tersebut mengalami kenaikan elektabilitas sebesar 14,4%, sementara Ganjar mendapati kenaikan 0,1% dan Anies penurunan 7,6%. Hingga September 2023, Prabowo masih tetap menjadi calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Ini data pertama, jadi dari 3 nama terlihat ketat sekali pertarungan antara Prabowo dan Ganjar, 39,8 versus 37,9%. Kemudian kalau kita lihat dari sisi tracking survei, ya kebetulan tadi saya sampaikan bahwa kita secara periodik melakukan survei nasional ya untuk melihat dinamika elektabilitas para capres, dan kalau kita lihat datanya memang terjadi perubahan-perubahan elektabilitas hampir setiap bulan ya. Nah, kalau kita mengacu sini, kita ambil saja hanya di tahun 2023, kita juga punya data di tahun 2022 ya, ada beberapa kali survei kita laksanakan di tahun 2022. Namun ini kita tampilkan yang hanya 2023 saja. Selama 6 kali kita melakukan survei dari Januari hingga September 2023. Kalau kita lihat datanya, di Januari 2023 saat itu Prabowo di angka 25,4%, Ganjar di angka 37,8%, Anies di angka 22,1%. Ya, di saat itu Ganjar unggul dibanding Prabowo maupun Anies. Ya. Namun kalau kita lihat datanya, memang terjadi perubahan atau tren yang positif, terutama di capres Prabowo. Ya, dari 25,4 di bulan Januari naik di 33,9 di Mei 2023. Naik lagi di 34,3% di 2023, di Juli di angka 38,2, naik agak signifikan di bulan Juli. Kemudian turun dari Juli ke Agustus 38 ke 36,2. Sekarang rebound kembali ya, rebound di September 2023 di angka 39,8%. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi angka kumulatifnya, ya Prabowo itu memang ada kenaikan dari Januari ke September kurang lebih sekitar 14,4%. Jadi kenaikan secara kumulatif dari Januari hingga September 2023. Ya, walaupun kita lihat trennya memang kalau dilihat tren per bulan itu perubahannya tidak terlalu signifikan. Ya, naik turunnya kurang lebih sekitar hanya 2%. Ya, misalnya di Juli 38,2, di Agustus turun di 36,2, sekarang naik lagi di 39,8%. Ya. Untuk Ganjar, teman-teman bisa lihat datanya, di Januari 2023, posisi Ganjar masih paling tinggi, di urutan pertama 37,8%. Kemudian turun di Mei 2023 di angka 31,9%. Ya. Kalau teman-teman masih ingat, sering kali kita sampaikan juga dalam rilis, bahwa penurunan ini juga terkait beberapa peristiwa di bulan
April dan Mei ya, terutama soal pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, kemudian U23, kemudian image sebagai petugas partai dan lain-lain itu cukup mengganggu Ganjar di saat itu, sehingga ada tren turun di Mei 2023 ya. Tapi kalau kita lihat data, memang Ganjar juga mengalami kenaikan elektabilitas atau ada tren yang positif juga yang terjadi pada Capres Ganjar Pranowo ya. Jadi dari 37,8 turun di Mei 31,9%. Namun secara perlahan tren Ganjar Pranowo mengalami kenaikan ya. Dengan upacara di Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk mengingatkan bahwa Partai Golkar salah satu partai yang tertua dengan usia 59 tahun ini selalu mengawal pembangunan di Indonesia, dan untuk menghadapi pemilu ini kita dorong semangat untuk persatuan dan kesatuan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi juga sekitarnya ke makam siapa aja, Pak? Tadi ke Pak Habibie, kemudian para pahlawan bangsa, Pak Sudarmono, dan juga kepada Ketua Golkar pertama. Ya. Terima kasih. Oke, terkait dengan isu politik sekarang, Pak, isu yang lain, soal rencana rapat hari ini gimana Pak dengan para ketua umum KIM? Rencana hari ini kan kita tumpengan di kantor Golkar. Tapi soal pertemuan dengan para ketua umum KIM kapan, Pak, atau bahas cawapres? Nanti akan dibahas dalam 1-2 hari ke depan. Rapimnas akan bahas yang akan masuk AMPI itu gimana, Pak? Kita lihat aja. Betul ya, Pak ya? Ada kabar itu masih dan bergabung. Komunikasi sudah ada, mengenai kegiatan apa lanjutannya ditunggu saja. Pak, ini kan dua koalisi udah daftar ke KPU, Pak, Golkar. Jadi gimana, Pak? Siapa? Golkar apakah mendesak? Ya, tanggal 25 masih banyak waktu. Makasih, Pak. Ya. Jadi ke Pak Habibie, kemudian para pahlawan bangsa, Pak Sudarmono, dan juga kepada Ketua Golkar pertama. Ya. Terima kasih. Oke, terkait dengan isu politik sekarang, Pak, isu yang lain, soal rencana rapat hari ini gimana Pak dengan para ketua umum KIM? Rencana hari ini kan kita tumpengan di kantor Golkar. Tapi soal pertemuan dengan para ketua umum KIM kapan, Pak, atau bahas cawapres? Nanti akan dibahas dalam 1-2 hari ke depan. Rapimnas akan bahas yang akan masuk AMPI itu gimana, Pak? Kita lihat aja. Betul ya, Pak ya? Ada kabar itu masih dan bergabung. Komunikasi sudah ada, mengenai kegiatan apa lanjutannya ditunggu saja. Pak, ini kan dua koalisi udah daftar ke KPU, Pak, Golkar. Jadi gimana, Pak? Siapa? Golkar apakah mendesak? Ya, tanggal 25 masih banyak waktu. Makasih, Pak. Ya. Siap. Ya. Menteri BUMN Erick Thohir dilihat sebagai sosok potensial Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh peneliti Lembaga Polling Institute Kennedy Muslim pada Jumat 15 September. Menurutnya, Erick bahkan mampu menopang kemenangan Koalisi Indonesia Maju. Erick dinilai mampu menambal lubang kelemahan elektoral Prabowo. Menteri BUMN itu disebut mampu menarik dukungan dari berbagai kalangan masyarakat. Dukungan tersebut khususnya berasal dari masyarakat Jawa Timur. Berdasarkan hasil survei Lembaga Polling Institute, nama Erick Thohir unggul di Jawa Timur. Elektoral Erick di Jawa Timur dinilai bisa memperkuat Prabowo dalam meraih kemenangan. Nama Erick kuat di Jawa Timur karena dirinya sudah menjadi keluarga Nahdlatul Ulama. Erick bahkan dipercaya sebagai anggota kehormatan Banser. Sebagai kader NU, Erick Thohir telah berhasil mengemban amanah yang diberikan oleh PBNU. Maka tak heran survei nasional dari Polling Institute menunjukkan cawapres yang cocok untuk Prabowo Subianto adalah Erick Thohir. Menteri BUMN Erick Thohir dinilai layak menjadi pendamping cawapres Prabowo Subianto. Bahkan pasangan Prabowo dan Erick dinilai potensial untuk memenangkan Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional Adib Miftahul pada Kamis 7 September 2023. Adib menilai Erick mampu menutupi kelemahan elektabilitas yang dimiliki Prabowo. Erick juga dinilai mampu menjadi pendobrak celah lemah Prabowo Subianto. Menteri BUMN itu mampu menarik berbagai dukungan dari banyak kalangan masyarakat.
seperti halnya kalangan para pendukung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pasalnya, Erick dinilai selalu memberikan keberhasilan terhadap setiap penugasan yang diberikan Jokowi. Terbaru, Erick mendapat pujian dari Jokowi karena berhasil mengajak negara di Asia Tenggara dan Indo-Pasifik untuk berkolaborasi menghadapi tantangan ekonomi global. Atas keberhasilan itu, Adib menilai Erick mampu menjadi pendobrak elektabilitas Prabowo dalam Pilpres mendatang. Apalagi berdasar hasil survei, Erick yang merupakan anggota kehormatan Banser NU tersebut mampu bertengger di posisi teratas sebagai cawapres. Lembaga Survei Indonesia LSI melakukan survei terhadap dua nama sosok Capres Prabowo Subianto head-to-head dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Survei dilakukan pada 18 hingga 20 September 2023. Hasil survei menunjukkan nama Prabowo Subianto unggul. Hasil survei LSI pada simulasi dua nama antara Anies dan Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra ini unggul 50,2% keterpilihan. Sedangkan Anies hanya mendapat separuhnya dari perolehan Prabowo, yakni 26%. Ada selisih angka 24,2%. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif LSI, Jayadi Hanan pada Rabu 4 Oktober 2023. Sementara itu, jika Prabowo head-to-head dengan Ganjar tetap hasilnya unggul Ketua Umum Partai Gerindra. Prabowo memperoleh 45,7% dibandingkan Ganjar yakni 34,4%. Ada jarak atau selisih angka sebesar 11,3%. Jayadi mengatakan keunggulan cukup signifikan dibandingkan dengan survei pada Agustus 2023 lalu. Saat itu Prabowo hanya unggul 5% jika berhadapan dengan Ganjar di putaran kedua. Jayadi mengatakan populasi dalam survei adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah dan memiliki telepon, sekitar 83% dari total populasi nasional. Pemilihan sampel dilakukan lewat metode random digit dialing yang merupakan teknik memilih sampel lewat proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Sebanyak 1.206 responden terlibat. Wawancara dengan responden dilakukan lewat sambungan telepon. Margin of error dalam survei ini lebih kurang 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Lingkaran Survei Indonesia atau LSI DNI.JA kembali merilis hasil survei pemilihan Capres pada Pilpres 2024 mendatang. Mengacu pada hasil survei terbaru tersebut, Baca Pres Prabowo Subianto unggul di basis pemilih Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Di kategori pilihan partai versus 3 nama Capres, Prabowo unggul 41,4% di basis pemilih PKB. Ganjar Pranowo yang notabene pesaing Caimin juga diprediksi akan mendapatkan limpahan suara dari pemilih PKB. Dalam survei terbaru LSI, Ganjar mendapatkan 36,3% suara responden. Sedangkan Anies yang berpasangan dengan Caimin hanya meraih 21,3% suara responden di basis pemilih PKB. Selain di PKB, Prabowo juga unggul di basis pemilih Parpol Koalisi Indonesia Maju, mulai dari Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PAM. Sedangkan Ganjar unggul di PDIP dan P3, serta Anies unggul di PKS dan Nasdem. Hal ini selaras dengan hasil yang ditemukan LSI di Jawa Timur. Di provinsi yang selama ini dikenal basis PKB, Prabowo juga dinilai unggul versi survei LSI dengan 44,2 suara responden. Disusul Ganjar dengan 41,5% dan Anies yang menjadi pasangan Caimin mendapat 11,5%. Untuk diketahui, survei ini dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling pada 4 hingga 12 September 2023. Jumlah respondennya sebanyak 1.200 orang dengan teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia atau LSI DNI.JA menyebut elektabilitas bakal calon Presiden Anies Baswedan di Sumatera Utara hanya 5%. Rupanya hasil tersebut membuat Partai Nasdem yang menjatuhkan dukungan ke Anies jadi meradang. Dewan Pengurus Wilayah atau DPW Partai Nasdem Sumatera Utara bersama 100 advokat lantas menyatakan akan menyomasi LSI DNI.JA. Dikutip dari Tribun News, Ketua DPW Nasdem Iskandar ST menyebut hasil survei itu tak masuk akal bahkan mengada-ngada. Hasil survei yang hanya 5% itu dinilai tak cocok dengan fakta yang ada.
sehingga Partai Nasdem merasa ada kejanggalan di hasil survei tersebut. Dalam hal ini, Iskandar bersama 100 advokat meminta agar LSI membuka data terkait survei Anies di Sumatera Utara. Pasalnya, pada Mei lalu, LSI dan ICA juga merilis survei yang menunjukkan elektabilitas Anies mencapai 32%. Dikatakan Iskandar, Anies yang berpasangan dengan Caimin diyakini unggul 20 kabupaten kota di Sumatera Utara. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia LSI menunjukkan bahwa responden yang memilih PKB justru banyak memilih Prabowo Subianto sebagai presiden pilihannya. Dalam survei yang dilakukan pada periode 18 hingga 20 September ini, sebanyak 47,4% pemilih PKB memilih Prabowo sebagai presidennya. Sementara pemilih PKB yang memilih Anies Baswedan justru hanya 28,2%. Disusul pemilih PKB memilih Ganjar Pranowo 22,9%. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan pada Rabu 4 Oktober 2023. Adapun pemilih yang memilih Partai Golkar cenderung memilih Prabowo Subianto yakni 48,2%. Namun pemilih Golkar juga banyak yang memilih Anies yakni sebanyak 34%. Pemilih Nasdem mantap mendukung Anies dengan 79,3%. Sisanya yakni 14,9% memilih Prabowo dan 5,6% memilih Ganjar. Partai Hanura yang telah menyatakan dukungan ke Ganjar, pemilihnya justru lebih banyak memilih Prabowo sebagai presiden dengan 66% porsi berbanding dengan 27,9% untuk Ganjar. Survei dilakukan pada 18 hingga 20 September 2023. Populasi dalam survei adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon sekitar 83% dari total populasi nasional. Pemilihan sampel dilakukan lewat metode random digit dialing yang merupakan teknik memilih sampel lewat proses pembagian nomor telepon secara acak. Sebanyak 1.206 responden terlibat. Wawancara dengan responden dilakukan lewat sambungan telepon. Margin of error dalam survei ini lebih kurang 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Lembaga Survei LSI, Lembaga Survei Indonesia, juga turut melakukan simulasi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan berlaga dalam pertarungan Pilpres 2024 mendatang. Menariknya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang hingga kini belum mengumumkan siapa calon wakil presidennya justru memantik dugaan publik mengerucut pada dua kandidat nama cawapres yakni Erick Thohir dan Gibran Rakabuming Raka. Karena sudah ada dua pasangan yang cukup resmi sementara satu pasangan belum, saya kira banyak di antara kita menduga kalau Prabowo akan memilih Erick Thohir atau Hovifah atau pasca putusan MK Gibran, maka bisa kita simulasikan, ujar Jayadi. Menurut Direktur Eksekutif LSI Jayadi, jika Prabowo dipasangkan dengan Erick Thohir melawan pasangan Ganjar Mahfud hasilnya paslon Prabowo Erick akan memenangkan pertandingan. Prabowo Erick capai peroleh 50,5% sementara Ganjar Mahfud MD capai 36,2%, tulis paparan survei LSI. Kemudian, ketika Prabowo dipasangkan dengan putra sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming pun juga menghasilkan perolehan suara yang akan dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Prabowo Gibran Rakabuming Raka peroleh 47,5% sementara Ganjar Mahfud MD 38,5%, tulis survei LSI. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, itu jika dipasangkan dengan Erick ataupun Gibran dihadapkan dengan paslon Ganjar Mahfud, Prabowo akan cenderung unggul. Jadi, secara umum siapapun yang dipilih oleh Prabowo cenderung unggul signifikan, tutup Jayadi. Hasil survei LSI Denny JA mengungkapkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Di Jawa Barat merupakan kantong pemilihnya terbesar, yakni kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia. Prabowo unggul dengan mendapat dukungan 37,6%, sementara Ganjar 26,7% dan Anies 23,3%. Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan pada September 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur, pemilih terbesar kedua, 16,3% tampak ketat pertarungan antara Prabowo dan juga Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, sementara Ganjar di angka 41,5% dan Anies 11,5%.
Meski Anies sudah berkoalisi dengan Caimin, Ketua Umum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, namun progres dukungan belum terlihat. Kemudian di Banten, Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, dan Anies sebesar 30%. Sementara itu, Saiful Mujani Research and Consulting pun baru-baru ini merilis hasil surveinya. Dalam simulasi 3 nama calon presiden, elektabilitas Ganjar Pranowo paling tinggi di Jawa Timur dengan raihan 44%. Di posisi kedua ada Prabowo Subianto yang mengantongi 23% dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan angka 14,2%. Sementara yang tidak menjawab 18,8%. Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan dalam simulasi ini suara Anies cenderung tidak banyak berbeda dan bahkan lebih rendah dari tingkat nasional yang mendapat angka 17%. Berdasarkan hasil survei ini setidaknya untuk sementara ketika survei dilakukan pada 2 hingga 11 September, deklarasi Anies Muhaimin Iskandar yang dilakukan di Surabaya tidak membuat suara Anies menguat di Jawa Timur. Ganjar masih memiliki pemilih mayoritas di Jawa Timur dengan 44% untuk simulasi 3 poros capres. Selisih dengan Anies bahkan mencapai 30%. SMRC pun melakukan survei dengan simulasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat keterpilihan paling buncit di Jawa Timur. Pasangan Anies Caimin hanya memperoleh elektabilitas 12% atau yang paling rendah, di mana pasangan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil mendapatkan 46% atau tertinggi dan pasangan Prabowo Subianto Erick Thohir 23% atau posisi kedua. Pendiri SMRC Saiful Mujani menilai berdasarkan hasil ini, basis PKB Nahdlatul Ulama dan Caimin setelah dideklarasikan sebagai bacawa pres Anies di Surabaya tidak memberikan efek kejut terhadap keterpilihan pasangan Anies Caimin di Jawa Timur. Peneliti Lembaga Survei Indonesia DNJA Aji Alfarabi mengungkapkan nama Capres dan Cawapres menjadi lebih ramai dengan masuknya nama Khofifah Indar Parawansa dan juga Mahfud MD. Kedua nama tersebut tidak dipublikasikan pada Mei 2023 lalu karena belum bersinar dan mendapat sorotan seperti saat ini. Aji mengungkapkan dalam survei bagaimana jika Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir, Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya yakni Prabowo dan Erick unggul berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 39,3%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 36,9%. Lalu di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 13,6%. Kemudian jika Prabowo dipasangkan dengan Gibran, Ganjar dengan Sandiaga, dan Anies dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo masih menduduki posisi teratas. Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 38,5%. Di posisi kedua ada Ganjar Sandi sebesar 36,9%. Di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 14,1%. Jika Prabowo berpasangan dengan Erlangga Hartarto, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo Erlangga berada di posisi teratas dengan dukungan 38,8%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 35,1% dan Anies Muhaimin dengan dukungan 13,9%. Kemudian jika Prabowo menggandeng Khofifah dan Ganjar menggandeng Mahfud MD, hasilnya Prabowo Khofifah berada di posisi teratas dengan dukungan 38,7%. Kemudian disusul Ganjar Mahfud MD dengan dukungan 35,8% dan di posisi ketiga Anies Muhaimin sebesar 14,0%. Aji mengatakan hasil elektabilitas 3 nama calon presiden yang akan bertanding pada Pilpres 2024. Hasilnya dalam simulasi 2 nama, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto unggul telak atas Ganjar dengan perbedaan 8,1%. Selama periode Januari hingga September 2023, elektabilitas Prabowo tersebut mengalami kenaikan elektabilitas sebesar 14,4%, sementara Ganjar mendapati kenaikan 0,1% dan Anies penurunan 7,6%. Hingga September 2023, Prabowo masih tetap menjadi calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Ini data pertama, jadi dari 3 nama terlihat ketat sekali pertarungan antara Prabowo dan Ganjar, 39,8 versus 37,9%. Kemudian kalau kita lihat dari sisi tracking survei, ya, kebetulan tadi saya sampaikan bahwa kita secara periodik melakukan survei nasional ya untuk melihat dinamika elektabilitas para capres
Dan kalau kita lihat datanya, memang terjadi perubahan-perubahan elektabilitas hampir setiap bulan ya. Nah, kalau kita mengacu sini, kita ambil saja hanya di tahun 2023, kita juga punya data di tahun 2022 ya, ada beberapa kali survei kita laksanakan di tahun 2022, namun ini kita tampilkan yang hanya 2023 saja, selama 6 kali kita melakukan survei dari Januari hingga September 2023. Kalau kita lihat datanya, di Januari 2023 saat itu Prabowo di angka 25,4%, Ganjar di angka 37,8%, Anies di angka 22,1%. Ya, di saat itu Ganjar unggul dibanding Prabowo maupun Anies. Ya. Namun kalau kita lihat datanya, memang terjadi perubahan atau tren yang positif, terutama di capres Prabowo. Ya, dari 25,4 di bulan Januari naik di 33,9 di Mei 2023. Naik lagi di 34,3% di 2023, di Juli di angka 38,2, naik agak signifikan di bulan Juli. Kemudian turun dari Juli ke Agustus 38 ke 36,2. Sekarang rebound kembali ya, rebound ke di September 2023 di angka 39,8%. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi angka kumulatifnya, ya Prabowo itu memang ada kenaikan dari Januari ke September kurang lebih sekitar 14,4%. Jadi kenaikan secara kumulatif dari Januari hingga September 2023. Ya, walaupun kita lihat trennya memang kalau dilihat tren per bulan itu perubahannya tidak terlalu signifikan. Ya, naik turunnya kurang lebih sekitar hanya 2% ya. Misalnya di Juli 38,2, di Agustus turun di 36,2, sekarang naik lagi di 39,8%. Ya. Untuk Ganjar, teman-teman bisa lihat datanya, di Januari 2023, posisi Ganjar masih paling tinggi, di urutan pertama 37,8%. Kemudian turun di Mei 2023 di angka 31,9%. Ya. Kalau teman-teman masih ingat, sering kali kita sampaikan juga dalam rilis, bahwa penurunan ini juga terkait beberapa peristiwa di bulan April dan Mei, ya. Terutama soal pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20, kemudian U23, kemudian image sebagai petugas partai dan lain-lain, itu cukup mengganggu Ganjar di saat itu, sehingga ada tren turun di Mei 2023. Ya. Tapi kalau kita lihat data, memang Ganjar juga mengalami kenaikan elektabilitas atau ada tren yang positif juga yang terjadi pada capres Ganjar Pranowo. Ya. Jadi dari 37,8 turun di Mei 31,9%. Namun secara perlahan tren Ganjar Pranowo mengalami kenaikan. Ya. Dengan upacara di Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk mengingatkan bahwa Partai Golkar salah satu partai yang tertua dengan usia 59 tahun ini selalu mengawal pembangunan di Indonesia, dan untuk menghadapi pemilu ini kita dorong semangat untuk persatuan dan kesatuan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi juga singkatnya ke makam siapa aja Pak? Tadi ke Pak Habibie, kemudian para pahlawan bangsa, Pak Sudarmono, dan juga kepada Ketua Golkar pertama. Ya. Terima kasih. Ya. Oke, terkait dengan isu politik sekarang Pak, isu yang lain, soal rencana rapat hari ini gimana Pak dengan para ketua umum KIM? Rencana hari ini kan kita tumpengan di kantor Golkar. Tapi soal pertemuan dengan para ketua umum KIM kapan Pak, atau membahas cawapres? Nanti akan dibahas dalam 1-2 hari ke depan. Rapimnas akan bahas yang akan masuk AMPI itu gimana Pak? Kita lihat aja. Betul ya Pak ya? Ada kabar itu Mas Gibran akan bergabung. Komunikasi sudah ada, mengenai kegiatan apa lanjutannya ditunggu saja. Pak, ini kan dua koalisi udah daftar ke KPU Pak, Golkar sendiri gimana Pak? Siapa? Golkar apakah mendesak? Ya, tanggal 25 masih banyak waktu. Makasih Pak. Ya. Jadi ke Pak Habibie, kemudian para pahlawan bangsa, Pak Sudarmono, dan juga kepada Ketua Golkar pertama. Ya. Terima kasih. Ya. Oke, terkait dengan isu politik sekarang Pak, isu yang lain, soal rencana rapat hari ini gimana Pak dengan para ketua umum KIM?
Rencana hari ini kan kita tumpengan di kantor Golkar. Tapi soal pertemuan dengan para ketum KIM kapan Pak untuk bahas cawapres? Nanti akan dibahas dalam 1-2 hari ke depan. Rapimnas akan bahas yang akan masuk AMPI itu gimana Pak? Kita lihat aja. Betul ya Pak ya? Ada kabar itu Mas Gibran akan bergabung. Komunikasi sudah ada, mengenai kegiatan apa lanjutannya ditunggu saja. Pak, ini kan dua koalisi udah daftar ke KPU Pak, Golkar jadi gimana Pak? Siapa? Golkar apakah mendesak? Ya tanggal 25 masih banyak waktu. Makasih Pak. Ya. Siap. Ya. Menteri BUMN Erick Thohir dilihat sebagai sosok potensial Cawapres Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan oleh peneliti Lembaga Polling Institute Kennedy Muslim pada Jumat 15 September. Menurutnya, Erick bahkan mampu menopang kemenangan Koalisi Indonesia Maju. Erick dinilai mampu menambal lubang kelemahan elektoral Prabowo. Menteri BUMN itu disebut mampu menarik dukungan dari berbagai kalangan masyarakat. Dukungan tersebut khususnya berasal dari masyarakat Jawa Timur. Berdasarkan hasil survei Lembaga Polling Institute, nama Erick Thohir unggul di Jawa Timur. Elektoral Erick di Jawa Timur dinilai bisa memperkuat Prabowo dalam meraih kemenangan. Nama Erick kuat di Jawa Timur karena dirinya sudah menjadi keluarga Nahdlatul Ulama. Erick bahkan dipercaya sebagai anggota kehormatan Banser. Sebagai kader NU, Erick Thohir telah berhasil mengemban amanah yang diberikan oleh PBNU. Maka tak heran survei nasional dari Polling Institute menunjukkan cawapres yang cocok untuk Prabowo Subianto adalah Erick Thohir. Menteri BUMN Erick Thohir dinilai layak menjadi pendamping cawapres Prabowo Subianto. Bahkan pasangan Prabowo dan Erick dinilai potensial untuk memenangkan Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional Adib Miftahul pada Kamis 7 September 2023. Adib menilai Erick mampu menutupi kelemahan elektabilitas yang dimiliki Prabowo. Erick juga dinilai mampu menjadi pendobrak celah lemah Prabowo Subianto. Menteri BUMN itu mampu menarik berbagai dukungan dari banyak kalangan masyarakat. Seperti halnya kalangan para pendukung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Pasalnya, Erick dinilai selalu memberikan keberhasilan terhadap setiap penugasan yang diberikan Jokowi. Terbaru, Erick mendapat pujian dari Jokowi karena berhasil mengajak negara di Asia Tenggara dan Indo-Pasifik untuk berkolaborasi menghadapi tantangan ekonomi global. Atas keberhasilan itu, Adib menilai Erick mampu menjadi pendobrak elektabilitas Prabowo dalam Pilpres mendatang. Apalagi berdasar hasil survei, Erick yang merupakan anggota kehormatan Banser NU tersebut mampu bertengger di posisi teratas sebagai cawapres. Lembaga Survei Indonesia LSI melakukan survei terhadap dua nama sosok Capres Prabowo Subianto head-to-head dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Survei dilakukan pada 18 hingga 20 September 2023. Hasil survei menunjukkan nama Prabowo Subianto unggul. Hasil survei LSI pada simulasi dua nama antara Anies dan Prabowo, Ketua Umum Partai Gerindra ini unggul 50,2% keterpilihan. Sedangkan Anies hanya mendapat separuhnya dari perolehan Prabowo, yakni 26%. Ada selisih angka 24,2%. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif LSI, Jayadi Hanan pada Rabu 4 Oktober 2023. Sementara itu, jika Prabowo head-to-head dengan Ganjar tetap hasilnya unggul Ketua Umum Partai Gerindra. Prabowo memperoleh 45,7% dibandingkan Ganjar yakni 34,4%. Ada jarak atau selisih angka sebesar 11,3%. Jayadi mengatakan keunggulan cukup signifikan dibandingkan dengan survei pada Agustus 2023 lalu. Saat itu Prabowo hanya unggul 5% jika berhadapan dengan Ganjar di putaran kedua. Jayadi mengatakan populasi dalam survei adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah dan memiliki telepon, sekitar 83% dari total populasi nasional. Pemilihan sampel dilakukan lewat metode random digit dialing yang merupakan teknik memilih sampel lewat proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Sebanyak 1.206 responden terlibat. Wawancara dengan responden dilakukan lewat sambungan telepon. Margin of error dalam survei ini lebih kurang 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Link
Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA kembali merilis hasil survei pemilihan Capres pada Pilpres 2024 mendatang. Mengacu pada hasil survei terbaru tersebut, Baca Pres Prabowo Subianto unggul di basis pemilih Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Di kategori pilihan partai versus 3 nama Capres, Prabowo unggul 41,4% di basis pemilih PKB. Ganjar Pranowo yang notabene pesaing Caimin juga diprediksi akan mendapatkan limpahan suara dari pemilih PKB. Dalam survei terbaru LSI, Ganjar mendapatkan 36,3% suara responden. Sedangkan Anies yang berpasangan dengan Caimin hanya meraih 21,3% suara responden di basis pemilih PKB. Selain di PKB, Prabowo juga unggul di basis pemilih Parpol Koalisi Indonesia Maju, mulai dari Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PAN. Sedangkan Ganjar unggul di PDIP dan P3, serta Anies unggul di PKS dan Nasdem. Hal ini selaras dengan hasil yang ditemukan LSI di Jawa Timur. Di provinsi yang selama ini dikenal basis PKB, Prabowo juga dinilai unggul versi survei LSI dengan 44,2 suara responden. Disusul Ganjar dengan 41,5% dan Anies yang menjadi pasangan Caimin mendapat 11,5%. Untuk diketahui, survei ini dilakukan dengan metodologi multi-stage random sampling pada 4 hingga 12 September 2023. Jumlah respondennya sebanyak 1.200 orang dengan teknik pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui wawancara tatap muka menggunakan kuesioner. Hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA menyebut elektabilitas bakal calon Presiden Anies Baswedan di Sumatera Utara hanya 5%. Rupanya hasil tersebut membuat Partai Nasdem yang menjatuhkan dukungan ke Anies jadi meradang. Dewan Pengurus Wilayah atau DPW Partai Nasdem Sumatera Utara bersama 100 advokat lantas menyatakan akan menyomasi LSI Denny JA. Dikutip dari Tribun News, Ketua DPW Nasdem Iskandar ST menyebut hasil survei itu tak masuk akal bahkan mengada-ngada. Hasil survei yang hanya 5% itu dinilai tak cocok dengan fakta yang ada. Sehingga Partai Nasdem merasa ada kejanggalan di hasil survei tersebut. Dalam hal ini, Iskandar bersama 100 advokat meminta agar LSI membuka data terkait survei Anies di Sumatera Utara. Pasalnya, pada Mei lalu, LSI Denny JA juga merilis survei yang menunjukkan elektabilitas Anies mencapai 32%. Dikatakan Iskandar, Anies yang berpasangan dengan Caimin diyakini unggul 20 kabupaten kota di Sumatera Utara. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia LSI menunjukkan bahwa responden yang memilih PKB justru banyak memilih Prabowo Subianto sebagai presiden pilihannya. Dalam survei yang dilakukan pada periode 18 hingga 20 September ini, sebanyak 47,4% memilih PKB, memilih Prabowo sebagai presidennya. Sementara pemilih PKB yang memilih Anies Baswedan justru hanya 28,2%. Disusul pemilih PKB memilih Ganjar Pranowo 22,9%. Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan pada Rabu 4 Oktober 2023. Adapun pemilih yang memilih Partai Golkar cenderung memilih Prabowo Subianto yakni 48,2%. Namun pemilih Golkar juga banyak yang memilih Anies yakni sebanyak 34%. Pemilih Nasdem mantap mendukung Anies dengan 79,3%. Sisanya yakni 14,9% memilih Prabowo dan 5,6% memilih Ganjar. Partai Hanura yang telah menyatakan dukungan ke Ganjar, pemilihnya justru lebih banyak memilih Prabowo sebagai presiden dengan 66% porsi berbanding dengan 27,9% untuk Ganjar. Survei dilakukan pada 18 hingga 20 September 2023. Populasi dalam survei adalah warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon sekitar 83% dari total populasi nasional. Pemilihan sampel dilakukan lewat metode random digit dialing yang merupakan teknik memilih sampel lewat proses pembagian nomor telepon secara acak. Sebanyak 1.206 responden terlibat. Wawancara dengan responden dilakukan lewat sambungan telepon. Margin of error dalam survei ini lebih kurang 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Lembaga survei LSI
Lembaga Survei Indonesia juga turut melakukan simulasi pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan berlaga dalam pertarungan Pilpres 2024 mendatang. Menariknya, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang hingga kini belum mengumumkan siapa calon wakil presidennya justru memantik dugaan publik mengerucut pada dua kandidat nama cawapres yakni Erick Thohir dan Gibran Rakabuming Raka. Karena sudah ada dua pasangan yang cukup resmi sementara satu pasangan belum, saya kira banyak di antara kita menduga kalau Prabowo akan memilih Erick Thohir atau Hovifah atau pasca putusan MK Gibran, maka bisa kita simulasikan, ujar Jayadi. Menurut Direktur Eksekutif LSI Jayadi, jika Prabowo dipasangkan dengan Erick Thohir melawan pasangan Ganjar Mahfud hasilnya paslon Prabowo Erick akan memenangkan pertandingan. Prabowo Erick capai peroleh 50,5% sementara Ganjar Mahfud MD capai 36,2%, tulis paparan survei LSI. Kemudian, ketika Prabowo dipasangkan dengan putra sulung Presiden Jokowi yakni Gibran Rakabuming pun juga menghasilkan perolehan suara yang akan dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Prabowo Gibran Rakabuming Raka peroleh 47,5% sementara Ganjar Mahfud MD 38,5%, tulis survei LSI. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Kim, itu jika dipasangkan dengan Erick ataupun Gibran dihadapkan dengan paslon Ganjar Mahfud, Prabowo akan cenderung unggul. Jadi, secara umum siapapun yang dipilih oleh Prabowo cenderung unggul signifikan, tutup Jayadi. Hasil survei LSI Denny JA mengungkapkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto unggul di 3 provinsi terbesar, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Di Jawa Barat merupakan kantong pemilihnya terbesar, yakni kurang lebih 17,5% dari populasi pemilih di Indonesia. Prabowo unggul dengan mendapat dukungan 37,6%, sementara Ganjar 26,7% dan Anies 23,3%. Jawa Barat merupakan kantong suara Prabowo dalam 2 kali pemilu 2014 dan 2019. Dalam survei yang dilakukan pada September 2023, Prabowo juga menang di Provinsi Jawa Barat. Sementara di Provinsi Jawa Timur, pemilih terbesar kedua, 16,3% tampak ketat pertarungan antara Prabowo dan juga Ganjar. Prabowo unggul tipis di angka 44,2%, sementara Ganjar di angka 41,5% dan Anies 11,5%. Meski Anies sudah berkoalisi dengan Caimin, Ketua Umum PKB yang kuat secara basis di Jawa Timur, namun progres dukungan belum terlihat. Kemudian di Banten, Prabowo unggul dengan elektabilitas sebesar 51,3%, Ganjar 13,3%, dan Anies sebesar 30%. Sementara itu, Saiful Mujani Research and Consulting pun baru-baru ini merilis hasil surveinya. Dalam simulasi 3 nama calon presiden, elektabilitas Ganjar Pranowo paling tinggi di Jawa Timur dengan raihan 44%. Di posisi kedua ada Prabowo Subianto yang mengantongi 23% dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan angka 14,2%. Sementara yang tidak menjawab 18,8%. Pendiri SMRC Saiful Mujani mengatakan dalam simulasi ini suara Anies cenderung tidak banyak berbeda dan bahkan lebih rendah dari tingkat nasional yang mendapat angka 17%. Berdasarkan hasil survei ini setidaknya untuk sementara ketika survei dilakukan pada 2 hingga 11 September, deklarasi Anies Muhaimin Iskandar yang dilakukan di Surabaya tidak membuat suara Anies menguat di Jawa Timur. Ganjar masih memiliki pemilih mayoritas di Jawa Timur dengan 44% untuk simulasi 3 poros capres. Selisih dengan Anies bahkan mencapai 30%. SMRC pun melakukan survei dengan simulasi 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat keterpilihan paling buncit di Jawa Timur. Pasangan Anies Caimin hanya memperoleh elektabilitas 12% atau yang paling rendah, di mana pasangan Ganjar Pranowo Ridwan Kamil mendapatkan 46% atau tertinggi dan pasangan Prabowo Subianto Erick Thohir 23% atau posisi kedua. Pendiri SMRC Saiful Mujani menilai berdasarkan hasil ini, basis PKB Nahdlatul Ulama dan Caimin setelah dideklarasikan sebagai bacawa pres Anies di Surabaya tidak memberikan efek kejut terhadap keterpilihan pasangan Anies Caimin di Jawa Timur. Peneliti Lembaga Survei Indonesia Denny JA Aji Alfarabi mengungkapkan nama Capres dan Cawapres menjadi lebih ramai dengan masuknya nama Hovifah Indar Parawansa dan juga Mahfud MD. Kedua nama tersebut tidak dipublikasikan pada Mei 2023 lalu karena belum bersinar dan mendapat sorotan seperti saat ini. Aji mengungkapkan dalam survei bagaimana jika Prabowo berpasangan dengan Erick Thohir, Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan berpasangan dengan Muhaimin Iskandar,
Hasilnya yakni Prabowo dan Erick unggul berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 39,3%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 36,9%. Lalu di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 13,6%. Kemudian jika Prabowo dipasangkan dengan Gibran, Ganjar dengan Sandiaga, dan Anies dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo masih menduduki posisi teratas. Prabowo Gibran berada di posisi teratas dengan dukungan sebesar 38,5%. Di posisi kedua ada Ganjar Sandi sebesar 36,9%. Di posisi ketiga ada Anies Muhaimin dengan dukungan sebesar 14,1%. Jika Prabowo berpasangan dengan Erlangga Hartarto, Ganjar Pranowo berpasangan dengan Sandiaga Uno, dan Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar, hasilnya Prabowo Erlangga berada di posisi teratas dengan dukungan 38,8%. Kemudian disusul Ganjar Sandi dengan dukungan 35,1% dan Anies Muhaimin dengan dukungan 13,9%. Kemudian jika Prabowo menggandeng Hovifah dan Ganjar menggandeng Mahfud MD, hasilnya Prabowo Hovifah berada di posisi teratas dengan dukungan 38,7%. Kemudian disusul Ganjar Mahfud MD dengan dukungan 35,8%, dan di posisi ketiga Anies Muhaimin sebesar 14,0%. Haji mengatakan hasil elektabilitas 3 nama calon presiden yang akan bertanding pada Pilpres 2024. Hasilnya dalam simulasi 2 nama, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto unggul telak atas Ganjar dengan perbedaan 8,1%. Selama periode Januari hingga September 2023, elektabilitas Prabowo tersebut mengalami kenaikan elektabilitas sebesar 14,4%, sementara Ganjar mendapati kenaikan 0,1% dan Anies penurunan 7,6%. Hingga September 2023, Prabowo masih tetap menjadi calon presiden dengan elektabilitas tertinggi. Ini data pertama, jadi dari 3 nama terlihat ketat sekali pertarungan antara Prabowo dan Ganjar, 39,8 versus 37,9%. Kemudian kalau kita lihat dari sisi tracking survei, ya, kebetulan tadi saya sampaikan bahwa kita secara periodik melakukan survei nasional ya untuk melihat dinamika elektabilitas para capres, dan kalau kita lihat datanya memang terjadi perubahan elektabilitas hampir setiap bulan ya. Nah, kalau kita mengacu sini, kita ambil saja hanya di tahun 2023, kita juga punya data di tahun 2022 ya, ada beberapa kali survei kita laksanakan di tahun 2022, namun ini kita tampilkan yang hanya 2023 saja. Selama 6 kali kita melakukan survei dari Januari hingga September 2023. Kalau kita lihat datanya, di Januari 2023 saat itu Prabowo di angka 25,4%, Ganjar di angka 37,8%, Anies di angka 22,1%. Ya, di saat itu Ganjar unggul dibanding Prabowo maupun Anies. Ya. Namun kalau kita lihat datanya, memang terjadi perubahan atau tren yang positif, terutama di capres Prabowo. Ya, dari 25,4 di bulan Januari naik di 33,9 di Mei 2023. Naik lagi di 34,3% di 2023, di Juli di angka 38,2, naik agak signifikan di bulan Juli. Kemudian turun dari Juli ke Agustus 38 ke 36,2. Sekarang rebound kembali ya, rebound di September 2023 di angka 39,8%. Ya, jadi kalau kita lihat dari sisi angka kumulatifnya, ya Prabowo itu memang ada kenaikan dari Januari ke September kurang lebih sekitar 14,4%. Jadi kenaikan secara kumulatif dari Januari hingga September 2023. Ya, walaupun kita lihat trennya memang kalau dilihat tren per bulan itu perubahannya tidak terlalu signifikan. Ya, turunnya